Lah kok nanya itu pula kau? Karena kebanyakan mereka, orang-orang yang baca Alkitab itu Bang, tidak memiliki kebijaksanaan dalam menafsirkan Alkitab itu. Harus ada kebijaksanaan biar arti sebenarnya dari isinya dapat dipahami. Anak bata itu ketika mematahkan dari labang, dia tidak pandai menafsirkan. Kita dapat membungkam 20 orang pintar hanya dengan satu bukti. Anehnya, kita tidak bisa membungkam satu orang bodoh walaupun dengan 20 bukti. Saya Tony Siagian, sarjana hukum internasional. Selamat malam. Malam. Anak saya. Dibikin kentang jadinya. Wah, Ya kabur. Turun kan? Itu gue udah tahu tuh watak-wataknya tuh. Lukas Gak berani 10, diskusi. Lukas 10, kisah para rasul 10 yang dia ini apa ya, yang membahas tentang 70 murid. Mana buktinya kalau Lukas itu termasuk 70 murid Yesus, salah satu dari 70 murid. Nah, si anak bata itu tidak bisa buktikan. Terus gimana dia jawab? Syukur. Nggak bisa dia buktikan. Oh, kalau mau tanya ke mana, ke Petikan sana katanya. Petikan. Aduh, parah. Oke, selamat malam Alek. Ya malam. Agama apa Alek? Kristen. Kenapa? Ya lahir. Kedua agama Islam dan Kristen saya pernah pelajari. Dasarnya saya Kristen, menikah dengan Muslim, saya ikut Muslim. Begitu seiringnya waktu kami berpisah dengan mantan. Kembali ke agama semula. Saya pelajari agama Islam dan agama Kristen kan gitu. Yang jadi beban dalam pikiran saya, dalam agama Islam ada perceraian. Di dalam agama Kristen tidak ada perceraian, hanya kematian. Bahaya itu. Iya. Berarti Alek diceraiin ya? Oke. Sabar. Saya Kalau 30 detik. cerai itu hal yang biasa sih. Saya Oke, saudara Ale. Oke, saudara Ale, Iya. saudara Ale. Saya hargai kemudian pendapat saudara tentang Islam terkait Anda sudah pernah menjadi Islam gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini, kalau di Islam boleh bercerai, tapi suami, istri, anak, keluarga, cucu, bapak, kakek itu menyatu kembali di surga. Sekarang pertanyaan saya, kalian tidak bisa kemudian cerai di dunia, tetapi kenapa di surga kalian tidak bisa bersatu? Sementara di dunia ini hidupnya sementara, di kehidupan kekal, kenapa kalian justru tidak bersatu? Yang bilang Kamu sayang anakmu di dunia, kamu sayang istrimu, nggak bisa cerai, tapi di surga kalian tidak bersatu. Yang bilang siapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya di kitab saudara ketika nanti di surga Anda bertemu dengan anak-anak Anda? Silakan. Kalau soal agama, jujur saja saya tidak terlalu mempelajari dalam Loh. Tadi Anda mempretelin Islam bisa cerai. Sekarang saya tanya, mana di dalam agama Anda di surga nanti Anda bertemu dengan anak Anda? Bertemu dengan istri Anda. Coba mana dalilnya? Saya ingin tahu itu di mana dalilnya? Begini, kita bicara secara logika ya. Tidak ada manusia yang turun dari surga. Silakan Dinda Gores, coba diterapi juga ini. Iya. Silakan. Jangan ini Tapi Alek, sebelum ke Kores aku sebentar. Alek, kamu bilang di Kristen tidak boleh bercerai, tapi perlu kamu ketahui fakta di lapangan orang Kristen banyak bercerai. Lanjut Kores. Iya, maksudnya jangan balik lagi ke Kristen tuh gara-gara sakit hati diceraikan gitu loh. Bukan. Oh iya, bukan ya, begitu. bukan. Oke. Bukan.
Kalau perbedaan itu hal yang biasa, karena bagi agama yang saya yakini saling menghargai, menghormati itu harus. Tidak ada saling memburukkan, tidak ada saling mengucilkan. Satu hal ya yang perlu kamu tahu, di dalam Matius 5 nomor 31, siapa yang menceraikan istrinya wajib memberikan surat cerai kepadanya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa tuh? Ini ada. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Jadi kalau cerai boleh, yang penting ada surat cerai dikasih. Inilah hebatnya agama Kristen. Ada tertulis tidak dijalankan, tidak tertulis dijalankan. Pertanyaan saya, apalah artinya hidup di dunia tidak boleh cerai, tapi di surga tidak ketemu lagi. Di dunia tidak, di surga tidak saling kenal lagi. Ayo. Apa gunanya kamu bersama dengan istrimu di dunia, selama-lamanya kamu satu dengan istrimu di dunia, tapi begitu di surga yang kekal, kalian tidak bersama, tidak saling kenal satu sama lain. Untuk apa? Untuk apa? Surga kayak begitu. Itu begini tuh, itu urusan Aswindi Tuhan Yang Maha noise. Esa. Nggak urusan kita itu. Lah, mana ini Nggak urusan kita. agama kayak begini. Jelas. Masya Loh, Allah. sekarang begini. Kamu pilih mana? Di dunia kamu berpisah dengan anakmu, tetapi kamu bersatu dengan mereka di kehidupan yang kekal di surga. Ayo, dibandingkan kamu bersatu dengan anak-anakmu, istrimu di dunia, tetapi di surga kalian tidak saling kenal satu sama lain. Apa artinya hidup kayak begitu? Itu surga atau neraka sih? Begini, Ah, kamu tahu di gimana? dunia ini surga itu bagaimana? Saya tidak tahu. Coba diajarin. Coba. Surga di dunia itu menurut pengalaman yang saya Ya, temui. pengalaman. Ini macam narasumber yang diundang kasih materi. Iya, ini kayak orang kayak ini Gurunda, kayak apa? Orang tobat narkoba, ngasih ini kesaksian. Kayak kita butuh aja undang Anda untuk cerita pengalaman Anda ke sini. Bung, Anda mengatakan di agama Anda tidak ada cerai. Yesus mengatakan barang siapa yang menceraikan istrinya, wajib dia memberikan surat cerai. Selesai Anda kan di situ? Oke? Nah, sekarang kami umat Islam ketika ada hal yang membolehkan, ada unsur yang membolehkan kami cerai, boleh cerai. Ayo. Tetapi di surga kami menyatu dengan anak-anak kami, istri kami, orang tua kami. Di agama Anda nggak boleh cerai. Tapi di surga nggak ada saling kenal satu sama lain. Itu surga atau apa sih? Pun tiap hari begitu keluar rumah Anda pelototin wanita-wanita cantik. Anda telan liur sampai gigi Anda kering. Tapi nggak boleh cerai. Anda menahan itu semua demi satu wanita, yaitu istri. Tapi begitu masuk ke surga Anda di dalam kehidupan yang kekal, Anda tidak mengenal siapa istriku, mana istriku, siapa anakku, siapa orang tuaku. Ini apa namanya? Kalau di Islam, Bung, orang Islam itu di surga bersatu kembali dengan anak istrinya, orang tuanya, kakeknya, buyutnya, cicitnya. Mereka berbahagia dan kekal di sana. Kira-kira indah mana surganya Islam dengan surga yang tidak saling kenal satu sama lain ini? Dengan darah dagingnya tidak saling kenal, mamanya tidak saling kenal, bapaknya tidak saling kenal. Waduh, janganlah ada orang Islam yang mau menjadi Kristen. Jangan sekali-sekali. Kalau Anda cinta kepada anak Anda cinta kepada kedua orang tua Anda, cinta kepada keluarga, jangan masuk agama di mana agama itu sudah tidak ada lagi hubungan kekeluargaan, kekerabatan di surganya. Jangan. Begini. Orang tua, anak, istri, dan semua keluarga kita harus masih saling bersama nanti di surga. Jangan ikuti agama teman kita ini. Silakan yang lain. Silakan Dinda Kores, lanjut. Pusing aku mau cari bodrex dulu. Silakan. Siap Gurunda. Bodreknya pakai kalpanak nggak Gurunda? Oke. Bang, di rumahku banyak bodrek, Bang. Mau berapa? Jadi Lek, gimana rasanya digugat cerai itu? Kalau bicara digugat cerai, Ya. sebenarnya itu Rasanya sakit. begini, kita belum selesai bicara, jangan dipotong kan gitu. Bagi saya seorang lelaki akan takut akan seorang wanita. Kan gitu. Iya. Bising kali situ Pak ini kuturunkanlah kau Jadi Konek naik bising. kita sebagai lelaki harus kuat dong, namanya laki-laki. Tegar ya. Iyalah dong, kan gitu. Tegar ya. Kita nggak tahu hidup ini bagaimana Heeh. hari ini, esok kita nggak tahu.
Kan gitu. Yang sehat aja bisa sakit besok. Living naik kok sini. Ada Bang Juma nih. Kok Living kok beraninya kok naik gak ada Gurunda. Ini ada Gurunda. Naik Living. Sini. Jadi menurut saya ya kembali ke Kristen, tapi anak saya yang dua tetap saya ajarkan, saya didik gimana dia dilahirkan di agama Islam. Karena bagi saya agama itu mengajarkan baik. 5 agama semua mengajarkan baik. Tidak ada tidak baik. Lu tegar berani ujung-ujungnya balik lagi. Kenapa tuh? Kalah berperang. Maksudnya balik cemana ini? Balik ke Kristen kan? Balik Kristen itu loh. Balik kemana? Begini. Ya. Kan gini. Lu tuh kalau ngomong ya betul lah Res. Dia kan jemaat. Itu banyak yang saya lihat perbandingan nilai dan keyakinan. Heeh. Nah, kan gitu. Jadi maka dilepaskan setiap manusia Naiklah, Bang Liping. di agama. Bang Liping naiklah. Kan begitu. Ah. Kalau saya egois, ya kan Naik gitu. sini, Bang Saya Liping. bisa bawa anak saya Kristen, tapi saya tidak. Kenapa? Karena kalah ini soal hak anak kalah. Hak asuh. Hak asuh. Oh, jangan salah. Ah. Oh ya. Saya kan bersuku Batak. Ah. Bagi saya anak itu berharga. Mm-mm. Nah, beda sama maaf cakap seperti suku Jawa. Ah. Nah, kan gitu. Mereka tidak memiliki marga. Jadi anak laki-laki anak perempuan sama rata. Ah. Nah, jadi kalau saya bersuku Batak ini, anak itu membawa marga keturunan saya. Ah. Nah, jadi Ya karena anak itu ngikutin marga lah. Kenapa nggak kau jadikan Kristen? Inang. tenang, Maksudnya dulu. gini, jangan marga gitu. Lu menang nggak hak asuh gitu? Atau Ya gara-gara kayaknya kalah? kalah. Iya, kalah 2-0 tuh, jadinya Kalah, pindah. iya kalah. Karena orang Batak anak itu nomor 1 kan. Kenapa nggak kau tarik? Pasti kau berusaha menariknya Kristen. Apalagi dia membawa marga. Lu kalah, ini lu pindah nih gara-gara kalah 2-0 ini, Bre. Pertama digugat 1-0, hak asuh 2-0. Makanya lu Kalian pindah. belum- Apa? Kalian belum mendengar penjelasan orang. Ah, iya, boleh. Jawab. Ayo, liping. Nah, gitu lagi ntar. Ada Liping di bawah. Jangan kita langsung membunuh seorang, itu nggak boleh. Oh iya. Nah, kalau kita bawa ego kita, susah nanti. Wih, berarti bener Res. Itu Kalau dia. soal anak, saya bertanggung jawab. Anak darah daging saya. Kalau istri mantan, Iya. Bukan itu masalahnya. Intinya benar lah Res. Dia cuma curhat dulu. Iya, berarti anak bukan- sama ibu, ikut istri kan anak. ini bukan cerita curhat. Ini bukan curhat. Iya. Iya, orang siapa yang bilang Al-Quran? Orang bilang curhat. Ada cerita cinta curhat itu. Curnya aja. Perbedaan selalu- Curuta hatta. Gak bisa, Bre. Curahan hati namanya. Ya itu kan cerita cinta curahan hati. Bebas lah. Ya. Jadi Terus gimana sekarang? Udah ada calon lagi buat nikah? saya Iya. karena begini, saya ikuti bagaimana yang saya temui setiap wanita. Heeh. Kan gitu kan? Saya jumpa muslim. Loh, Wanita kemana muslim. Kristennya? Ya kan pertama kan saya belum balik Kristen. Saya masih ngikutin muslim selama ada sekitar 10 tahun. Loh, enggak, sekarang udah ada belum? Oh, sekarang ini yang terakhir. Udah. Sudah. Oh, Kristen juga. Kristen sama Ya, syukurlah kalau gitu udah ada yang mau lagi. Ya, semoga nggak kalah lagi ya. Ya kita sebagai lelaki nggak akan kalah akan wanita. Iya. Siap Panglima Tianpeng, siap. Cie. Kamu sendirilah, bro. Kau kalah nggak sama wanita?
Gue sih belum pernah ya, nggak pernah kalah ya gue. Telur gue belum pecah, telur gue. Kalau nggak pernah kalah kan wanita, berarti bagus. Kalau Enggak, posisinya kan lu pertama digugat kan, jujur. Kristen nggak boleh bohong, jujur, digugat kan. saya Iya. digugat. Sudah. 1-0. Yang kedua, ketika perebutan hak asuh dimenangkan oleh pihak istri. Jujur. Saya Hak asuh menang, Alek gitu. Nah, tapi di mana anak sekarang? sama saya. Oh ya udah bagus lah kalau gitu. Kirain tadi kalah 1-1 Ikhwan. Enggak 2-0. Bagus. Jadi kan gini, di dalam satu rumah saya itu bisa 2 agama loh. Oh, aku terkejut. Nah, jadi banyak orang itu egois, dia nggak mau. Tapi saya tidak seperti mereka. Jadi yang saya didik itu kepada keluarga saya berbeda tapi tetap satu. Karena Tuhan itu cuma satu, nggak ada 8-9, nggak ada. Jadi Yesus dan Nabi Isa sama ya? Saya pengikut Nabi Isa. Woi, Cakep. keren. Udahlah, kalau kayak gini nggak tega jadinya. Kita bicara pengalaman loh. Saya lama sekolah di Katolik. Itu Nabi Isa, Ya? Yesus Kristus. Banyak salah agama Kristen mengatakan dia Tuhan. Tidak, dia tidak bukan Tuhan. Dia adalah putra. Luar biasa. Alhamdulillah. Sip. Ya udah kalau gitu pinter lah. Efek-efek Islamnya masih ke bawah. Bagus. Kembali lagi ke istrinya kalau gitu, nanti kita urus. Nabi itu kan Terus istrinya sekarang bang, Istrinya udah ada istrinya. istrinya udah ada bang, udah nikah lagi dia bang, mau Kristen bang. Nah posisinya gini Lek ya. Sekarang kita masuk ke ini ya, pewartaan kabar baik. Sama kayak Gurunda tadi. Kalau lu sayang istri lu, kalau lu sayang anak lu, surga Kristen tidak menjanjikan satu keluarga kumpul bareng. Tidak menjanjikan itu. Kalian di sana akan terpisah, bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Bapa di sorga. Inti hanya itu, Alex. itu kan Tapi kalau kalau menurut ajaran kan gitu kan. Tetapi Lah iya menurut kalau ajaran fakta- dong, Lex. Begini, kita pikir sebagai lelaki fakta dan logika. Kan gitu. Jangan, Apakah pernah? Lex, kalau agama nggak pakai fakta logika, ayat dulu. Tuhannya berfirman begitu nggak? Kalau nggak berfirman begitu, jangan difitnah. Iya. tapi Logika kan harus belum- berdasarkan ayatnya. Ayatnya ada nggak? Kalau nggak ada, jangan difitnah. Itu susah loh. Kita Nah itu manusia dia. masih manusia Makanya. berdosa. Dalam Islam, Ar-Ra'd ayat 23. Gua bacain ya, Ar-Ra'd ayat 23. Ini kalau lu belajar, inilah kenapa orang-orang Islam itu berat gitu loh. Salah satu alasan berat itu ya ini, hanya di Islam yang dimana surganya dijanjikan berkumpul dengan keluarga. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Itulah terkadang kita bahas Islam Kristen. Apa pernah kalian bahas bagaimana dengan agama tetangga sebelah, Buddha, Hindu? Mereka gak pernah nyenggol. Saya rasa itu kembali manusianya lah, oknumnya lah. Gini kalau lu bener-bener menyayangi keluarga lu, Tuhan yang Pak maha Tony benar, naik Pak Tony. yang maha awal, itu sudah mengakomodir apa hasrat manusia gitu loh. Apa sih kebahagiaan manusia mayoritas paling hakiki apa sih? Selain melihat wajah dari Sang Maha Pencipta, apa sih? Yang kenikmatan kedua? Gue udah jafu kayaknya. Melihat wajah Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, kenikmatan hakiki manusia. Kebahagiaan hakikinya manusia yang kedua setelah yang tadi gua bilang apa? Tahu nggak? Dia bisa melihat wajah. Ya itu nanti di akhirat kami diberikan itu. Kami diberikan itu. Itu kenikmatan kami yang pertama. Nah sekarang kenikmatan yang kedua yang bisa dirasakan setiap manusia yang hidup di bumi apa? Tahu nggak Alek? Alek tahu nggak? Kenikmatan manusia yang Kedua. di bumi. Iya. Apa? Kedua. Iya.
Kalau saya ya, Iya. itu hidup ini nggak perlu saya nikmati. Yang perlu Lu saya- coba sosok filosofis lu. Dijawab Emang apa? benar. Begini bro, bilang samamu ya. Saya cari hidup di bumi ini surga dunia. Apa? Bentuknya apa? Bentuknya? Iya. Biar tahu. Iya. Kerukunan di dalam rumah tangga. Kedamaian di dalam rumah tangga. Alhamdulillah, udah agak tepat tapi kita bisa benarkan. Itu kan manusia sejatinya yang paling nikmat tuh bukan duit, bukan harta gitu, bukan kesehatan, bukan. Keluarga kita lah. Iya, itu dia, Alex. Nah, itulah kenapa di dalam Islam hubungan kasih kita dengan keluarga yang kita sayangi, istri, anak-anak, orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, itu berlanjut nanti di Jannatul Aden, Jannatul Firdaus, di Jannah itu berlanjut. Gitu. Kalau di Kristen ketika gue pelajari, gue sedih. Karena apa? Coba deh lu lihat ucapan lu ketika lu menikah. Ya, saya akan mencintai siapa? Nama istrinya sampai maut memisahkan. Lah, bercerai. Abis mati bercerai. Kalau Islam enggak, selamanya sampai surga. Saya bersedia mencintai Fulanah binti Fulanah, Fulanah binti Fulan, selamanya sampai surga. Itu Lex. Makanya Islam itu fokusnya ke akhirat, afterlife, karena dunia ini sementara, bre. Tuh lu apa sih 60 tahun mau ngapain di sini kan gitu. Gua aja pengen cepet-cepet. Nah, terus abis itu abis mati lu di surga tuh bahagia, nggak lu sharing dengan yang lain? Apa lu pendem sendiri? Apa bedanya dengan orang-orang yang menggunakan narkoba? Kan gitu, nikmat-nikmat sendiri kan gitu. Makanya manusia normal itu rasa bahagia dia ingin bagi dengan siapa? Dengan orang-orang yang dia kasihi. Siapa mereka? Orang tua, pasangan, anak, cucu. Jadi dia Itu, tahu Lex. surga dunia kan. Iya. Kenapa lu malah pindah? Bukan lu bawa bini lu yang baru ke dalam agama yang sudah benar lu pilih. Kenapa? Sayang banget, my bre. Gini bro, banyak yang kutemui dengan wanita muslim, dia nggak sejalan dengan pola pikirku. Iya, gua ngerti sih dari kita ngobrol kelihatan. Cuma pasti ada yang akan mau. Nggak perlu sih, kan lu udah ada. Lu udah ada. Nggak perlu nyari lagi. Berarti Tuhan punya rencana, ini surgamu di dunia, ini temanmu di dunia. Tunjukkan kuasaku melalui temanmu, bahwa kau pengikut. Sampai maut memisahkan. Jadi nanti udah di surga masing-masing. Ini yang gua nggak mau. Tapi kalau buat lo itu cukup ya silahkan. Di sini gua hanya baligu ani walau ayah. Ya, itulah kita bahas Kristen Muslim. Tapi kalau kita bahas ke tetangga sebelah, bagaimana dengan Hindu, Buddha dan Gua seterusnya? tahu. Cuma gua nggak mau ngejelasin. Jadi kan itu yang Kristiani begini katanya, Tuhan Yesus Tuhan begini begitu kan gitu. Itu seperti gereja, tapi bukan saya jeleki ya. Yang salah mengarahkan. Sama juga seperti masjid. Ada juga yang salah mengarahkan. Contohnya Islam ini kan bukan hanya satu, apalagi sekarang udah ada Islam ini berpecah-pecah. Masa ya? Iya, boleh lihat. Selain Muhammadiyah dan Al-Wasliyah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu organisasi, yayasan itu. Kan Lu mau dibilang Katolik Protestan itu yayasan itu? Ini ada yayasan Katolik. Lu Kristen apa? Yayasannya apa? Oh, saya Kristen yayasan Protestan. Kan nggak begitu, Bre. Begitu. Cuma dari yayasannya itu dia yang mengajarkan yang salah. Di mana salahnya Muhammadiyah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di mana, Bre? Begini. Curhatnya udah selesai nih. Jadi Gak apa-apa, dia itu- supaya ngerti Islam dulu. Jadi seperti itu tadi. Kadang orang berpikir, oh
oke ini Islamnya ini, padahal ada lagi kadang yang bisa memburukkan agama Islam dengan ajaran dia. Jadi Iya, bukan hanya ini, bukan hanya Kristen saja yang seperti itu. Yayasan tadi seperti Kristen, ada juga Advent kan gitu kan? Advent HP. Nah, jadi dia itu memang mengajarkan ya Tuhan Yesus Tuhannya. Padahal bukan ya. Protestan. Oh, kita Kristen Protestan. Oke, sip. Pengikut Isa. Pengikut Isa. Pengikut Kamu Isa. Muhammad kan gitu kan? Iya. Dari Kita Adam. pengikut semua nabi. Kita pengikut semua Dari nabi. Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sama Ah. Nabi kita. Cuman bedanya Nabi Isa saya pengikutnya, kamu Nabi Muhammad pengikutnya kan gitu. Oh, cakep. Sip. Hanya Iya, beda keren. Nabi kita. Tumpak mau lu gendir gitu palanya atau gimana Pak? Tumpak. Jewer aja udah jewer. Gimana Pak ini? Sama Alek. Gimana? Ini Dia Kristen pengikut Protestan tapi Nabi pengikut siapa itu yang Ah. yang tambunan itu Nabi Nabi Isa. siapa itu? Bukan yang satu yang ngaku-ngaku Nabi itu siapa? Oh, luga. Luga-luga. Nah, jadi begitu aja lah Bro Juma kan. Kalau Oh, bagi iya. kita nih butuh saling menghargai dengan agama yang berbeda. Tetap kita hormat kepada agama yang berbeda. Jangan ada saling benci dan pecah belah. Ya. Sip. Nah, Siap Itu aja. Panglima Tian Peng. Semoga kalau aku Sampai pengertian nanti kau jadi sunggokong. nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Bucing Tahu dia. udah ngambuk tuh bucing. Tahu dia ternyata. Berarti kau ini peminat film-film Dewi Kwan Im nih berarti. Iya. Ya? Wok. Haha. Ini aku udah Kita berarti malam. seangkatan. Kita seperti seangkatan, Lex. Ya, saya lahir tahun 85. 85. Wow. Hmm. Beda setahun sama gua. Berarti kan jalan Gua hidup ini 92. kan udah setara. Mm-mm. Jadi gitulah dulu ya Bro Juma ya, soalnya udah Siap, larut Lek. malam. Aku permisi dulu ya. Iya. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga keluarganya Diskusinya makin seru. Dindak Sehat-sehat beda. kita semua Paling ya. sama saya. Ya sehat. Ya, Sehat. sama-sama Lek. Oke, Yuk. oke. Ya. Ya pulang ya. Nanti di jalan kalau ada belokan belok. Jangan dipaksain. Tumpak Marpaung pasti ya. Tumpak Marpaung ini. Ah bener kan? Tumpak Marpaung. Panggilannya apa? Tampak. Tampak panggilannya. Oke, Pak. Naik ngapain, Pak? Ya naik ya bertanya. Oh, oke. Kalau gitu gua bertanya juga. Siapa duluan? Saya duluan lah. Kan tamu. Oh iya udah, silakan tamu. Oke baik. Saya mau bertanya nih tentang pemahaman. Ini Bang Kores kah? Siapa nih? Bukan aku Selamat. Enggak, Deng, ini Perah. Iya. Oh, Bang Perah ya. Saya mau tanya tentang pemahaman Bang Perah tentang Wahyu 1 ayat 8 itu. Bisa Wahyu dibuka 1 kah? 8. Bisa dong. Apa yang nggak bisa dibuka sama Kores? Wahyu 1:8 ya. Nah, kan Kores kan bilang Perah lagi. Oh iya, typo ini bibirnya. Gua lagi pakai pribadi yang beda soalnya. Wahyu ya. Oke, Wahyu 1:8. Yatset hayap syatsa waca. Nah, nih. Wahyu 1. Kemarin tadi siang gua dialog kemarin malam ada dialog gua. Wahyu sampai 25 katanya. Buset dah. Ini Wahyu 1:8. Aku Dari Tony bukan bang. Nggak ada bang orangnya bang. bukan Tony, siapa ya? Si Holly. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alhamdulillah. Oke. Ini pertanyaannya, pemahamannya gue ya. Iya. Ini gue nggak tendensius, jadi harap
ditolerir saja gitu. Ini pemahamannya ketika gue baca original teks dan versi-versi terjemahan yang lain, terutama yang terdahulu, Yesus mencatut apa yang dikatakan Bapa di Wahyu 21 dan Yesaya 44 gitu. Bahwa akulah yang awal dan yang terkemudian, akulah yang awal dan yang akhir gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, buktinya di sini kawanku. Nah, misalnya ini TB ya. Terjemahan baru. Ini yang tadi yang kita baca. Nah, kalau kita lihat di terjemahan lama, nah adanya bentuknya begini. Tanda kutip, aku inilah alif dan ya, tutup kutip. Kita lihat perbedaannya. Aku adalah alfa dan omega. Tanda kutip, kutipnya di sini dia, di ujung. Wow, jadi seakan-akan Yesus yang mengatakan ini semua, padahal enggak. Yesus mencatut, aku adalah alif dan ya, demikianlah firman Allah Tuhan itu. Salah. Demikianlah firman Allah Tuhan itu dan maha kuasa. Tuh kan, kalau di terjemahan lama masih jujur. Jadi bukan Yesus mengaku firman, bukan Yesus mengaku alfa omega, enggak. Yesus mengkutip apa yang dikatakan Bapa kepada dia gitu. Nah, buktinya di terjemahan lama. Nah, kalau nggak percaya juga, gue kasih data yang lainnya ya kawanku. Misalnya kita buka Revelation 1:8 sama Yohanes 1:1. John 1:1. Ini dia. Nah, kita buka dulu si ininya tapi nah ini ya, kita buka Yohanesnya dulu. Yohanes. Nyimak nggak nih? Tumpak. Ya, lanjut. Oke, sip. Yohanes 1. Gurunya kalau mau masuk lagi masuk aja ya. Nah, lihat di sini. Pada mulanya adalah firman. Firman langsung deh. Lanjut. Siap. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Lihat Yohanes 1. Yang namanya firman, NRK, NH, logos. Jadi firman itu logos. Itu. Baru bisa disebut firman. Nah, tapi kalau kita lihat di Wahyu 1 nomor 8, ketika nah ini nih. Ketika Yesus ngomong firman Tuhan Allah, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini takia terjemahannya. Ego eimi to alpakato o arke kaitelos legei kyrios oteos. Jadi firman Tuhan Allah, legei kyrios oteos. Lihat ini. Ini verb, kata kerja. Mana dia? Nah, tuh verb, kata kerja. Jadi yang benar itu terjemahan lama, my brethren. Terjemahan lama. Yesus nggak pernah mengatakan dia adalah Alfa Omega yang maha kuasa. Yang Yesus katakan yang ini. Kita buka ke Wahyu 1, 17, 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Nah, Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati. Ini yang sering dipotong oleh kawan-kawan Kristen. Ininya nggak mau dibawa. Ngono londo. Oi, malah keluar dari TikTok. Masuk. Itu penjelasannya. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Silakan Tumpak. Apa ditanggapi? Coba buka ayat yang tadi. Yang mana? 1:8. Oh, 1:8, oke. Yang mana nih? Yang terjemahan baru atau terjemahan lama? Yang baru ya. Oh, yang baru, ya udah, oke. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu. Yang saya maksudkan di sini pengertian Alfa dan Omega. Oh, itunya. Oke, aduh, kalau ini sih, kalau buat gua pribadi ya, kawanku ya, aku adalah alfa. Ini karena perjanjian baru, konteksnya jadi ke critical text nanti, sama sejarah dari perjanjian barunya, nyambungnya ke sana. Aku adalah alfa dan omega. Perhatikan, alfa dan omega ini huruf apa, Tumpak?
Ibrani bukan. Arab Iya. bukan. Waduh, Ibrani. parah lah. Salah dong, Ibrani. Maimre. Ibrani ya Alef. Alef dan Taf. Alfa dan Omega itu adalah alfabet Yunani. Nih, kalau nggak percaya. Enggak, pengertiannya aja awal dan akhir. Enggak dong. Kalau awal dan akhir bukan itu. Kalau awal dan akhir itu arke kaitelos. Mana tadi dia? Nah, ini yang dalam kurung arke kaitelos. Makanya di dalam LAI nggak ada karena ini dalam kurung. Yang ada Yesus itu yang alfa dan omega. Jadi ini kalau gua ya nggak perlu nggak perlu lu imani juga. Alfa tuh ya Yesus adalah alfanya Yunani dan omeganya Yunani. Yesus adalah raja untuk orang Yunani. Kalau gua. Karena di sini yang digunakan alfabet Yunani. Tuh, alfa, omega. Alfa huruf pertama Yunani, omega huruf terakhir Yunani. Enggak, kita ke Apa? pengertian bahasa Indonesia aja. Alfa dan omega kan awal dan akhir kan? Bukan. Kalau awal arke awal, telos akhir. Alfa omega itu bukan. Aduh, ini gue buka aja ya ini ya, nih kalau nggak percaya ya, daripada gue disangka bohong. Nah, ini gue buka nih, alfa. Ah tuh, alfa. Transliteration alfa, definition alfa, usage alfa. Huruf pertama dari alfabet Yunani. Gue nggak bohong, bre, gue nggak bohong. Ini biblehub.com ya, by the way. Kalau mau awal dan akhir, lagi data gua, Bible Hub ya. Alif dan ya. Akulah alif dan ya. Apa tuh maksudnya? Apa tuh maksudnya? Makanya dalam bahasa Yunaninya itu ada penambahan. Jelas itu. Coba diulang lagi Dinda, kasih lihat lagi yang tadi. Itu dalam Oke. kurung itu. Akulah alif dan ya. Maksudnya apa itu? Nah ini kita pertama ke terjemahan lama dulu ya. Ini terjemahan baru. Akulah alfa dan omega. Alfa dan omega. Yang awal dan yang akhirnya nggak ada di sini. Yang awal dan yang akhirnya Nggak dia ada. langsung firman Tuhan. Kita lihat lagi sekarang yang terjemahan lama. Aku inilah alif dan ya. Demikianlah firman. Nah ini di sini yang awal dan yang akhirnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Dihilangkan. Karena hanya dalam kurung. Yes, karena hanya dalam kurung. Wahyu 1 ya, Revelation 1:8. To alpha, kai, to omega, arke, kai telos. Dalam kurung. Ini bahasa Yunani ya. Coba buka Yes. ini Ibraninya bagaimana coba? Apa? Astagfirullah. Perjanjian baru nggak ada Ibraninya, kawan. Nggak ada Ibraninya. Bahasa asli perjanjian baru itu Yunani. Kalau lu perjanjian lama, baru bahasa aslinya Ibrani.
Aduh, tumpak lu ini banget nggak, belum sadar ya ternyata ya, kasihan Gua nggak bohong, sini gua cariin lagi kalau lu nggak percaya. Original text New Testament ya. Kalau nggak bahasa asli perjanjian baru. Oh, langsung keluar Greek. Tapi nggak usah. Kita sini aja lah. Kita enter. Mau dari siapa? Coba. Lu yang pilih websitenya ya, supaya gua nggak di ngarang-ngarang. Mau pakai apa? Sanctum Domine. Perjanjian baru. Nah, ini ya sarapan pagi Biblika ya. Oke. Nah, ini perjanjian sarapan pagi Biblika. Bahasa asli naskah perjanjian baru adalah bahasa Yunani. itulah yang membuat Islam itu susah untuk masuk Kristen ketika kita belajar. Karena nggak mungkin orang Yahudi tapi kitab sucinya Yunani, itu nggak mungkin, bre. Nah, ayo Gurunda, diinjili Gurunda, diinjili. Lanjut deh, saya lagi nulis. Oh gitu, siap. Itu tumpak, gua nggak bohong. Lu mau tanya ke siapapun orang yang belajar dalam apa? Dalam Biblika, mereka tahu itu. Perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Gitu. Coba Bang Kores buka ini Wahyu 21 ayat 6. Oke, Wahyu 21. Nah, ini yang tadi gua bilang, Yesus mencatut Bapa di Wahyu 21. Wahyu 21. Nah, lihat sini. 6 ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Apa pertanyaannya? Coba lihat hurufnya di bahasa Yunaninya. Hurufnya? Ya. Oh, oke. Tunggu. Ref 226 interlinear. Alhamdulillah. Wahyu berapa sih? 21 kan ya? 21 ayat 6 ya. Salah. 22 itu. 22. 22 bang. 21. Kai Eipen moe gegonan ego eimi. Oh, eiminya dalam kurung ya. Ego to alfa kato omega. Nah, ini. He arke telos. Tuh, telos itu akhir dalam Yunani. Alpha ya alpha, omega ya omega. Pertanyaannya? Duar. Ayo. Dinda, aplikasi apa ini, Dek? Ini Bible Hub, Gurunda. Kok bisa hancur kali agama Kristen dibuat ini aplikasi? Enggak, maksudnya apa ya? Kekristenan luar negeri, terutama Eropa, Jerman sama Belanda, mereka lebih dulu legowo dengan keadaan iman mereka. Indonesia itu belum sampai ke sana. Gimana, Pak? Jadi menurut Anda itu ada apa? Kesalahan penerjemahan begitu? Itu kawanku. Jadi coba 2023 dikurang 1974 berapa ya? Coba ya. 2023 dikurang 1974. 49. Nah, ini. Sudah 49 tahun, ini jatuhnya 3 generasi ya. Sudah 49 tahun terjemahan LAI membuat orang-orang itu tersesat dengan bahasa aslinya, dengan makna yang ada di dalam bahasa aslinya. Dengan kata lain, kalian sudah disesati LAI. Iya, gitu. Macam itu.
Karena kalau lu secara apa ya, lu belajar bahasa Yunaninya, lu nggak akan nemu tuh murid-murid beribadah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, meminta kepada Yesus, sembahyang kepada Yesus, nggak nemu lu. Bahkan Paulus itu ya, misalnya kita lihat di Kisah Para Apostolos 17 nomor 24, yang dia sembah itu Allah. Yang dia sembah itu Allah. Nggak pernah Yesus, Paulus loh, bayangin. Berarti saya salah agama ini. Makanya baru sadar kau. Waduh, Spesial. Spesial, baru sadar kau. Iya Bu, baru sadar Bu. Baru sadar dia Bang Juma, baru sadar dia Bang. Di pengertian alfa dan omega dalam bahasa Yunani itu apa sebenarnya? balik Nggak lagi ada kita. artinya tuh. Iya, Nggak ada artinya. nggak ada artinya. Sebagaimana yang data gua sebut. Ini gua nggak asumsi, bre. Wajah gua keren. Loh, Itu nggak ada artinya. Alfa dan Nih. omega itu artinya apa? Nggak ini. ada. Nah, ini yang angka-angka ini kawanku, ini konkordasinya. Maksudnya penomoran dalam kamus Yunani ya. Misalnya kita buka, misalnya mau apa? Arke, mau buka. Nah, konkordasinya 746. Maksudnya pengertian alfa dan omega dalam bahasa Yunani itu apa? Ya tunggu makanya. Ini misalnya gua buka arke dulu ya. Gua kasih contoh dulu supaya lu paham. Nah, arke definisinya adalah awal atau asli. Penggunaannya ini penggunaannya. Itu ya, itu arke. Sekarang kita lihat alfa. Nah, kita lihat alfa ya. Konkordasinya 1 karena dia huruf pertama. Kita buka nih. Nggak ada. Cuman A saja. Tuh, original word alpha, transliteration alpha, definisi ya alpha. Penggunaannya apa? Alpha, huruf pertama dalam alfabet Yunani. Udah. Ya kan berarti pengertiannya awal. Dari mana? Aduh, ya Itu ini kan bagian huruf gurunda. pertama, berarti awal. Ya huruf awal. Huruf awal tuh itu. Cuma kan yang awalnya tuh hurufnya gitu, bukan apa ya, bukan Bukan Yesusnya. Oke, sekarang buka gitu lagi loh. omeganya. Oke, kita lihat omeganya. Ya. Sama aja, bre. Nah, lihat tuh omega. Namanya omega, tapi dia huruf. Tuh, huruf dia, huruf O, Ya. omega. Ya. Kita Coba buka dibuka. Nah, ini ya, konkordasinya 5598. Alhamdulillah. Tuh. O, transliterasi O, definisi huruf terakhir dari alfabet Yunani. Lahir kan? Penggunaan Iya. omega, huruf terakhir dari alfabet Yunani. Udah gitu doang. Iya, akhir berarti. Ya pas lah awal dan akhir. Untuk Huruf akhir. Yunani. Ya. Jadi nggak salah pengertian alfa dan omega itu awal dan akhir. Ya ya itu jatuhnya lu udah apa ya, lu iman buta. Kalau udah iman buta ya kita mau gimana, bre? Kita mau gimana kalau lu udah iman buta? Nah, jadi gini apa? Yang saya minta tadi pengertian dari ayat itu, oke lah, anggapkanlah itu awal dan akhir. Nah, Lu yang oke. saya minta pemahaman kalian tentang awal dan akhir itu. Tuh, Lah, Pak, tadi udah gua jelasin. Itu salah agama. Kan tadi bro maksudnya langsung ngomong tadi apa terjemahannya bukan begitu. Enggak, lu Oke, nggak nyimak kita berarti. Agama, tumpak. Gurunda aku dikit ya. Iya. Nah, pertama di sini kita lihat dulu Wahyu 21 nomor 6 ya. Ini tulisannya hitam. Ini Pak yang ngomong nih. Semuanya telah terjadi awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah itu alfa omega untuk yang awal dan yang akhir. Dan untuk orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu Bapak. Kita lihat Yesus. Nah Yesus. Nanti jangan langsung dipotong ya. Biar nanti langsung rangkap sama Gurunda, Pak. Nah kita lihat Yesus. Wahyu 1, 17, 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Itu perbedaannya. Yesus itu awal dan akhir untuk yang pernah mati kemudian hidup. Tuhannya Yesus nggak begitu awal dan akhirnya, kawanku. Silahkan Gurunda.
Iya. Kalau dalam bahasa Yunaninya gini. Kalau awal dengan yang maha awal apakah sama? Beda. Bukan situ yang Yang awal berarti kutanya. ada ini Lama kali dia jawab, Bang. yang awal, ya kan? Pasti kan ada Enggak. yang Yang maha awal dengan awal sama ndak? beda. Karena ditambah Ayo. kata maha. Beda. Beda. Yang maha awal dengan awal beda kan? Berarti Beda. Yesus ini awal Beda. atau maha awal? Awal. Bukan maha awal. Tidak ada di situ tulisan maha awal. Berarti Yesus hanya makhluk ciptaan. Dan benar saja, nanti Yesus itu ada ketika ibunya ngeden. Udah selesai kan permasalahannya? Yang maha awal dengan awal beda. Yang hidup dengan maha hidup itu beda. Akhir dan maha akhir itu beda. Sedangkan dalam bahasa Yunani yang disebut maha awal itu adalah polinoris. Maha akhir itu adalah topolito. Beda. Kalau alfa dan omega dengan polinoris topolito itu beda. Jadi maha awal dan awal itu beda. Maha akhir dengan akhir itu beda. Itu poinnya dulu. Tapi kalau teman Kristen tetap jadi Kristen memang cocok dengan data-data itu. Tapi orang yang menggunakan akal, saya tidak mau diperbodoh dengan data-data itu. Tidak mau. Karena yang maha awal dengan awal itu jauh berbeda. Satu khalik, satu makhluk, satu pencipta, satu ciptaan. Yesus tak bisa disebut yang maha awal. Sebab kenapa? Ibunya lebih dulu daripada dia. Gitu loh. Oke Bang Silakan. Juma, coba kita lihat kolerasinya ke ayat Quran Al-Hadid 57 ayat 3. Coba. Nah, di situ Al-Hadid jelas Al-Awwal. Bukan Ya, coba awal dibuka, tapi coba, biar kita baca. Al-Awwal. Silakan. Al-Qur'annya Besok ya. saya pindah agama aja. Besok saya pindah agama. Amin ya rabbal alamin. Coba, bukan awal di situ. Beda awal dan Al-Awwal. Coba Anda buka Al-Qur'annya. Silakan Anda baca bahasa aslinya. Jangan bahasa Kalau saya terjemahan pindah ya. agama kemana tujuannya? Ya terserah abang aja yang mana masuk akal. Enggak, saya kan mau pindah agama. Kemana saya mau menujunya? Ya ikuti Udah, aja Bapak langsung agamanya Yesus aja bang. Kalau menyeberang saja Bukan. menyeberang. Saya mau pindah ke agama Islam. Maunya kemana nanti? Masya Allah. Cari masjid bang untuk syahadat insya Allah. Oh ya, apakah datang ke tempatnya ustadz atau ulama-ulama gitu? Di masjid ada ustadz bisa bersyahadat di sana insya Allah. Oke, terima kasih. Iya sama-sama bang. Kalang aja boleh bang. Ayo lanjut. Tolong dong dibukain itu. Al-Hadid 57 ayat 3. Iya silakan. Ingat ya bedakan antara awal dan maha awal. Silakan. Dinda Kores. Kores. Wah, cari bodrek dia nih. Kores. Wah, parah nih Kores nih. Silakan ditampilkan. Mungkin Bang Nandar bisa buka, Bang Nandar. Lagi ke toilet. Apa Bunda? Iya, dia minta dibukakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ya. Ntar aku coba ambil HP satu lagi ya. Siap. Ini saldonya si minta naik aja. Ya, Aldo.
Ya, Udah, halo. Siapa lagi? Enggak. Kalau yang berminat mau baptis ya aku baptis dalam nama Bapa. Kaulah sini ku baptiskan. Ku baptis sapi. Masa di Islam ada baptis kan kojol. Ya kau tinggal kan agama kau kan Kristen. Di sini ku baptiskan baptis sapi. Ah, baptisnya gimana kalau di sini? Udah tinggal ku campakkan aja kau ke api sana selesai. Ah, ngadi-ngadi nggak ada di situ. Memang nggak ada. Gimana? Ya, ini ada yang Inilah. bertobat ya, gitu. Siapa tobat? Ya tobat lah, soalnya ini udah banyak sekali nipu-nipu terus nih. Siapa? Kaulah tobat. Tobatlah Waldo dari menuaran orang. Yang mana? Yesus itu siapa? Marga Sinaga itu. Terus Hula-hulamu itu. Tuhan kok Terus? banyak sekali ya. Hormatilah hula-hulamu. bah, jangan dong baru udah bah. Ngasing. Asing. Gimana Kristen? Islam kan ngasing sih. Bah, bolo masalah hula-hula nang Bah, jangan dong adat kudang, dang make adat Batak tahu. Dang make adat Batak, ada Nggak, Islam dong. Dang, Nggak Islam dang dong. dong. Tetap Dang dong. Burung naga. Baluang. Terbaru berangkok kok. Mana nih? Udah Bang Nandar, si Kores belum standby. Mati, Bunda, sorry HP ku mati ini HP. Lupa aku Oh, tadi mati. biasanya. Iya. Si Kores pun nggak standby. Natali pun kayaknya udah nggak standby, udah tidur Natali. Kenapa nih? Tadi aku ke sebelah Dari dulu. tadi, Ada yang dari putus tadi kau Varia. dicari. Kenapa? Tadi itu Pak, di mana dibuka? Katakan al-awalu al-akhiru. Al-Hadid berapa tadi? Oh, Al-Hadid ayat 3. Kenapa itu? Coba buka. Ya dibuka datanya kata Bang Juma, bukakan. Siap. Hotshot set sah hayat ha ya Sengaja nggak ada kok Kores. Ini dah Ya baca. Itu ada alif lam menandakan bahwasanya Allah itu maha awal. Maha Tapi awal ada itu artinya terjemahannya. apa? Terjemahannya tidak ada yang maha awal. Terjemahannya tidak ada yang maha awal, tapi umat Islam memahami Quran bahwa ketika ada alif lam yang sebelum kata awal itu menandakan bahwa maha awal. Terjemahan itu bukan untuk orang Kristen. Terjemahan itu untuk umat Islam itu sendiri. Anda datang kemudian memahami kitabnya orang Islam dengan hanya modal terjemahan. Coba, alif lam itu artinya apa? Kata sandang yang dinisbahkan kepada Allah sebagai pemilik. salah ini. Kalau gitu terjemahannya harus diperbaiki lah, Bang Jum. Terjemahan kalau umat Islam udah paham. Makanya belajar Islam itu tidak Semua melalui paham terjemahan. Tidak Apa? semua paham. Oh, Saya rasa umat tidak akan Islam, semua paham. umat Islam Anda tanya, apakah ada yang lebih awal daripada Allah? Tidak ada umat Islam yang mengatakan ada. Semua akan mengatakan Allah itu adalah ada dengan keberadaannya. Tidak pernah tidak ada Allah itu. Ada dengan Khalik, dengan kekal dia. Tidak ada yang mengawali Allah itu. Tidak ada yang lebih awal dari Allah. Tidak seperti Yesus, lebih awal ibunya daripada Yesus. Oke, kita bisa baca terjemahannya. Ya silakan Anda baca.
Tapi Terjemahan apa terjemahan nih? itu Ini. Terjemahan itu yang ada terjemahannya ya. Dialah yang awal, yang akhir, yang johir, dan yang batin, dan Terus? mengetahui segala sesuatu. Nah, terus? Oke, Iya, dia yang awal, ya kan? iya. Arti kata awal di sini ada yang mengawali sebelum dia. Siapa itu? Ya itu pengertiannya Siapa? seperti itu, sama dengan yang Ya, tadi di Wahyu 1 ayat 8. Oh, tidak bisa. Wahyu 1 itu hanya huruf A atau saja. Sedangkan ini diawali di alif lam yang disandarkan kepada Sang yang Maha Awal. Mana nggak ada begitu Bang Juma? Arab itu bukan orang Indonesia, Bung. Sementara kamu memahami Al-Quran, kitabnya orang Arab dengan terjemahan bahasa Indonesia. Sekarang Al-Quran itu dipahami dengan bahasa Indonesia atau Al-Quran itu dipahami dengan original teksnya? Coba jawab saya. Ya itulah gunanya ada terjemahan. Ya, terjemahan itu untuk menyatakan kemudian bahwa yang dimaksud awal di sini adalah al-awwal. Orang Islam tahu ketika ada huruf alif lam sebelum kata awal, artinya Tuhan itu maha. Maha apa di situ? Maha awal. Host, cariin host. Ini kitab sucinya umat Islam dipahami oleh umat Islam. Sementara saudara datang memahami kitabnya umat Islam dengan hanya menggunakan terjemahan. Sementara memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan terjemahan. Jadi kalau sebaliknya Bang Juma, orang Kristen bilang begitu. Orang Kristen, sekarang kitabnya orang yang Kristen, tadi memahami oleh orang Kristen. Oke. Yang tadi yang disajikan oleh adik saya itu original teksnya atau bukan? Iya, tapi kan merujuk kepada huruf awal dengan akhir. Iya. Kan sudah dikatakan awal itu bahasa Arab, bahasa Yunaninya apa awal? Bahasa Tadi kan Yunaninya sudah awal dibuka. apa? Iya, saya tanya, bahasa Yunaninya awal apa? Tadi sudah sama-sama kita membaca. Makanya saya tanya, bahasa Yunaninya awal apa? Alfa ya? Alfa. Ya. Ada orang Islam yang ingin kamu bodohi bahwa awal dalam bahasa Yunani itu alfa. Ada umat Islam mana yang ingin dibodohi? Oh, bahasa Yunani daripada awal itu adalah alfa. Siapa orang bodoh mana di Islam yang bisa memahami itu? Yang bisa dipatol, dibeleng-beleng dengan bahasa itu. Alfa Tadi itu kan sama-sama bukan kita sudah artinya buka, awal. Bang Juma. Iya, Kan tadi kita sama-sama awal buka. itu, Huruf awal. saudaraku, awal itu bahasa Yunaninya adalah arke, bukan a. Mungkin merujuk kepada di mana dia ditempatkan ya. Tapi kalau kita baca tadi itu merupakan huruf awal, berarti kan merujuk kepada awal tadi itu. Berarti Yesus itu huruf awal dan huruf akhir gitu maksudnya? Ya kalau merujuk kepada bilangan kan ada awal dan akhir atau huruf. Nah, sekarang saya tanya, Bilang. kalau Anda mengatakan Yesus itu huruf awal dan huruf akhir, apa Yesus itu? Au. Yesus adalah huruf A dan huruf akhir. Benar? Benar? Kan jadi lucu. Yesus Tidak adalah seperti itu pengertiannya. au. Loh, Yesus ada huruf A dengan huruf O. Huruf A adalah huruf awal, huruf O adalah huruf akhir. Berarti Yesus adalah AO. Kalau kita sandingkan dengan 57 ayat 3 tadi Al-Hadid itu lebih parah lagi. Ini jelas ada kata awal. Awal itu bahasa Arab, Bung. Diawali dengan alif lam berarti yang maha awal. Al-awwal. Tidak ada Makanya maha awal di situ. Dengarkan. Ketika dikatakan kitab itu artinya buku. Tetapi ketika dikatakan alif lam kitab artinya al-kitab, ada tambahan alif lam di belakangnya. Maka itu maha kitab artinya apa? Kalam yang maha. Ketawa kan? Ketawa karena kamu hanya umat terjemah. Kan lucu.
Ini Gurunda. Memahami kitabnya orang. Iya, silakan, Dek. Ini Gurunda, apa mungkin dia ngerti kalau dibacanya terus sampai Wahyu 3:14 Gurunda. Nih aku bacanya. Nah, Bacalah di situ. Nah, sini ya. Ini Wahyu ya. Jadi besok-besok kalau kamu panggil Tuhanmu, panggil aja AO. Nah, ini Tuhanku, Yesus yang adalah AO, A Maha dan AO. O. Maha AO. Mama. Nah, ini Wahyu 3 ya. Tampilan Wahyu 3. Ah, itu. Jadi awal tuh apa sih untuk Yesus? Nah, ini kita baca Wahyu 3:14. Kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia, tulislah begini. Inilah kata-kata amin, yaitu saksi yang setia dan benar, ciptaan Allah yang pertama. Cakep. Gimana? Ini AO kalau diteriakkan jadi Tarsan beneran. Ini ya. Gua nggak bohong ya. Apakah karena itu tampilan Yesus seperti Tarsan? Entah ya, atau kebetulan ataukah memang karena Yesus itu adalah AO. Yesus berkata, Kalau akulah Yesus A dikatakan dan awal O. dan akhir, itu masuk akal. Karena dia adalah firman. Loh, apalagi? Beda dengan yang 57 ayat 3 tadi itu. Awal dan Siapa? akhir berarti ada yang mengawali. Yang johir berarti kan nyata. Makanya pakai otak. Makanya kalau dialog tentang Al-Quran, otaknya itu dipakai. Masuk di Sekarang saya masjid, dengar. Masuk di sekarang saya masjid, tanya, apakah Allah itu nyata? dengar. Masuk di masjid lepas sandal, otak tidak dilepas. Kalau masuk ke masjid, beda di tempatmu. Masuk ke gereja, pakai sandal, lepas otak. Bukan Islam. jangan Dengarkan saya, wahai manusia terjemahan, dengarkan. Islam itu belajar Al-Quran dengan ilmu terjemah atau dengan ilmu Qurannya sendiri, original teksnya. Kutanya dulu samamu. Iya, berbarengan dengan terjemahan. Manusia mana yang mengerti kalau tanpa terjemahan? Nah, apakah terjemahan itu sudah cukup untuk memahami Quran? Ya harus ada terjemahannya. Saya tanya dulu, apakah memahami Quran itu hanya cukup dengan terjemahan? Dengan original teksnya. Saya tanya, apakah hanya dengan terjemahan kemudian Al-Quran bisa dipahami? Terus bagaimana kita memahami Al-Quran tanpa terjemahan? Pahami, tanya orang yang paham Quran. Jangan kau tanya dirimu yang tidak paham Quran. Kan begitu. Kalau begitu. Kenapa susah? Dalam kitab kami kok. Yang tahu tentang kitab kami bukan kalian. Kalian umat terjemahan. Mengerti Yunani aja kagak. Anda pasti tidak ngerti kalau Yesus di situ hanya disebut A dan O. Kalau bukan kami yang ngajarin Anda. Betul? Betul? Sekarang mungkin Anda bilang aja dulu, bilang dulu betul. 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 Kami yang mengajari Anda, kami yang mengajari Anda bahwa Yesus itu adalah tidak seperti betul? itu. Nah, itu di dalam kitabmu. Itu di dalam kitabmu. Yesus adalah A dan O. Apa itu? AO. Yesus AO. Yesus adalah A dan O. Apa itu? Tarsan. Nah, makanya tampilannya kayak Tarsan. Tidak seperti tidak seperti itu. Coba aja tampilannya Yesus kau lihat. Mirip tidak Tarsan. Terjemahan. Semua kita itu harus terjemahkan. Gurunda, itu tidak akan di bisa layar masuk. saya itu Gurunda, ada maha awal itu Gurunda. Tidak akan bisa diterima Layar saya tuh dibesarin. tanpa terjemahan. Ya, coba dibesarin Pak Murnir, silakan. Ya itu di kitabmu. Hebatnya kitabmu itu bisa memahami sebuah pengajaran tanpa original teks. Itu Bang, dialah yang maha awal. Udah ya, kalau kau fokus kepada terjemahan itu baca tuh. Udah ya. Enggak, masalahnya orang ini dia mau Al-Quran itu sama seperti kitabnya. Tidak bisa, Bung. Kami memahami Al-Quran itu bukan hanya satu disiplin ilmu. Kurang lebih 15 ilmu yang harus dipahami orang kalau mau mengkritisi Quran. Bukan yang sama, tadi terjemahan juga yang kau permasalahkan. Tadi yang kau permasalahkan dengarkan. Tergantung siapa yang menafsirkan. Al-Quran itu salah satunya adalah tafsir. Orang mentafsirkan itu karena paham bahasa Arab. Lah situ mau mentafsirkan, tapi membacanya aja nggak bisa. Coba kau baca bahasa Arabnya, bisa kau membaca?
Nggak bisa. Terjemahannya Terus tidak ada kata maha, tapi ditafsirkan ada kata maha. Itu kan membingungkan. ini bukan. gitu. Kamu yang bingung, kami tidak. Yang kamu Ya kan, inginkan, bagaimanapun yang kamu kalian inginkan, harus dengarkan. Yang kamu inginkan itu Tuhannya umat Islam sama seperti Tuhanmu. Keluar nete, betul? Iya kan? Kamu inginkan, kamu mau Tuhan kami seperti Tuhanmu kan? Mamaknya ngeden. Gedebol. Keluar. Ini awal. Coba jelaskan Dibunuh di atas tiang salib. Ini akhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan yang kamu mau? Coba jelaskan Maaf, dulu yang Bung. Jower itu Maaf. seperti apa. Maaf, Bung. Maaf. Agama kami bukan agama pagan kayak agama Anda. Oke? Paham ya? Coba Jadi jelaskan Tuhan dulu kami, yang Tuhan ayat kami sudah kujelaskan ini. Sudah kujelaskan padamu ini. Huwa al-awwalu. Cuman karena di situ ada tasdid, ada sukun, maka diterangkan dari fathah, tanda baca fathah dari huruf waw itu langsung ke alif sukun, lam sukun. Paham? Ya, makanya jangan jadi Kristen. Mau membahas kitabnya orang, membaca kitabnya orang aja nggak bisa. Kalau mau membahas dan mengkritisi kitabnya orang, minimal kau bisa baca kitabnya, baru bisa mengkritisin. Lah kitabmu sendiri kita yang ngajarin kok Yesus itu adalah AO. apa gunanya terjemahannya itu? Kalau nggak bisa dipakai. Ada terjemahan nggak bisa dipakai. Buat apa terjemahannya? Ketika terjemahannya dibaca, tidak sesuai dengan keinginan kalian. Tuhan menafsirkannya sendiri. Ya, kasihan sekali. Makanya kurangi menyembah manusia, anaknya orang. Makanya kau tidak paham kitab sucinya orang. Kamu tidak ngerti kitab sucimu. Habis itu kau ingin menghakimi kitab sucinya agama lain. Itu namanya nenekmu kiper. Mustahil. Gitu loh. Bang Juma tidak seperti itu. Coba buka tadi terjemahannya. Kita baca sama-sama. Kenapa kamu berfokus kepada terjemahan? Kenapa? Ya, Kenapa kamu berfokus kepada terjemahan? Kenapa? Saya yang bohong atau kalian yang berbohong? Ini Al-Quran saya Ya kita mengatakan. baca sama-sama terjemahannya. Saya yang nambah atau kalian yang nambah? Ini huwa al-awalu. Tuh. Dia yang maha awal. Tidak ada itu. Kenapa tidak ada sementara ada alif lam? Ya, ada tulisan yang maha di situ Bang Juma. Kenapa tidak ada Yang sementara awal dan ada yang alif lam? akhir. Kenapa? Tidak ada. Dialah yang awal, kan bahwa itu adalah alif lam yang disandarkan kepada Allah. Coba lihat itu. Saya tanya apa? Apa sebodoh itu kalian tidak bisa menuliskan yang maha di situ? Lah, bukan seperti itu. Berjuta-juta kalian di Indonesia ini tidak bisa menuliskan yang maha di situ. Bukan seperti itu. Umat Islam memahami kitabnya tidak seperti kitabmu direvisi. Tidak. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Apa bahasa Arabnya awal? Ya, saya nggak tahu. Nenekmu kiper, udah kau pergi cebok sana air 1 sendok, baru kau bahas kritisin Quran. Kata awal aja kamu nggak paham bahasa Arabnya. Terus kamu mengkritisin, oh itu ada di situ di terjemahannya cuman yang awal. Sekarang saya tanya, apa bahasa Arabnya awal? Terjemahannya saja nggak usah bawa kesana kesini. Oh nggak bisa, ini Al-Quran Bung. Ini Al-Quran. Nenekmu kiper kau aja. Kalau kau aja bahasa terjemahan aja kau aja. Kenapa? Bahas-bahas atau tafsir Alkitabnya orang. Kalau seperti itu. Ini kitabnya umat Islam ini. Al-Quran itu untuk umat Islam. Kamu siapa? Kamu siapa? Ini kitab. Dengarkan. Ini kitab Al-Quran untuk umat Islam. Terjemahannya itu untuk pemula dan manula. Kau siapa? Sama juga. Kau siapa? Kamu siapa? Orang Kristen, bukan untuk kalian. Kamu siapa? Tapi apesnya kami yang mengajarkan kamu original teks kitabmu, kan lucu. Tidak ada. Lah tadi yang ngajarin kamu Yesus itu AO itu siapa? Tidak ada. Saya tanya samamu, apa arti dari alfa? Coba, apa arti dari alfa? Sudah usah ulang-ulang lagi, kita sudah baca sama-sama tadi. Awal bahasa Yunaninya awal itu arke. Apakah sebodoh itu kalian cuma menerjemahkan itu nggak bisa?
Yang bahlul siapa? Saya tanya. Oh, itu artinya Ya, buktinya apa? Apa buktinya? 53. Kenapa ditambah maha? Sekarang saya tanya, apa bahasa Arabnya awal? Bun, ini buat aku ada artinya yang. Ini saya tanya dulu, apa bahasa Arabnya awal? Coba. Udahlah apa? Udah nangis. Tidak. Nangis. Kalian begitu, selalu berkelit. Kalau sudah ketemu Sekarang saya tanya lagi. Sekarang saya tanya lagi. Ini saya tanya lagi. Sekarang saya tanya lagi sama kamu. Sekarang saya tanya. Hanya kamu. Sekarang saya tanya, huwal awwalu itu di situ berapa kata? Nangis sekarang kau ini. Huwal awwalu di situ ada berapa kata? Itu bahasa apa itu? Makanya. Itu gerunda yang pakai arti pakai maha, artinya pakai maha. Terjemahan mungkin kita mengerti lah. Iya, makanya umat Islam itu tidak belajar Al-Quran, tidak mengkritisi Al-Quran, pakai terjemahan. Terjemahan itu untuk pemula, orang yang baru masuk Islam. Nah, tuh di layar tuh, baca tuh, pakai maha tuh. Itu di layar nenekmu kiper. Emang lu siapa? Hilangkanlah terjemahanmu itu kalau begitu. Terjemahannya hilangkan. Kenapa bisa dihilangkan? Kenapa bisa dihilangkan? Untuk apa? Dihilangkan untuk apa? Hilangkan saja, kan tidak penting. Untuk apa? Untuk apa dihilangkan? Itu kan tidak penting terjemahannya. Siapa Hilangkan bilang saja. tidak penting? Daripada orang Tidak, salah menafsir. siapa bilang tidak penting? Tidak penting itu. Pakai maha. Kenapa tidak penting? Kenapa tidak penting? Kan Bang Juma sendiri yang bilang tadi hanya untuk pemula. Dengarkan saya. Terjemahan Al-Quran itu untuk umat Islam, bukan untuk oten yang otaknya tidak ada. Ini tuh sama. Apa yang sama? Apa yang sama? Jangan tafsir sendiri. Oke, nah sekarang saya muncul untuk mengkritisi kitabmu. Mari kita lihat original teksnya Wahyu 1 nomor 8. Apakah berkesesuaian? Coba. Berkesesuaian tidak? Alfa bukan dengarkan. Alfa itu bukan artinya awal. Cocokologi, mencocok-cocokkan. Dirimu, agamamu yang cocokologi. Ini. Sekarang huwal awalu itu ada berapa kata di sana? Saya nggak paham itu. Makanya jangan kau banyak cerita. Mending kau telan mimbar gereja supaya otakmu berfungsi. Kan ada terjemahannya. Apa fungsi terjemahan itu? Terjemahan ini bukan untuk kau. Terus terjemahannya ini untuk umat Islam yang sudah paham. Ini untuk umat Islam yang sudah paham tentang Al-Quran. Bukan samamu. Menerjemahkan satu kalimat apakah harus tidak sesuai dengan teks aslinya? Ini bahasa Al-Quran. Ini Dialah yang awal. Kenapa ada kata yang di situ? Sekarang saya tanya, mana kata yang di dalam situ? Di dalam bahasa Arabnya mana? Coba. Harusnya kan huwa awal. Ya kan? Huwa awal saja kan? Harusnya huwa awal kan? Dia awal. Terus kenapa ada alif lam di situ? Kenapa ada kata yang di situ? Mana kata yangnya di sini dalam bahasa Arabnya? Mana? Ya kenapa tidak diterjemahkan? Ini saya tanya samamu. Ini mana kata yangnya di sini? Wal alawalu itu mana kata yangnya dalam bahasa Arabnya? Mana? Mana? Gini, kok ada penambahan di terjemahan yang? Apa maksud kata yang di sini? Berarti menerjemahkan enaknya. Kamu mengkritisi kitab sucinya orang tanpa kamu mengerti original teksnya, itu namanya bahlul. Udahlah. Saya menerangkan kepadamu tentang kitabmu karena saya ngerti original teksnya, ngerti juga artinya. Coba bayangkan, jauhnya itu kata A dan O diterjemahkan alfa, omega itu diterjemahkan awal dan akhir. Padahal bahasa Yunaninya awal itu arke. Nyambung nggak di situ? Nggak nyambung kan? Itu namanya pembodohan. Kalau ini jelas-jelas ada kata huwa alif lam awwalu. Bukan dikatakan huwa awwalu, tapi huwal awwalu. Ada alif lam di tengah-tengah. Itu menandakan dalam bahasa Inggris the, sang, atau yang. Ini. Yang di sini artinya sang.
Paham? Alif lam. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya katakan samamu, belajar Al-Quran dengan belajar kitab di luar Al-Quran itu tidak sama. Paham? Sedangkan tadi kita yang menjelaskan samamu, original teks kitabmu itu tidak ada kata awal, tidak ada kata akhir. Jadi kata alfa dan omega itu artinya bukan awal dan akhir. Karena kenapa? Alfa di situ, alfa di situ adalah iya, makanya saya terangkan kembali samamu. Alfa itu artinya alfa artinya A, omega artinya adalah O. Apa artinya A dan O? Apa artinya A dan O? Apa artinya? Apa? Apa artinya A? Apa artinya A? Tadi kan kita sudah Ini ganggu aja ini Tritung ya. Apa artinya A? Sohir. Apa artinya A dulu? Apa Jangan tadi kan sohir terlalu tinggi dulunya. Apa artinya? Muhammad Apa artinya A? bangke 3 Omega hari. yang Apa artinya? berakhir. Mau Apa busuk. artinya A ini? Artinya apa ini? Apa artinya? Dalam bahasa Yunani arti A itu apa? Sudahlah. Tadi kita sama-sama sudah membaca, jadi tidak boleh Enggak, begitu. saya tanya samamu. Saya tanya huruf A dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Jawab. Sudah. Tadi bukan Nangis. ke situ, tapi kalian langsung Di membelokkan dalam artinya, makanya tidak original teks kitabmu, ini kita yang ngajarin kamu original teks kitab Yunani lu. Huruf A yang ada di situ. A artinya apa? Allah tidak Jangan lari ke nyata. situ. Kita bicara dari alfa dan omega. Yesus Allah Tuhan dongeng. halusinasi. A itu apa Halusinasi. artinya? Yesus Tuhan yang cabul. Kutanya A Allah itu artinya halusinasi. apa? Yesus Tuhan yang cabul. Huruf A itu Yesus artinya Tuhan apa? yang cabul. Doyan kawin Gurunda nanti di sorga. diturunkan bilang Gurunda. Muhammad. Turunkan Yesus lagi. doyan kawin di sorga. Siap Gurunda. Mengawini anak-anak Kristen. Manusia manu. Kan? Nah, Makanya. sekarang ingat. Dengarkan. Huruf A itu dalam bahasa Yunani artinya apa? Dar. Aku adalah A dan O. Apa artinya tuh? Aku adalah huruf A dan aku adalah huruf O. Maksudnya AO. Makanya di dalam kitabmu ada penambahan dalam kurung awal dan akhir. Itu hanya penambahan. Tidak ada itu, cuman AO. Yesus adalah AO. Alfa dan omega kan huruf bahasa Yunani. Iya, alfa itu artinya apa? Artinya apa? Alfa itu artinya Apa artinya alfa? Alfa artinya apa? Apa arti Huruf alfa? awal kan? Awal kan? Ya, berarti Yesus adalah huruf awal. Maksudnya apa itu kalau Awalan Yesus kan? huruf awal? Berawal. Iya, saya artinya tanya. awal. Apa artinya kalau Yesus itu huruf awal? Maksudnya apa? Makanya Yesus Bang Juma, adalah sebenarnya kalian paham Yesus pengertian adalah Alfa dan huruf Omega. awal. Cuma kalian Yesus takut. adalah gitu. huruf awal. Cuma Yesus kalian adalah takut huruf awal. pengertiannya. Yesus adalah huruf awal dan Yesus adalah huruf akhir. Apa maksudnya itu? Sebenarnya Yesus kalian adalah paham, abjad. Artinya awal dan akhir. Cuma kalian takut. Apa? Yesus adalah A. Sekarang- Yesus adalah sekarang A. kita bahas. Yesus adalah O. Al-Hadid 57 Yesus sama ayat dengan 3. huruf abjad, gitu. Sekarang kita bahas 53 ayo mari. Kan sudah tadi monyet. Belum. Dari Oke. ini Bang, ini. Oke, saya tanya lagi sama kamu ya. Gitu. Dasar kalau binatang itu tidak mendengarkan namanya monyet. Saya Kalau tahu, ada orang saya tahu disampaikan tujuannya. bahasa. Abang juga kalau binatang ada lah kalau bah- begitu. Oh, saya Saya mengerti cari dong, abang saya kayak ngerti. gitu rupanya Bayangkan bicara. aja. Gurunda, Bayangkan gurunda. aja. Ini gurunda Bayangkan kalian. aja. Apa Turunkan. Cuma saya tahu Muka tujuanmu. monyet Gurunda gak tahu ini. bicara. Kamu itu lahir bukan dari vagina, dari anus. Turun. Saya tahu tadi sekarang. tujuanmu. Sekarang coba kau tahu ajari tadi saya tujuanmu. ini. Kau ajari saya ini hadits ayat 3. Coba. Saya ingin dengar. Coba. Coba baca Bukan terjemahannya terjemahannya. tuh Tumpat. Saya tidak itu, belajar itu. Islam, saya tidak belajar Al-Quran dari terjemahan. Ajarin saya dari kitab suci saya. Silakan. Enggak, Gurunda itu ada maha itu. Lu baca itu. Memang maha, alif lam itu sang atau yang. Yang Iya, di itu sini artinya itu juga adalah maha. sang. Bukan yang tadi.
Ya, dasar manusia terjemahan. Sekarang saya tanya, kau mau menjelaskan Al-Quran kan? Silakan kau jelaskan Al-Hadits ini. Saya ingin tahu. Terjemahan Silakan. tadi. Coba kita ini. Saya lanjut. tidak mau diajari lewat terjemahan. Saya bukan orang bahlul. Ajarin saya pakai original teksnya. Silakan. Itu kan ada terjemahannya tadi tuh, Bro. kita bicara. Saya tidak mau diajarin terjemahan. Saya bukan Kristen. Ajarin saya melalui Al-Quran. Silakan. Bukan terjemahan yang awal tadi. Coba. Saya tidak mau belajar Al-Quran lewat terjemahan. Saya mau dari original teksnya. Silakan ajarin saya. Oke lah kalau begitu, Bang Juma. Ya, sembahlah Tuhanmu yang huruf A dan O itu. Ao. Ingat ya, pelajaran tentang Al-Quran sepelekan aja karena itu bukan kitabmu. Yang saudara harus perhatikan adalah dengar. Tujuan saya. Dengarkan. Tapi kalian paham tujuan saya itu apa, kalian paham. Makanya kalian stuck di Jepang. Dengarkan. Di sini. Dengarkan. Kamu tidak perlu hiraukan kitab suci saya karena kau tidak bisa membacanya. Sekarang giliran tugasmu adalah PR-mu setelah ini merenungkan. Ternyata Yesus itu bukan awal dan bukan akhir, tetapi itu hanya penambahan penerjemahan. Yesus itu hanya dikatakan A dan hanya dikatakan O. Berarti Yesus hanyalah huruf A dan huruf O. Apa itu huruf A dan huruf O? AO. Bukan terserah, itu fakta. Apa sih huruf A itu bagi orang Yunani? Bukan terjemahan yang awal tadi kita bahas. Ayo. Apa sih awal huruf dan AO akhir, itu? tidak ada maha di situ. Coba. Apa sih AO itu? Coba bukan yang tadi baru kita bahas. Apa sih AO Yang itu? kedua kan ada. Yang kedua kan ada mahat. Apa sih AO itu? AO itu apa? AO. Tadi itu sudah ada revisi tuh. Sudah ada revisi lagi tuh. Tidak ada revisi. Ayat suci Al-Quran masih ada. Huwal awwalu wal akhiru. Revisi itu. Mau terjemahannya direvisi sampai jutaan kali nggak peduli saya. Yang penting original teksnya ada di sana, tetap melekat di sana, tidak pernah berubah. Ada huruf alif lam di antara huwa dan awwalu, ada huruf alif lam yang menandakan sang atau the dalam bahasa Inggris. Paham? Mau mengkritisi kitabnya orang, tapi tidak bisa baca kitabnya orang. Giliran kitabnya tidak bisa dia baca, dijelasin pakai original terjemahan teks. tadi, biar kita sama-sama. Bukan terjemahan tadi. Sekarang saya tanya samamu. Al-Quran ini datang di Arab menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa terjemahan. Oke? Kira-kira yang paham tentang al-awwalu itu orang Arab atau orang Indonesia? Oke, saya balikkan lagi. Injil di awal mulanya dari orang Yunani. Apakah orang Indonesia yang paham tentang penerjemahan bahasa Yunani? Lah, sekarang bahasa Yunani yang ada di dalam kitabmu itu mengatakan awal atau mengatakan A? Saya bilang kata satu, alfa dan omega itu bisa aja merujuk ke kata benda, satuan, bilangan. Jadi kalian jangan kenapa begitu? Kenapa? Dengar dulu. Apakah ada bahasa Yunaninya kata awal? Ada tidak? Jangan terlalu mencocok-cocokkan menangis, jadi sama. Tertawa di atas tangisan. Hanya untuk bangsa Arab. Tertawa di atas Yunani juga. tangisan. Tertawa di atas tangisan. Oh, betapa. Baru kali ini saya mendengarkan orang menangis sambil tertawa. Bahasa Yunaninya awal apa? Karena di dalam bahasa aslinya kitabmu Yesus tidak pernah dikatakan sebagai arke, kecuali dia dicipta. Kalau Anda menggunakan alfa dan omega, dialah awal merujuk kepada ketuhanan, itu salah. Kenapa? Karena original teksnya tidak mengatakan dia adalah awal dan akhir. Original teksnya mengatakan dia adalah A dan O. Sementara awal dalam bahasa Yunaninya adalah arke. Tadi kita sama-sama sudah dibuka sama Bang Kores tadi. Justru karena itu Alpha kenapa Anda omega apa? Kenapa lagi diputar balikkan? Loh, omega apa? Apa artinya omega? Apa artinya omega? Kutanya samamu.
Kan Apa artinya sudah omega? jelas tadi. Apa Awal jelasnya? dan akhiran. Kalau jelas pasti kamu bisa menjelaskan apa artinya Kan omega. awal dan akhir tadi. Kan sudah jelas Dari dibuka mana? sama si Di Boris tadi. mana artinya? Di mana ada arti Yunani? Alfa artinya adalah awal, omega artinya akhir. Di mana Kalau itu? merujuk kepada arke ya tidak ketemu. Tapi kalau tadi diklik alfa dan omega ya kalau awal dan begitu. akhir. Siapa bilang awal dan akhir? Aduh. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau kecuali ingin Coba. dikatakan begini, Oke, kecuali oke. Anda ingin mengatakan begini, Yesus Buka adalah ulang. abjad Yunani A dan O. Ayo. Buka ulang. Alfa dan omega apa artinya? Alfa Kita dan baca omega sama-sama. itu tidak alfa dan omega itu artinya tidak ada kucluk. Tadi kau sudah dibukakan, sudah diajarin kau dari nol. Ada artinya kecuali hanya A, O. Oke lah. Menangis dengan nada tertawa. Ini barusan ku dengar saya. Sudah jelas tadi dibuka sama-sama, tapi kok masih bisa berkelit itu? Loh, kamu yang berkelit. Apa arti omega? Apa arti omega? Sudahlah. Tadi orang penonton semua sudah lihat semua. Jadi kalau Saya mau tanya loh, berkelit, ngapain ke penonton? Saya tanya apa arti omega? Apa arti alfa? Alfa jelas adalah tadi. apa yang jelas? Kamu terangkan dong. Awal dan alfa akhir. ada. Kan sudah jelas tadi. Alfa apa arti daripada alfa? Kan awal dan akhir kan sudah tadi. Dari mana Anda mengatakan A itu adalah awal, sementara bahasa Yunaninya awal itu adalah arke? Itu kan bahasa Yunani, maksudnya alfa dan omega kan awal dan akhir itu. Maksudnya itu adalah abjad awal dan abjad akhir. Apakah pencipta langit dan bumi itu adalah abjad? Itu huruf mutasabihat itu, Bang. Masa dipakai dengan abjad? Loh, kan Yesus A. Yesus adalah A dan O. Berarti dia adalah abjad A dan abjad O. Apa artinya itu? Apa artinya? Oke. Tuhan itu satu. Apakah Tuhan itu bisa disamakan dengan bilangan satu, angka satu? Bisa. Tanya kita, Kan tidak bisa. tanya kitabmu. Kenapa dikatakan Yesus itu sebagai A? Sudahlah. Ayo. Apanya yang sudah? Begitu kalau sudah ketemu, kalian selalu berkelit. dengarkan. Kalau Anda Terjemahan yang nyata mengatakan, depan kalau mata, Anda sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan angka satu, apalagi manusia, apalagi mayat. Apakah Tuhan bisa disamakan dengan mayat? Menangis di akhir malam. Oke lah, lanjutlah. Renungkan bahwa Yesus itu bukan awal dan akhir, tetapi hanya huruf A dan huruf O. Kalau dibaca langsung, AO. Bang Juma, kan tertulis di kitab kami. Ya, yang tertulis di situ alfa dan omega. Jangan rubah-rubah lagi. Lucu kamu ini. Rubah-rubah. Lucu kamu ini. Lucu kamu ini. Begitu Kenapa tadi kita artikan kenapa? Quranmu bahasa Kenapa? Arab, kamu bilang Kamu tadi tidak mau hanya orang Arab merujuk yang kepada bisa original teks? Kenapa kamu tidak mau merujuk kepada original teks? Kamu sesuka-sukamu Oh tidak, bukan mengartikan sesuka-suka. alfa dan omega itu bukan Bedanya awal dan saya dengan kamu, saya yang mengajari kamu original teks kitabmu. Lalu kamu ingin mengajari saya terjemahan kitabku. Ini yang gila siapa di sini? Saya pingin ngajarin, saya yang ngajarin kamu original teks kitabmu. Oke, saya Lalu tanya, kamu yang mau Johir itu apa mengajarin artinya? saya terjemahan kitabku. Ini yang sedeng siapa sih? Yang Johir itu artinya apa? Apa itu Zohir? Zohir yang di Al-Hadid 53. Iya, dengar, yang awal, saya yang tahu, akhir, dan yang Johir. Saya tahu. Apa artinya? Zahir artinya itu nyata. Nyata. Apakah Allah menyata? Nyata. Ini ciptaannya. Emang kamu pikir yang menciptakan alam semesta ini siapa? Siapa yang Nyata menciptakan alam itu- semesta? Nyata itu apa? Nyata itu berarti kelihatan. Apa pernah dia Oke. kelihatan? Oke, baik. Menurutmu, apakah angin itu nyata atau tidak? Hah? Angin itu nyata atau tidak? Bisa dirasakan.
Dah, alam semesta ini kau tidak bisa rasakan. Alam semesta ini kau tidak bisa rasa. Mana buktinya dia yang menciptakan itu? Mana buktinya? Sama, mana buktinya ada angin? Ya kalau kita tiup ada. Ini alam semesta buktinya. Mana buktinya dia yang ciptakan itu? Maksudnya buktinya kamu ingin melihat pada saat dia menciptakan gitu. Kamu ada di situ nonton. Itulah. Kamu ingin Tadi bukti maksudnya. jadi kamu maunya pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini kamu ada duduk di situ lihat. Oh ya, Terjemahan awalmu tadi yang awal dan akhir berarti Allahmu ada yang mengawali. Ya itu nenekmu kiper karena kamu memahami terjemahan. Ada yang mengawali berarti. Ya itu dari tamu karena kamu ingin Tuhanku sama seperti Tuhanmu. Begitu saya masuk ya kan? di ayat itu kalian tambah maha supaya ini apa? bisa bertemu. Ini kata yang di sini apa ini? Kata yang coba saya tanya apa maksud dari kata Tadi yang di sini? Terjemahan awalnya Saya nggak tanya ada dulu, itu. saya maha tanya di dulu situ. apa maksud kata yang di situ? Dialah yang. Apa maksudnya itu? Yang itu kan menunjuk kepada orangnya. Oke, sekarang kamu tunjukkan alfa dan omega, ada enggak kata yang di situ? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Ada enggak kata yang di situ? Alfa dan Omega bukan ada yang. Tidak tapi ada. awal dan akhir. Tidak ada yangnya. Berarti dia hanya huruf A dan O. Mana kata yangnya? Enggak ada kan? Ada enggak kata yang? Ada enggak kata yang di situ? Akulah yang O, akulah yang A. Ada enggak kata yang? Tidak ada, karena tidak ada kata de. De itu berasal dari alif lam lam, alif dan lam. Karena kamu buta bahasa Arab, kamu tidak ngerti Al-Qur'anul Karim. Matamu itu normal. Apa Di situ bedanya sudah aku? ada. Sekarang tanya apa bedanya aku yang awal dan aku dengan aku awal? Apa bedanya? Maksudnya? Aku awal dan Aku yang aku awal dengan aku awal. Aku awal itu berarti bahasa Arabnya huwa awal. Berarti tidak ada huruf alif lam. Ya pengertiannya maksudnya pengertian bahasa ditambah yang itu apa? Tambah Efeknya yang itu. Efeknya adalah ketika dikatakan kata yang berarti di situ ada alif lam. Berarti merujuk kepada hakikat yang tidak ada yang mengawali selain dirinya. Karena dia tidak ada yang mengawali. Dia ada dengan keberadaannya yang kekal. Itu maksudnya. Makanya kata yang di situ itu adalah terjemahan dari kata alif lam. Di sini huwal awalu terdiri dari 3 kata. Huwa, alif lam, dan awala. Ngerti? Ini. Penambahan kata yang di situ menunjuk kepada orang itu bahwa dia ya yang awal. Sama saja dengan aku awal. Sama saja. Apa bedanya? Bedanya lihat Tidak original ada. teksnya. Oh, lihat original teksnya. Kalau dia hanya 2 kata, yaitu huwa awal, tidak ada alif lam, berarti tidak ada kata yang. Kata yang di sini artinya sang. Tidak seperti itu pengertiannya. Mau ditambah apapun di sampingnya, namanya kata awal, berarti dia berawal. Kamu mengatakan seperti itu. Oke, baik. Tolong kamu ajarin saya dengan konteks bahasa aslinya. Ini kan terjemahan yang kamu bahas. Sekarang coba kau bahas original teksnya, silakan. Sekarang gini aja, pahami kata dasarnya awal. Namanya awal, berarti kan dia tercipta. Oke, sekarang bahasa Arabnya menulis apa di situ? Apakah Tidak hanya usah awal? Kita bahas bahasa Arabnya. Kata Tidak dasar bisa awal. begitu, Bahlul. Tidak usah. Tidak bisa begitu, Usah. Bahlul. Ini Quran, bukan Bible, ini Quran. Das. Ya betul. Bahlul. Betul, semua kitab itu terdiri dari kata-kata. Sekarang kata dasarnya awal. Berarti sebelum awal itu kan ada yang... Kamu itu mau mengartikan kitab suciku dengan bahasa Indonesiamu kan? Sekarang kau coba gunakan bahasa Arabnya, coba bahasa Qurannya. Yang kamu pretelin ini adalah terjemahan. Saya minta kau pretelin bahasa Arabnya, coba silakan. Kenapa kamu memahamkan saya Quran pakai terjemahan? Kenapa? Sementara saya punya kitab aslinya, kenapa? Hah? Kamu ingin seperti Paulus, kamu ingin seperti Lembaga Kitab Indonesia yang menipu Kristen Indonesia dengan terjemahannya. Aku tidak mau. Ada ribuan itu terjemahan yang direvisi di Al-Quran. Jangan berbohong. Tapi original teksnya Jangan bisa kau berbohong. revisi, bisa kau revisi terjemahannya.
bahasa Arabnya bisa kau revisi. Yang ya, sekarang kita bicara terjemahannya. Apa yang diterjemahkan di situ, ya itu yang kita pahami. Kalau kalian terjemahkan di situ lain. Itu kita maksudnya di situ. Kita maksudnya di situ siapa? Saya. Hah? Ya kalian lah yang terjemahkan. Siapa yang terjemahkan itu? Kalau kamu berbicara mengenai kalian, berarti kami memahami pakai menggunakan bahasa Arabnya. Terus yang tertulis di situ apa? Kenapa tertulis di situ baru? Dengarkan saya. Yang tertulis di bahasa Arabnya adalah 3 kata. 1 huwa, yang kedua al, yang ketiga awalu. Kalau al dihilangkan baru artinya dialah awal. Tapi karena di situ ada al, maka dialah yang awal atau sang awal. Dialah sang awal. Ada kata alif lam, ada kata al. Kalau dihilangkan kata alnya berarti cuma 2 kata, hanya huwa dan awal. Ingat berarti kata awal itu, ingat itu kata dasar awal. Mau dia ditambahi yang maha, itu berarti dia berawal. Maha itu kan hanya menunjukkan lebih duluan daripada yang. Oh, begitu. Kamu pakai kaidah kamu pakai kaidah apa mengatakan itu? Bahasa kata Arab. dasarnya awal. Enggak, yang itu awal. Iya, oke. Kata dasar awal. Oke, kata dasar awal nanti menggunakan ibuhan. Apakah begitu bahasa Arab? Saya tanya samamu, apakah seperti itu caranya kaidah bahasa Arab? Awal. Itu kan hanya mendahului saja. Saya tanya samamu, ini yang kamu dengarkan wahai umat Paulus, umat Paulus, dengarkan. Ini yang kamu terangkan kepada saya, sastra Arab atau sastra Indonesia? Saya tanya samamu dulu. Kalau begitu, jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa bisa? Ini kalimat Tuhan. Ini kalimat Tuhan beda dengan kalimat manusia. Kamu jangan pakai standar Kristen. Kalau begitu nggak usah masuk ke Indonesia, di Arab sana saja. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi dengan seenakmu menerjemahkan bahasa Yunani yang orang kalian belum paham itu. Kata itu seperti apa penggunaannya. Kamu mau bertanding dengan saya baca bahasa Yunani? Mau? Kusuruh orang buka kamera. Kau kupermalukan malam ini. Kau pilih kitabmu bahasa Yunani, kita baca sama-sama. Mau? Jadi jangan seperti itu. Kalau memang seperti itu. Artinya jangan seperti itu. Kalian tidak usah berkelit. Kalau arti alfa dan omega awal dan akhir, kalian tidak usah putar balikan fakta. Apa yang kuputarkan di situ, Bung? Apa yang kami putar? Alfa di situ adalah huruf A. A adalah alfa, artinya tidak ada. O adalah omega, artinya tidak ada. Buka di Google, alfa dan omega artinya apa? Coba buka di Google. Saya tantang ya. Silakan. Saya yang nantang kamu. Saya tidak ada kamera. Oke, Dinda Kores masih bisa. Dinda Kores, biar ku pijak lehernya anak ini. Buka alfa dan omega. Kores, kerja cepat. Cek. Bikin Oke. Everything is underwear. Kau belum tahu jangan makan gaji Gores, kerja Gores. Dia udah nyaut duluan loh. Tunggu ya. Awas kau ya. Pegangan. Jadi simak tuh. Nah, simak. Mana tadi? Alfa. Nah, alfa. Apa artinya alfa? Apa? Artinya adalah alfa aja. Penggunaan alfa kata pertama dari alfabet Yunani. Yunani. Apa artinya tuh huruf A? Alfa. Apa artinya? Coba. Mana artinya di sini awal? Mana? Biar ku cakar matamu pakai kaki. Mana? Tunjukkan ke saya. Waduh. Buka di mana? Kamu buka di mana nih, Kores? Biblehub.com. Jangan buka di situ. Pengertian umumnya saja di Google. Coba. Alfa dan omega artinya apa? Gak usah buka di situ, Kores. Kenapa nggak mau buka di Kristen? Kenapa? Jangan buka di situ. Coba buka di Google. Alfa dan omega artinya apa? Kenapa kamu tidak mau dibuka di situ? Kenapa? Buka aja di Google. Alfa dan omega artinya apa? Coba. Ini. Alpha in Greek. Buka ketik alfa dan omega. Itu tuh. Alpha itu. Itu ada. Lowercase, ancient Greek. Saja. Alpha. Gimana? Ya elah. Aduh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja, ya. Kasihan ini.
pertontonkan kau Alfa dan ditertawakan. Omega artinya apa gitu ya. Nah, Google ya. Ya, ini kenapa Google nggak Saya ditempel kalau di belakang orang kitab sudah Wahyu ngeyel, gitu loh. sudah sabar-sabar kita ajarin, ngeyelnya minta ampun. Alfa A atau A, aduh ini Alfa A atau A dan Nah, itu Omega pertama dan terakhir. adalah iya huruf-huruf. Mana-mana. Huruf-huruf Ya, pertama dan huruf-huruf terakhir dalam pertama dan Itu terakhir. apa? Aduh, alfabet gimana? Yunani. Jadi apa? Yesus itu Tuhan atau huruf? Yesus itu Tuhan atau huruf? Ya, dia, Yesus ya udah itu- dia Tuhan Yesus AO itu dia. apa? Yesus apa yang diterangkan di situ? Apa? Hari ini kopi. Apa yang diterangkan sana? Dinda Kores tampilkan lagi Dinda Kores. Oke. Kok jadi- Adalah sudah. huruf-huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani. Iya, Apa memang itu masalahnya? pengertiannya Alfa dan Omega itu awal dan akhir. Ya, ketawa lagi dong. Ketawa coba. Apa yang ketawa di apa di sini? Apa yang ketawa di sini? Apa Hari yang ini ketawa? kopi. Apa yang ketawa di sini? Apa? Mana terjemahannya alfa itu adalah awal? Mana? Udahlah. Ini Jangan keterangannya, kebodohi dengarkan, umat, Bang. dengarkan. Jangan kebodohi umat. Sudah jelas Dengarkan, itu dengarkan. Alfa dan Omega Dengarkan. itu awal dan Host, tolong di mute dulu. Tolong di mute dulu anak Ini umat ada kecoa gereja ribut-ribut sayapnya di tolong. mute. Alfa dan Omega adalah huruf-huruf awal dan akhir dari abjad Yunani. Terus mana dikatakan Yesus itu adalah awal dan akhir? Mana? Kera Bali mana? Monyet Bali mana di situ? Waduh. Hah? Monyet Bali mana di situ? Mana dikatakan di situ? Mana? Buka mute-nya, Pak. Alfa dan Omega adalah huruf-huruf dari abjad pertama dan terakhir dari abjad Yunani. Kucluk. Mending kau sunat besok, kulupmu itu kau bakar, kau rendam pakai air, habis itu kau minum. Biar otakmu berfungsi. Jadi kesimpulan bagi oten-oten yang masih bisa diselamatkan dari otak berkarat, dengarkan. Alfa dan Omega itu berasal dari apa? Dalam bahasa Yunani cuman A dan O. Alfa artinya alfa artinya A, Omega artinya apa? Tidak ada artinya. Dia adalah berasal dari kata A dan berasal dari kata O. AO. Jadi Yesus kalau mau disingkat, Yesus adalah AO. Akulah A dan akulah O. Maksudnya apa itu? AO. Apa maksud AO? Au up. Au up. Au. Au dalam bahasa itu dalam abjad, Bang. Abjad itu, Bang. Au. Adalah AO. Masih mau? Mana? Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Yunani. Terus apa hubungannya dengan Tuhan? Yesus adalah huruf A dan huruf O. Itu Yesus adalah nenek huruf O lantas jadi Tuhan. Orang bahlul mana yang mau dibodohi dengan konsep agama seperti itu? Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah huruf A dan dia adalah huruf O. Yeay! Allahu Akbar. Kalian belajar lagi. Malu ya? Malu dong. Emang dia punya malu, Yesus Bang. Kristus, Tuhanku yang AO. Apa tuh AO? Ya itulah tertulisnya gitu. Udah imani saja. Oh, oke. Yesus AO. Au alap. AO alap. Au gelap. Bukan kita Oke. mengolok-olok ya, kita membuka data, itu ya. Kita membuka data. Dia membanggakan Tuhannya itu yang adalah awal dan akhir, ingin dia sandingkan Allah Subhanahu wa taala juga itu adalah awal dan akhir. Setelah kita kuliti ternyata Yesus bukan awal dan akhir. Ternyata Yesus hanya A dan O. Oke, masih mau kau datang besok? Masih mau?
Jadi apa ya? Alfa ya kalau mau mentok-mentok alfanya Yunani, omega apa omeganya Yunani. Jadi Yesus itu untuk Yunani, udah kelar perkara. Oke, selamat malam Simon. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam ya? Oh, sedikit saja host. Saya Islam, saya cuma kirain cuma Kristen. menyampaikan sedikit saja buat Bang Zuma. Bang Zuma, tolonglah sedikit pakai bahasa yang baik, tidak perlulah mengajari sampai menghina. Baik, Jangan Ustaz. sampai karena Bang Zuma ini menjadi menjelekkan Islam itu sendiri. Siap. Sekian saja tadi ya. Saya hormatkan kepada Bang Zuma. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Makasih Ustadz, makasih Pak Kiai, makasih Syekh, makasih Sunan, makasih. Boleh ndak besok Bapak yang berdiskusi dengan mereka? Saya nyimak. Boleh ndak? Anda yang berdiskusi dengan orang-orang kayak begini, saya jadi penonton. Bisa ndak? Saya mau lihat. Malah diturunin UTS ini. Kagak, dia kabur. Lagian pinter bikin nama Oten biar dinaikin. Kukira Oten, namanya Simon. Paling bisa itu kayak ini loh. Orang-orang yang kayak ini tadi bagus. Kita terima kritikannya, bagus. Itu ada positifnya juga, kita diingatkan kayak gitu. Terima kasih. Tapi ingat Bung, terkadang penonton pemain bola itu lebih pintar daripada yang main bola. Orang sudah setengah mati di lapangan, bola balik giring bola sana sini. Ya, penonton ngamuk. Kamu kalah, kamu salah, kamu harusnya kau mundur begini, harusnya kau mundur. Giliran dia disuruh praktekkan, baru 2 langkah pingsan. Paling bisa kritisin pemain bola itu penonton. Pokoknya pemain bola yang paling pintar itu adalah penonton. Naik ke sini, Bang Suma bisa tidak? Oh ya, maaf, saya hilap, saya salah, saya keliru. Boleh ndak kamu jangan jadi penonton terus? Kamu naik ke sini tampil jadi pendebat, coba. Tapi itu dia Bang pinter dia kan. Dibikin namanya Simon biar bisa naik. Ya itulah orang-orang munafik. Nama dioten-otenkan biar dianggap sebagai oten. Mungkin mau dibaptis Bang. Bagus tak menasihati orang, bagus. Saya suka. Tapi cara Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW ketika pasukannya atau sahabat-sahabatnya melakukan kesalahan, sahabatnya tidak dinasihati dengan cara-cara begitu di depan musuh. Oke? Kamu belajar etika itu. Kamu belajar etika. Saya Muslim. Kalau saya jahat terhadap orang-orang non-Muslim dikarenakan mereka menzolimi Al-Quran dan kitab suci saya dan juga agama saya, wajar. Yang salah kalau saya menzalimi sesamaku Muslim, itu yang keliru. Kamu naik di sini tuh kau zalimi saya itu. Saya berjam-jam di sini berbicara tentang Al-Quran, mengajarkan kepada orang-orang yang kafir tentang Al-Quran, hinaannya terhadap Al-Quran. Dia ingin menjatuhkan kodrat Allah menjadi makhluk dengan mengatakan awal dan akhir. Situ datang dengan nama dengan nama Simon. Monyet. Itu kau boleh tidak? So Iya, hebat nggak kali. tahu ya kali. Prinsip mujahidin di sini, Ikhwan, asyidatu ala kufari ruhamau bainahum. Belum tentu juga saudara sudah salat Isya atau Maghrib, belum tentu. Belum tentu juga Anda sudah mandi junub. Paham? Jadi nggak usah sosokan. Guru saya lebih tinggi derajatnya. Ada ulama, ada kiai, ada habib, ada syekh. Oke? Tapi mereka menegur saya tidak di depan umum seperti ini. Habis ini kalau saya keliru di telepon, anakku ada yang keliru tadi, ada. Itu baru akhlak Islam. Naik ke sini, belum tentu kamu bisa baca Quran kalau kau diuji dengan saya. Paham? Belum tentu kau paham nahwu daripada saya. Belum tentu juga kau paham. Git naik, gantikan kita di sini. Saya juga capek. Saya juga mau istirahat. Paham? Saya dari pagi ngantor. Oke? Ini udah jam berapa di kota saya? Sudah hampir jam 2. Patah dia hotel. Bunda Rama diam. Ya.
Tapi Bang cuma jangan rea dulu, ada pasien abang belum pulang-pulang dari tadi. Ya udah suruhlah yang tadi itu. Itu pasien abang itu di bawah Naikkan aku. kalau ada yang tadi itu tolong dinaikkan, suruh jambak aja dulu. Suruh coba dia hadapi teman-teman kita yang Kristen. Langsung kabur dia Bang. Sambil kita makan dulu ya kan? Gitu. Takutnya dia oten Bang, cuman ngaku Islam. Namanya aja gitu, Singkong. Simon Petrus. Oh, Simon. Sorry, tadi Berarti kupikir dia Singkong. mengutip itu ya, Yesaya 446. Begini firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kasih Alfa dan Omega kali ya. Nah, kalau kita balikkan mana Yesus itu dia Alfa dan Omega, mana dia awal? Ya Allah, Bunda Rama udah selesai. Selesai ya. Bunda Rama, gas. Udah selesai. Bang Juma aja udah lain. Waduh, Bang Juma nanggapin. Astagfirullahaladzim. Bunda Rahma. Ternyata tidak ada awal dan akhir. Iya kan? Tidak ada, cuma AU. Udahlah teman-teman ya. Yang punya channel silakan ditutup dulu. Pamit sama teman-teman, baru buka sesi baru. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Kiranya Allah memberkati dan melimpahkan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Juma makan noten ya. Aldo, gimana nih Aldo? Aldo. Bang semua udah. Yo. Iya, kau dari tadi di situ ngapain lah kau? Rencana mau dibaptis. Dari tadi bahasa kau itu aja mau dibaptis. Nanti Yesus datang membaptis pakai api. Gimana itu? Gak ada itu. Nanti Yesus itu membaptis pakai api loh. Kamu udah siap dibaptis pakai api? Orang dibaptis pakai air, alam pakai api. Kalau ada dalilnya Yesus membaptis pakai api gimana? Ya aku baptis kamu dengan api lah. Dia diam aja, dia nggak ada ilmu Bang, tapi si minta naik aja. Bukan nggak ada ilmu, memang nggak ada apa? juga sih. Memang nggak punya. Punya sih tapi bisa baptis. Alah, ilmu kok dari tadi baptis itu aja bahasamu. Iyalah, kalau nggak dibaptis kan nggak mungkin. Itu aja bahasamu. Tobat. Oke, yang teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan, typing di bawah agamanya Kristen. Ya, jangan nyamar-nyamar, pakai nama Kristen. Ya. Yesus nanti datang baptis kamu pakai baptis api. Mampus lo. Minta permintaan. Mana itu? Kamu dibaptis pakai api? Matilah kau. Apa bilang? Aduh, nggak tahu dia Gurunda. Yesus datang nanti membaptis pakai api. Lu dibakar, ntar dibakar lu. Paham? Makan dulu bang, nanti baru ngomong. Makan dulu habis itu. Ikut baptis lagi. Kan sesi santai sekarang. Iyalah. Aku kenanya ya Gurunda ya. Boleh. Bunda, Ayo, dia aku coba. turun ya, Bang Zuma, Bang Kores, Bang Nanda. Iya, Ukti Natal. Bunda Rahma, semuanya, makasih ya. Assalamualaikum. Ya, sampai ketemu di gereja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, yang gue bingung gini dok, itu baptis itu kan di dalam kolam ya? Oh iya. Nah itu kan sewa hotel tuh. Enggak, Kores, di dalam gereja ada. Oh gereja ada kolam ya? Ada. Nah yang gua agak kesel tuh gini loh, kalau emang Kristen itu agama mujizat, kenapa ketika dicelup nggak 3 hari?
kayak gitu lagi kan dibaptis itu udah maksudnya Yang ada mati, Kores. Loh, ini kan agama mujizat nih. Wah, agama mujizat penuh tahayul kan gitu. Kenapa nggak? enggak lah. Apa? Abang ngadi-ngadi ini bukan kayak gitulah. Loh, bukan kayak gitu. mujizatnya di mana kalau masuk Kristen cuma pluk-pluk dikeluarin lagi? Apa? Apa itu? Itu bukan mujizat, Bang. Kalau dibaptis ya dibaptis aja Iya, ya, harusnya kan sekalian promosi mujizat gitu loh. Apa kalau baptis kalau cuma mujizat kan itu apa spesialnya? Apa spesialnya? Nggak kerasa gitu, itu cuma udah- basah doang. Celup tuh ya 30 menit, 3 hari, 3 minggu gitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masuklah kamu ke dalam air. Hablum. Loh, ada Roh Kudus loh. Percaya kan sama Roh Kudus? percayalah, Bang. Masa enggak? Nah itu kenapa nggak berani gitu? Itu baru tuh berbondong-bondong orang masuk Kristen. Lah kalau cuma celup saya gitu dong ya kurang inilah, kurang apa? Marketingnya kurang rame. Gitu loh, Dok. Dicelupin ke air langsung ada mujizat kan konyol. Oh loh, kok konyol nggak percaya, Itu kan nggak percaya Tuhan, nggak percaya Yesus Tuhan dan juru selamat. Ya yang punya mujizat itu cuma Tuhan lah. Lah ya Tuhan bermujizat bisa 3 hari dalam air gitu, baru baptis. Kita bukan Tuhan. Lah Maksudnya Tuhannya kita kan tuh- melihat. Ketika dibaptis kan Tuhan hadir tuh. Jikalau kamu berkumpul 3 dan 4 orang maka aku akan ada di situ. Kan gitu tuh bilang Tuhannya kalian kan. Iya. Dibaptis ada Yesus di sana memantau apa yang bisa dipantau kan. Ya tapi yang dilihat kan bukan langsung dengan secara fisik, itu enggak lah. Lo bukan, maksudnya seenggaknya dia menjaga toh. Kalau iya menjaga sih. Menjaga toh. Nah itu dia, makanya karena dia udah capek-capek turun dari sorga, menjaga gitu ya, jangan disia-siakan waktunya gitu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 4 hari baru diangkat, gitu loh. Kalau begitu orang mati, Akhirnya, Bang. loh, kok mati? Itu mati. Yang percaya Itu mati, Yesus Bang. kekal nggak hidupnya? Betul juga sih. Kekal hidupnya. Kekal, Bang. Nah, Tapi itu bukan dia. kayak Bang. Kayak Abang bilang, tapi dibaptis itu ya dibaptis bukan Teman-teman dengan agama selama 3 Kristen hari yang mau gitu, diskusi Bang. silakan naik. Tapi Kalau kayak kita gitu kurang apa ya? typing Kurang di bawah agama spektakuler. Kristen. Kurang spektakuler, kurang Ya, berarti wah. mujizat lah, Bang. Maksudnya kalau spektakuler kan itu berarti mujizat, Bang. Lah itu dia gitu loh. Hadirkan mujizat di dalam pembaptisan. Nah itu sudah ngadi-ngadi ya, Bang. Loh kok ngadi-ngadi apa sih ini? Bukannya Yesus itu bermujizat. Yesus itu hidup. Apa kalau kata si Tupak zohir gitu. Kita dibaptis dalam 3 hari ya pasti gila. Lo nggak mati dong. Barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Gitu nggak Yesus ngomong ya? Nah itu kan dipercaya, bukan dibaptis. Lah ya kalau baptis kan percaya nggak sih? Atau baptis itu apa? Formalitas atau apa sih? Kalau dibaptis itu berarti sudah menerima Yesus. Nah Maksudnya itu kalau menerima percaya kan? Iyalah percaya. Nah masa kalau enggak? percaya hidup kekal kan? Iyalah itu kalau sudah Gas mati. baptis 4 hari dicelup. Lo kok mati sih, hidup kekal kok mati? Bisa harus 3 hari dicelup. Lah kan emang kenapa? Emang kamu pernah lihat nggak Yesus dibaptis langsung selama 3 hari? Enggak lah. Lah itu dibaptis di perut bumi. Sah, langsung naik lagi 3 hari. 4 hari dicelup, begitu dinaikkan jadi tape. Bang Suma nambah lagi, Bang Suma. Diangkat Bang Suma apa? makan dulu lah, Bang. Diangkat meluber dia akan blubuk walah. Ini bubuk. Ayolah kawanku. Gua tuh ketika Kristen selalu berbicara takjub gue tuh kalau Kristen tuh, wah saya sembuh atau enggak saya melihat Tuhan, saya dibawa ke sorga gitu. Tapi gue belum pernah melihat ada orang melakukan mujizatnya tuh ketika pembaptisan gitu. Harus ada cerita yang seperti itu. Dan kalau kayak gitu nggak ada, Bang. Sayang ada cuma sekali. dibaptis saja. Kalau hanya sampai 3 hari 4 hari itu udah konyol, Bang. Lo Nggak kok ada orang baptis konyol? sampai- Iya, Orang Bang. percaya loh, tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya itu dibaptis aja, bukan selama 3 hari. Jadi berapa lama? 2 hari.
Enggak sampai begitu bang, cuman dicelup di dalam air lalu keluar itu udah 1,5 jam. Sudah dibaptis baru masa 1,5 jam nggak sampai lah, Terus Bang. apanya yang bersih kalau dibaptis cuma cemplung doang, apanya yang bersih? Hatinya kalau udah Itu make dibaptis up, tidak akan make up masih dipercayai. nempel itu kalau cuma dicelup segitu 4 hari make up baru lepas. Ya, Hayo. itu bukan mandi bang. Kalau baptis bukan dimandiin bang. Lah bukan mandi, tapi seenggaknya biarkan air bekerja gitu. Biarkan Tuhan bekerja di dalamnya. Apalagi Abang make nggak upnya mandi. ini, make upnya Mikana itu kan pakai oli campur. Wah apa itu? iya, lepas sampai Alteco. kulit-kulitnya Gurunda. Bluk gitu Lem apa jatuh dia. apa gitu. Wah, Cat oh, apa ini dia toh. pakai? Oh itu Pilok. kalau yang Apa? Apian. Apian, iya. Mikana kan pakai cat apian itu. Iya loh. Mikana kalau make up bukan pakai apa ya? Dia pakai kuah semen Gurunda. Fuk gitu dia. Makanya. baru tahu Pakai aku. bulu mata anti badai lagi. Bulu mata anti sinyal. Anti badai. Anti sinyal. Itu bulu mata Pak Tony Mikana naik, ya. Pak Tony. Kalau kita main HP di bawah bulu mata Mikana itu sinyal merah loh, susah. Gede banget itu bulu matanya. Kotak. Iya, pas tidak pakai jilbab mukanya kayak sekupang. Kupang apaan? Kupang. Kayak skopang. Skopang. Ya ini di Itu do. Nah, itu. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan typing di bawah agamanya. Kristen. Coba gua kalau misalnya nggak gitu coba deh. Bisa nggak baptis itu disemprot? Bisa nggak? Mana bisa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pong gitu. Nggak boleh. Kalau- Disembur kalau bisa nggak itu- disembur? Disembur. Gitu boleh. Nggak bisa. Kalau Kan ada percik. Percikan ada percik, percik Aldo. itu loh bang, percik itu tangan kita masukin terus dicek gitu loh. Ah, Percik. itu. Disembur nggak boleh. Nggak Disembur boleh. boleh. Disiram. Enggak. Lagian kalau Protestan dia bukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perlu gak ada. Putra Kasih Roh ahli. Kudusnya gak ada. Dalam nama Bapa aja. Harus nyebut nama Yesusnya gitu. Ah, sayang banget loh, Dok. Pak Tony naik. Gua kira baptis itu spesial. Mana ada spesial apa? Nah itu Ya, kalau- pas Bunda Esti dicelup langsung dapat rice cooker. Sah rice cooker 2. Bukan langsung dapat rice cooker, tapi rice cookerku kelihatan. Oh iya bener, rice cookernya kelihatan. Makanya ditutupi pakai tangan ya kan, karena nggak pede. Pakai baju putih pula kan kelihatan itu tubuhnya kan. Oh. Naik ke atas gitu menggigil. Naik ke atas bukan menggigil dari kolam, tapi menutupin kelihatan gitu. Kan baju putih. Udah dapat hidayahnya pas baptis. Dapat hidayah mau. Nah itu dia gimana mau dapat hidayah kalau dibaptisnya cuma berapa sedetik aja belum gitu. Belum sempat mikir udah naik palanya. Jadi benih. Harusnya minimal 2 jam ya atau 4 hari ya. 4 hari Gurunda gitu loh, 4 hari. Jadi 5 kalau dia menit mau pun naik nggak ditahan ada. gitu. Kalau kayak gitu udah mati bang. 5 menit pun nggak ada. Dia nggak ini Gurunda yang gue kesebel kenapa dia nggak percaya mujizat Yesus ya? Iya. Bukankah kami telah Aku percaya. bermujizat demi namamu? Itu nabi-nabi palsu aja. Ya kayak gitu. Jadi Itu bibermu nabi-nabi palsu. Jadi yang mengobati itu, jadi yang mengobati Iyalah. itu banyak yang mengobati orang pasien. Siapa itu? Ya yang sebut nama, yang memakai nama Tuhan ya itu pasti orang yang berseru-berseru dan kepada Allah menekan mujizat begitu kan itu nabi-nabi palsu. Agama Kristen aja naik typing di bawah Masa sih agamanya. nabi palsu kayak siapa itu? Pendeta Andi siapa tuh? Siapa? Andi Simangusong. Andi Selebes. Ah iya. Oh. Kalau itu ya memang Andi Simon. Roh Ah Kudus iya. bekerja. Ah tuh, Roh Kudus bisa bekerja tuh. Mau dia Bisa kerja Roh bekerja. Kudus. Kenapa pas dibaptis gak mau kerja dia? Baptis itu rendam Ya. loh. Memang harus direndam. Baptis itu rendam. Iya harus direndam. Tapi Terus bukan kenapa cuma dicelup? ya kalau dicelup kan nggak semua badan kena air kan.
Ya, yang harusnya rendam. Semua kena. Kalau dicelup gak semua badan kena air. Semua kena kan kau di dalam kolam dicelup. Allahu Akbar. Kelihatan banget lu gak pernah baptis. Ngaku-ngaku mau baptis orang. Ya kan Lu gimana sih, lu dagang belum pernah? Katanya pula gak semua badan kena. Kan kau di dalam kolam renang dibaptis. Udah. Terus kepala kau dipegang terus dicelupin. Habis kau didoain kepala kau dicelupin terus naik. Gak nyampe 5 menit. Gak semua badan kena. Ih kelihatan banget lu. Gak tahu baptis. Denda Kores. Yes. Itu kan ada perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya dibaptis. Nah, ini anak sudah pernah beritakan Injil ke ini nggak? Ke kucing. Lu udah pernah baptis ini belum? Merak pernah nggak lu baptis merak? Atau nggak burung onta? Sama kucing ya? Gimana tuh caranya tuh? Kalau baptis yang kayak gitu belum pernah. Tapi kalau nggak seru nih. Iya kan perintahnya baptislah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis. Nah, kamu sudah pernah membaptis kucing? Kalau kucing belum, Bang. Babi? Masa kucing juga. Babi Kalau udah? Babi belum. Babi belum? Jadi apa yang pernah? Ya ini rencana mau pertama mau baptis Bang Suma, Bongga sama ini rencana mau baptis dia ini. Lu ngebungkukin gurunda aja lu patah tangan, apalagi sampai nyemplung ke air gurundanya. Lu megang leher gurunda, tangan lu pisah, Bre. Tangan lu pisah. Atau kamu aja yang kubaptis pakai ini. Pakai apa? Keluaran 29 nomor 12. Tahu campur air. Dibaptis pakai keluaran. Iya. Kotoran sapinya ku rendam pakai air, kau masuk di situ. Nah itu. Itu nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya kalau pakai kayak gitu. Itu adalah korban penebus dosa itu. Itu bukan korban, Bang. Keluaran 29 yang nomor dibaptis 14. itu maksudnya dibaptis nih, Bang. Nih, Matius 3, dengarkan. Matius 3 nomor 14, nomor 11, dengarkan. Aku membaptis ya, dan datang dari batis kamu dengan api. Gimana itu? Kamu udah siap bulu anusmu dibakar api sama Yesus? Bulu anus. Itu, Bang. Udah siap. Kalau memang ada baptis dengan api, berarti orangnya bisa terbakar, Bang. Kalau ada baptis. Ini dalilnya Matius 3 nomor 11. Dengarkan kubacakan ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus akan datang membaptis kamu dengan api. Nah, bagaimana bulu anusmu itu nanti terbakar api? Maksudnya kan itu kan ada lanjutan kan, Bang. Kan masa di setengah-setengah. Apa lanjutannya? Mungkin ada lanjutannya dan kamu akan diselamatkan dengan disiram apa? Apar. Enggak ada urusan kayak gitu, Bang. Ada apar. Bang Suma ngadi makan dulu, Bang. Biar jangan kena bodrek. Ini dalilnya nih. Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus akan datang membaptis kamu dengan api. Kan kalau baptis air orang direndam. Dengar, kalau orang baptis air kan direndam di air. Nah, kalau orang dibaptis api dibakar pakai api. Saya tidak bisa bayangkan kalau alismu itu habis dibakar sama api. Alismu habis dibakar sama api, kayak mana mukanya? Iya loh. Lu kayak itu kayak telur. Nanti lu kayak Oni si manis jembatan Ancol. Oji itu. Oji ya? Oh iya. Oji Saputra. Lukas 3 nomor 16. Yesus akan datang membaptis kamu dengan api. Mana itu? Dan memang di dalam kitab, dengar. Yesus memang nanti datang lengkap dengan apa? Dengan api Yesus itu datang. Siap untuk membaptis kamu. Kubacakan ayatnya ya, kubacakan ayatnya samamu. Ini Ibrani 12:29. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan.
2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus datang dari surga, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Yesus berada di dalam api yang menyala-nyala. Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus akan datang kemudian yang berkuasa kepadamu, yang aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan api. Markus 9 nomor 49. Karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api. 1 Petrus 1 nomor 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian dan kehormatan dari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayo, Yesus menyatakan dirinya dalam api yang menyala-nyala, dan kamu juga akan dimurnikan di dalam api, dan kamu dibaptis dalam api. Kayak mana ceritanya itu? Nah, terus di dalam surgamu itu ada api. Di dalam 2 Tesalonika 1 nomor 7 yang tadi saya bacakan, 2 Samuel 22 nomor 9, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar dari matanya. Gimana itu? Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Daniel 7 nomor 9, sementara itu aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Gimana itu? Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Gimana itu? Ibrani 12:29. Sebab Tuhan Elohim adalah api yang menghanguskan. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikat yang berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kayak mana ini? Surgamu kayak begini. Tuhanmu api, dia membaptis dengan api, dia duduk di atas api, dia keluar dari api, roda-roda kursinya juga api, keluar dari matanya api, keluar dari hidungnya juga api, keluar dari mulutnya juga api. Kamu juga akan dibaptis dengan api. Ini gerunda ada yang ngasih gerunda. Keluaran 14:24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api. Tuhan lu di dalam tiang api loh. Tiang berapi ada Tuhan dalamnya loh. Enggak lah bang. Nah, dalam kita nggak tulis seperti gitu, tapi Aldo nanti akan dibaptis dengan api. Bang Suma makan dulu bang. Keluaran 14:24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api memandang kepada tentara orang Mesir. Ayo lo, Tuhan lu dalam silinder, itu silindernya berapi. Gimana tuh? Allah, waktu di zaman itu. Ngapain Tuhan lu bisa kejebak dalam tiang gitu, bre? Kenapa Ki? Ahitoni, tembakaunya habis semua, kebakar lagi. Ini kok ada Tuhan dalam tiang itu gimana, bre? Jadi harusnya ini teman-teman Kristen, kalau mati jangan pakai baju akib anti api, pakai pakaian dari baja. Tapi gimana juga kalau baja dibakar, kau kepanasan juga di dalam. Atau enggak ikutin Tuhannya, cari tiang masuk ke dalam gitu loh. Atau begini, solusinya gini, kamu beli freezer, kalau kau mati kau masuk di freezer aja biar dingin. Jadi kau digali masuk kubur, kabelnya disambung ke atas. Begitu PLN mati, mampuslah kau di dalam. Ada parah ini agama lah aja. Iya, ini apa ini? Ini fakta ini. Ini dalil yang kita bacakan, dalil. Ini dalil ini. Ini dalil. Seperti itu, Bang. 2 Samuel 22 nomor 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripada. Gitu, Bang. Waduh. 2 Samuel 22 nomor 9. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga dengan nyala api. Dia
di dalam api yang menyala-nyala. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Semua di bawah baca ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Yesus di dalam api yang menyala-nyala. Katanya di surga, tapi kok malah di dalam api? Mana ini? Hei. 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 Kenapa kayak ini? Ada. Waduh, ini mesti open cam gua nih, aduh. Iya, coba tampilkan 2 Samuel 22 nomor 9. Yang mana Guru? Yang mana yang mau dibuka? Ini aku udah yang 2 Timotius, 2 Tesalonika. Iya, 1:7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Di sorga ada api. Bukan cuma di surga ada api, ternyata Tuhannya Kristen di dalam api yang bernyala-nyala. Oh iya. Kasian sekali Yesus. Coba baca dari ayat pertama, Bang. Udahlah di dunia. Dari mana? Kejadian 1. Dari Kejadian 1 kita baca. Enggak. Maksudnya naik ke ayat pertama. Apa? Tidak ada es balok di ayat kedua. Percuma. Tidak ada kulkas, tidak ada AC. Percuma aja. Percuma. Timotius. Tidak ada AC di situ, nggak ada pendingin, nggak ada, percuma. Jemaat orang-orang yang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita, di dalam Tuhan doakan Yesus supaya di surganya Kristen ada pemadam kebakaran. Ada apar. Aku mau baca sampai habis, sampai ke ayat yang tadi. Yesus di surga, ternyata di tengah-tengah api yang menyala-nyala, ya percuma. Paham juga, Bang. Tunggu. Ya udah nih. Yesus kami sudah ada di surga. Dia adalah penyelamat. Orang bisa datang ke sana, Bang. Tapi ternyata dia ada di dalam api yang menyala-nyala. Menghina Rasulullah ada di bawah tanah, katanya. Nabi Muhammadmu ada di bawah tanah. Tuhanmu ada di surga tapi di dalam api. Ya udah. Aduh, parah. Kenapa mau menangis juga kayak aku? Nggak nangis lah, Bang. Tapi Tuhanmu di dalam api, masa kau nggak nangis? Tuhan nggak di dalam api, Bang. Tuhan ada di dalam api. Itu dalilnya tadi. Iya, dalam surga ada api. Apinya ada Tuhan lu gitu loh. Nggak ada api. Di surga nggak ada. Dalilnya. Ini apa dong? Abang baca dari ayat yang keberapa tadi? Loh, ngapain kau pakai data? Ayat ke-7. Ayat sebelumnya kalau nyata di situ. Abang baca dari ayat pertama sampai ayat ke-7, coba biar aku paham. Kalau abang dari baca Paulus, Silwanus, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti lu bingung nih gue bacain semua. Ayat kedua. Pasti karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oh, dipisahin ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Loh, kok nggak kepada Yesus? Karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu. Saudara-saudara atau jemaat Tesalonika itu dia menyampaikan. Nah, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah dan yang kamu yang sekarang menderita karena kita ya. Dengar kan itu dibaca lagi itu. Sebab ini memang bagus adil nih, bagi dapat Allah. gua dalil nih, keren. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan
Iya, dan sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Nah, berarti dia menyampaikan isi dari itu. Dia menyampaikan bahwa yang orang-orang yang ditindas, jadi Tuhan membawa api kepada orang-orang yang seperti itu, Bang. Waduh, kamu Takia Korintus, bukan membawa api. Tuhan lu di dalam api. Enggak. Enggak. Ya udah lu bikin kita versi lu lah. Dia nyatakan keadilan. Tuhan kita di dalam Jadi baca dari awal, bukan dari ketujuh. Kalau dari ketujuh kan itu orang pada percaya. Tuhan di dalam api. Aku nangis. Kalau nangis berarti abang ngadi-ngadi kalian ini ya. Ya udah, kalau ini gimana kalau ini? Kalau ini Keluaran 14:24 ini gimana nih? Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Itu ngapain Tuhan tuh dalam tiang api? Kenapa bisa Jaga-jaga. Kenapa bisa nongol di situ gitu loh? Jaga-jaga dia. Dari luasnya alam semesta, kenapa dia nongolnya di dalam tiang? Kenapa? Jaga-jaga. Tiangnya kebakar lagi. Abang baca dari yang pertama. Oke. Waduh, ini 24 bre, jauh banget ini. Orang itu bangun, katanya siapa yang nangis. Ya itu, Gurunda nangis, sedih. Lihat tuanya Kristen kok. Gurunda jangan nangis lah, aku masih hidup. Bre, lu baca sendiri aja bre lah, panjang banget ini. Pegel rahang. Masa nggak punya biblos cetak? Punya. Sudahlah dia di dunia dipanggil AO. Bagaimana, Bang? Mati dia di dalam api pula dia. Tobat, Bang Suma. Tobat terus. Sudahlah dia di pantai, disalib di dunia, terkutuk, masuk di surga, dipanggil AO lagi, AO. Mati di surga, masuk di dalam, dia di dalam api. Timur Bang Suma ini. Masih mau aku datang besok. Makanya Gurunda disuruh di-mute katanya. Gurunda disuruh di-mute, Gurunda. Itu. Nah, inilah akibatnya kalau kalian suka mengolok-olok. Ngolok-ngolok mau baptis orang lah. Kau mau baptis apa? Supaya saya menuhankan manusia yang di dalam api gitu? Enggak lah, Bang. Aku mau baptis Bang supaya tobat. Kamu baptis saya bertobat supaya menuhankan makhluk yang ada di dalam api gitu. Bukan makhluk dalam api, tapi makhluk. Itu bukan makhluk, tapi dia Tuhan. Tuhan di dalam api. Adalah. Nangis lagi Gurunda kalau kayak gini. Tuhan dalam api. Setahu saya di Islam yang di dalam api itu kafir. Ternyata di Kristen Tuhannya yang ada di dalam api. Tisu sini tisu. Turut prihatin Aldo. Belum lagi dia terkutuk juga loh Tuhanmu loh, terkutuk. Rasulullah dihina. Tuhanku ada di surga, nabimu di bawah tanah dimakan cacing. Ternyata Tuhannya di surga tapi dalam api. Aduh, Bang Suma udah ngaco. Bang Suma udah nggak paham lagi. Pengajaran dari Hongkong. Panggil Bom ke sini, panggil Bom. Kok panas kau Aldo? Kok panas kau? Sini. Kasihan kali itu tuannya Bom dalam api. Bang Suma ini 2 Samuel 22 nomor 9, coba kau lihat itu. Asap membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Kalau naga cuma dari mulut, ini keluar dari badannya api. Bara api keluar dari badannya. Ini apa ini? Setan. Ini apa ini? Ini kalau bukan setan, kalau setan cuma giginya yang merah. Ini api semua ini.
Bang Ini Suma nih, baca apa dari ini? awal biar kita Selalu dari awal, seakan-akan kalau di awal itu dia pakai konde, pakai apa? Ngapain kok mau bodoh-bodohi orang? Baca dari awal, baca dari samping, baca dari kiri, baca dari kanan, baca dari bawah. Ngapain? Kalau bacanya langgar-langgar, Bang. Oh iya kayak Dan nyampe orang akan Tadi berpikir, dibacakan 1 Tesalonika 1 nomor 7 itu apa? Kau suruh baca dari nomor 1. Ada kau dapat kulkas di situ, ada freezer di situ, ada apar, ada pemadam kebakaran. Enggak ada kan? Ujung-ujungnya Yesus kebakar menyala kan? Yesus kebakar. Enggak apa lo, dalilmu sudah kayak begitu, mau kayak mana lagi? Kau mau rubah lagi? Mau revisi lagi? Itu bukan dalil, Bang. Bukan dalil, lalu apa? Iya, itu mantra. Pernyataan Paulus di jemaat di Tesalonika. Udahlah, kau nangis aja dulu, nangis. Tuhanmu begitu keadaannya, masa kau udah sedih? Aduh. Bang Suma makan dulu, Bang. Itu Renita, ada Renita. Sekarang kau masih mau baptis saya, masih mau? Masih lah, Bang. Untuk apa? Untuk apa kau baptis saya? Biar tobat. Besok tobat lah, supaya saya nyembah manusia yang ada di dalam api. Enggak lah, Bang. Masa manusia kayak di film dalam kartun. api? Film kartun lagi kok sampai di sana. Renita, selamat malam. Malam. Kristen apa Muslim, Mbak? Ateis, dia ateis. Oh, ateis. Oh. Hah? Atestis? Salah komal berarti. Gak, tapi dia itu bang, dia mau belajar Islam dia bang. Oh alhamdulillah. Dia tiap hari juga ke sini, tapi dia masuknya selalu tengah malam. Di KTP apa Ren? Dulu. Dulunya Kristen bang. Oh gitu. Diapain Yesus kok sampai pindah gitu? Enggak ada, enggak percaya aja, udah lama gitu. Renita percaya Yesus, nah Renita hidupmu bahagia. Ada orang percaya Tuhan di dalam api, woy. Percaya Yesus. Maksa kali kau. Jangan dengar Bang Suma. Katanya mati dulu. Jangan dengar Bang Juba katanya. Ada aja. Turunin aja. Renita tuh mulai cerdas, kagak menuan ke anak orang. Renita, Yesus itu adalah Tuhan dan juru api. Ingat Renita. Tuhan dalam api. Waduh. Adalah Tuhan dalam api. Waduh. Enggak sih. Beneran serius nih. Serius. Sales. Ayo, beli. 3.000. Ada Tuhan di dalam api. Misionaris jadi. Kamu diperintahkan digaji berapa kalau bisa mengkristenkan orang? Ayo. Komisinya berapa? Mau dari tadi mau baptis orang. Kalau saya mengkristenkan orang itu tidak ada, tapi kalau mau dibaptis biar tobat aja. Soalnya mau tobat untuk apa? Kenapa tobat ribet banget mesti baptis sih, gue bingung. Mana ada ajaran benar Tuhan di dalam api? Ngadi-ngadi. Tuhan di dalam api nggak ada. Apa bilang? Nah, tadi itu apa? Apa tadi itu dalilnya? Dalilnya itu dia berkata kepada orang yang menindas. Nah, dia menindas. Terus dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Orang yang menindas di dalam api yang nyala-nyala. Munir noise. Itu jadikan dengan api yang bernyala-nyala gitu maksud ayat itu, Bang. Adalah suka-suka kaulah. Terserahmulah, suka-sukamulah. Nggak perlu peduli lagi kita. Nah, Renita, kenapa udah gak percaya Yesus sih, Renita? Kenapa bang? Iya kan sekarang ateis. Kok kenapa nggak percaya Yesus lagi? Kenapa? Nggak percaya aja karena mungkin dulunya saya kan punya ada masa lalu yang sangat inilah gitu, sangat sakit gitu kan, jadi saya marah tuh sama Tuhan tuh Pak.
saya marah, cuma saya udah nggak pernah ke gereja, nggak pernah, pokoknya udah lama banget lah itu. Tapi sekarang saya pengen belajar gitu kan, karena saya sering masuk di Komal ini dengan Bang Juma sama Bang Kores gitu. Sudah ada sebulan nih lah gitu kan. Bang Juma kan sering tuh ceramah gitu kan, tuh kayaknya kayak sedih gitu kan. Terus beberapa hari yang lalu Bang Kores pernah bilang sama ada orang Kristen satu kan dia nanya tuh, katanya Tuhan itu di mana, sebesar apa gitu. Terus Bang Kores kan ada bilang tuh, kamu pernah nggak bisa ngelihat bumi gitu kan? Nggak bisa. Kamu bisa ngelihat Amerika gitu kan? Nggak bisa. Tapi ada kan kayak gitu. Jadi saya tuh mikir gitu kan, kayaknya itu benar gitu kan. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. dari situ saya mikir malam sampai saya nanya sama teman gitu kan, sampai saya nangis gitu kan. Ya juga ya, kita mana mungkin bisa melihat Allah gitu kan. Allah Jadi saya Akbar. tersentuh gitu kan Bang, saya pengen mualaf gitu kan. Masya Allah. Saya cuma pengen nanya sama Bang Juma. Iya, gimana sudah? Saya cuma ingin gimana ya bilangnya itu, ingin dituntun seperti apa Tuhan itu gitu. Di Islam itu gitu kan. Saya sebenarnya udah mungkin waktu dekat ini saya mau mualaf gitu, mau masuk Islam gitu. Subhanallah, masya Allah. Kalau bisa segerakan aja gitu abang, nggak bisa gitu. Baru dulu dijelaskan oleh Gurunda. Pencerah. Pingin maksudnya lebih apa gitu ya Bang ya, lebih biar apa gitu ya, aku nggak bisa ngomong lah, tapi yang jelasnya aku tuh pengen biar mantap gitulah untuk ini gitu. Iya. Pencerahan sedikit gitu, karena Bang Juma kan walaupun kadang keras, dia tuh mudah dipahami apanya itu gitu kan. Masya Allah. Jadi gini Ukhti, kita ada dari sesuatu yang tidak ada, itu udah pasti tuh. Udah pasti kita ini adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Untuk apa kita ada? Dan mau kemana kita pergi, kan gitu, pasti itu pasti. Artinya seorang ateis pun mau lari kemanapun pasti pada prinsipnya sebagai manusia pasti ada dimensi ketuhanan di dalamnya. Apa itu dimensi ketuhanan yang ada pada diri makhluk? Dimensi ketidakberdayaan kemudian menggapai sesuatu yang di luar daripada dirinya. Contoh, rasa lapar. Manusia itu terkadang besar mulut, sombong, angkuh, tapi tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu mengalahkan rasa lapar itu. Apalagi rasa ngantuk. Manusia itu terjaga dengan gagah beraninya, dan kayak kita ini ya. Tapi ada masa di mana kita itu tidak mampu merasa bertahan untuk melawan rasa ngantuk. Nah, dengan demikian ada titik di mana kita tidak akan pernah bisa menahan kematian, itu pasti datang. Pada saat bumi ini sudah tidak mau dipijak oleh kita, saat itu jugalah kita harus pergi meninggalkan bumi ini. Kemana kita pergi setelahnya? Apa yang terjadi setelah kehidupan? Kemana kita akan? Apakah kita akan berada pada ketiadaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita ini ada untuk selamanya ada. Kenapa demikian? Karena setiap yang kita lakukan di atas muka bumi ini pasti ada pertanggungjawabannya. Kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Tentu kepada yang mengadakan kita. Jadi keberadaan kita di atas muka bumi ini pasti ada tujuannya. Siapa yang menciptakan kita dan apa tujuannya kita diciptakan? Nah, kalau kita mengatakan, oh kita diciptakan hanya untuk diselamatkan, berarti kalau Tuhan, kalau pencipta kita itu mau menyelamatkan kita dengan
secara sukarela, maka Tuhan tidak akan menciptakan kejahatan, tidak menciptakan kelaparan, tidak menciptakan rasa ngantuk. Tapi yang dicipta adalah sesuatu yang mengenakkan kehidupan manusia saja. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita ini manusia yang kompleks. Makhluk manusia itu kompleks dia. Dalam fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna makhluk manusia itu dicipta. Ada rasa, ada karsa, ada karya, apalagi ada cipta, ada ide, ada gagasan. Itulah manusia itu. Sehingga pola yang harus dibangun di sini adalah apa sih tujuannya kita itu dicipta dalam bentuk sempurna seperti ini? Apakah hanya makan, minum, mengantarkan hari demi hari, habis itu mati hilang? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Apa buktinya? Ini sering saya bawakan analogi. Apa buktinya? Antara Sambo dan siapa yang dibunuh itu? Yosua. Satu dibunuh, satu membunuh. Sambo mati. Itu pasti mati. Apakah yang dibunuh dan yang membunuh itu selesai begitu aja? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada kelanjutan dari kehidupan ini. Nah, itulah yang disebut akhirat. Dan pada masa itulah kemudian kita akan mengetahui dan akan melihat pencipta kita. Yang selama ini samar-samar, pada saat di hari yang kekal, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi keterbatasan kehidupan, disitulah kita akan melihat pencipta kita. Nah, pencipta itu besar. Karena pencipta itu bukan makhluk. Dan kita tidak akan mungkin dengan keterbatasan kita ini melihat hakikat daripada pencipta kita. Nggak mungkin. Lalu bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan Tuhan? Dengan cara beribadah. Kita bisa terkonek kepada yang menciptakan kita dengan cara apa? Dengan beribadah. Hanya dengan cara itu. Karena Tuhan adalah dimensi yang telah menciptakan, maka yang diciptakan ini harus menyandarkan pada yang telah menciptakan itu. Suami, kita menyayangi anak, kita menyayangi saudara, kita menyayangi kedua orang tua. Tapi ketika kita diantar ke alam kubur, tidak ada satupun di antara orang yang kita cintai itu yang bersedia masuk ke liang lahat bersama dengan kita. Lalu kita butuh siapa pada saat itu? Butuh Tuhan. Kalau begitu kita harus mencari kemana hendak Tuhan ini ku cari. Mencari wujudnya nggak mungkin, mencari zatnya nggak mungkin. Maka yang kita cari adalah kehendak-kehendaknya. Pencipta langit dan bumi itu tertera di mana kehendaknya. Nah, maka orang yang sehat akan mencari buku panduan yang berkaitan dengan pencipta, yang berkaitan dengan kemudian keberadaan dan asalnya dia datang ke atas muka bumi. Maka muncullah di benak kita sebagai makhluk beragama, apalagi saudari saya ini pernah menjadi seorang Kristen, maka muncullah buku-buku yang kemudian menjadi panduan untuk mengenal Tuhan. Ada gospel, ada Bible, ada perjanjian lama, ada ini, ada itu, ada Al-Quran. Pelajari di antara semua petunjuk-petunjuk ini. Di mana kira-kira kitab, di mana kita bisa menemukan dimensi bertuhan dan dimensi berhamba yang terkoneksi akal dan kalbu. Itu di mana kita bisa temukan itu? Pada saat kemudian kita menyeru pada hakikat itu mendengarkan. Contoh nih ya, kita masuk ke dalam kamar. Kita masuk dalam kamar yang gelap, tinggal kita sendiri. Kita kunci dari dalam. Habis itu kita menyeru, wahai, misalnya ya ini contoh ya, wahai Yesus Tuanku. Kira-kira Yesus dengar nggak? Enggak. Apalagi yang kita sebut Tuhan, misalnya, wahai si A Tuhanku. Mendengar nggak? Tidak dengar. Tapi siapapun yang kita seru di sana, mau Yesus, mau anak, mau Theos, mau ini, mau itu, yang namanya pencipta pasti dengar. Mau kita seru Yesus, mau kita seru Kores, mau kita seru Yohanes, mau kita seru siapapun, mereka yang kita sebut-sebut ini tidak akan pernah mendengarkan. Kenapa? Tatarannya makhluk. Tapi yang menciptakan kita melihat, oh hambaku lagi memuji Tuhannya, lagi memuji sembahannya. Itu Maha Pencipta itu begitu, karena dia Maha melihat, Maha mengetahui.
Tapi umat Islam gimana? Begitu dia masuk ke kamar, dikunci kamar itu, setelah dia bersuci, tangannya dicuci, kakinya dicuci, wajahnya dibersihkan, mengambil sejadah, lalu kemudian menghadapkan hatinya kepada pencipta, lalu teriak, wahai engkau yang maha besar, Allahu Akbar. Coba, kira-kira nyambung gak kepada yang menciptakan? Nyambung. Karena yang kita panggil adalah hakikat yang maha besar. Wahai engkau yang maha besar, connect. Tapi kalau yang dipanggil, wahai Yesus, ya dipanggil anak orang, anak Maria. Wahai Buddha, yang dipanggil patung dipanggil. Wahai engkau, pohon yang dipanggil. Tapi ketika Allahu Akbar, wahai engkau yang maha besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau, Tuhan pencipta semesta alam. Kira-kira pencipta kita dengar nggak? Dengar. Dengar. Berarti kaidah untuk terkoneksi dengan pencipta kita ada di dalam Islam. Ar-Rahmanir-Rahim. Wahai engkau yang maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai kehidupan setelah alam semesta ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku memohon, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Kira-kira pencipta kita tahu enggak itu? Tahu. Tapi kalau ada makhluknya, hambanya, wahai engkau si ini, wahai engkau berikanlah aku makan hari ini. Yang menciptakan geleng-geleng kepala. Lu, gue kasih otak, gue kasih kitab suci, diutus padamu beberapa nabi, rasul. Kok kamu nggak bisa menyembah kepada yang menciptakanmu sih? Hanya gara-gara dia membangkitkan orang mati, hanya gara-gara dia membuat orang buta. Aku ini menjaga alam semesta, aku yang menciptakanmu. Ya udahlah kalau begitu, tugasku udah selesai. Udah ku kasih kitab suci, udah ku kasih akal, udah ku ciptakan kau, udah ku buat kau sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Tapi kau tetap aja kafir, kufur terhadapku, maka engkau akan masuk ke dalam neraka yang kusiapkan untuk orang-orang yang ingkar terhadapku. Hanya di Islam itu koneksinya itu jelas. Kenapa? Kalau di tempat lain ibadah minggu tidak ada perintah dari Tuhan. Menyembah si ini tidak ada perintah dari Tuhan. Itu jelas itu. Tapi kalau di Islam, apa yang dilakukan umat Islam, semua ada di dalam kitab sucinya. Mulai dia bangun sampai dia tertidur kembali, sampai dia bangun kembali, semua buku panduannya ada. Ingat, saudariku, ingat. Di dalam sebuah rumah tangga tatarannya kecil. Kalau tidak ada aturan, maka rumah tangga itu hancur. Semakin banyak aturan di dalam rumah tangga itu, maka tatanan kehidupan, pola kehidupan dalam rumah tangga itu pasti semakin baik. Dalam suatu lingkungan bermasyarakat, kalau di dalam masyarakat itu tidak ada aturan, maka masyarakat itu akan kacau balau. Perkelahian, pertengkaran, sikut kiri kanan akan terjadi di mana-mana. Itu skala kecil. Kalau sebuah negara tidak punya pemerintahan, tidak punya aturan main, maka percaya sama saya, negara itu akan hancur berantakan. Alam semesta ini bagaimana? Apakah harus buku panduannya ada? Ada. Harus. Kalau dalam rumah tangga aja yang skala kecilnya, ayah ibu menginginkan keselamatan bagi anak-anaknya sehingga mereka membuat aturan, maka bagaimana dengan dia, hakikat yang menciptakan makhluknya? Apakah dia biarkan sendiri? Apakah dia biarkan menjadi yatim? Tidak. Pencipta kita membuat aturan baku yang kemudian menjadi koridor untuk menuju kepada keselamatan. Apa itu? Kitab suci. Tidak mungkin tidak. Kita membeli kulkas, pasti ada buku panduannya. Kita beli mobil, pasti ada buku panduannya. Kita beli motor, pasti ada buku panduannya. Masuk sekolah, pasti ada panduannya. Menjadi profesor, pasti ada panduannya. Menjadi makhluk, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, pasti ada panduannya. Pada masa kemudian Nabi Musa, panduannya adalah Torah, Daud, Zabur, Yesus, Isa alaihissalam, Injil. Pada masa akhir sekarang ini, yang dibutuhkan adalah Al-Quran.
Orang berakal cari kelemahan Al-Quran. Silakan. 1400 tahun silam Al-Quran sudah ada. Ada yang bisa menemukan kelemahan Al-Quran sampai hari ini. Setitik pun, sehelai bulu di dalam Al-Quran pun tak ada manusia yang mampu menemukan titik kelemahan Al-Quran. Bayangkan. Bayangkan itu. Kalau sebuah kulkas punya buku panduan salah, tidak sesuai dengan prosedur kulkas, celaka. Kulkasnya akan meledak. Kulkas dikasih buku yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan kulkas, pasti kalau bukan koslet terbakar rumah itu. Mobil dikasih panduan yang tidak sesuai dengan mobil itu, pasti kalau tidak tabrakan meledak dan seterusnya. Alam semesta ini kudu punya buku panduan untuk manusia jalankan. Bagaimana tatanan hidup umat Islam yang Anda lihat secara keseluruhan? Oke lah, ada yang membuat kesalahan, ada yang melakukan kistru. Itu oknum, tapi lihat tatanan kehidupannya secara menyeluruh. Begitu maghrib datang, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia bagian timur, maghrib. Beberapa sejenak kemudian, bagian barat menyusul, bagian utara menyusul, bagian selatan menyusul. Pindah ke Malaysia, berurutan. Jadi kalau kita naik ke atas langit, ke atas di udara ini, andaikan pesawat itu bisa berhenti, suara azan di atas muka bumi ini nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Bumi ini akan bergelombang suara azan itu. Allahu Akbar. Belum selesai bagian utara, disambut Allahu Akbar. Belum selesai di selatan, disambut lagi Allahu Akbar. Tidak ada berhentinya tuh suara azan itu. Umat Islam itu begitu. Sekali sujud seluruh bumi. Allahu Akbar. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi manusia semuanya akan datang kepada aku, sujud menyembah beribadah kepada aku. Coba itu, andaikan alam semesta ini sebesar kelereng atau sebentar bola voli, lalu kita melihatnya apa yang dilakukan oleh umat Islam di atas muka bumi. Indah sekali gerakannya itu. Andaikan bumi ini seperti bola, ya. Andaikan bumi ini seperti bola, begitu azan maghrib berkumandang, kita akan melihat betapa indahnya umat Islam itu berbondong-bondong ke rumah ibadah mereka. Kemudian mereka serentak sujud, bergemur sujud itu. Allahu Akbar, sujud semua menuju satu arah. Berdiri mereka. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Inilah sebenarnya yang menjaga kestabilan kehidupan di atas muka bumi ini. Apa itu? Salatnya umat Islam yang berkesinambungan, yang selaras dengan zona kehidupan bumi alam ini. Andai saja umat Islam itu tak ada yang melakukan salat, yakin dan percaya kehidupan di muka bumi ini tidak akan ada keseimbangan. Umat Islam yang membuat pola itu. Begitu azan berkumandang, ketika dunia ini seperti bola dan kita akan melihat tarian yang begitu indah, gerakannya begitu sempurna. Masya Allah. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ini yang terkait dengan ketetapan tadi, buku panduan yang tadi. Ini. Makanya dikatakan di tradisi Islam, selama masih ada orang yang melafazkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, dunia tidak akan kiamat. Tapi kalau sudah Al-Quran hilang, penghafal-penghafal Al-Quran sudah pada meninggal, orang-orang alim ulama sudah meninggalkan bumi ini, semua kerusakan ada di mana-mana terjadi, maka percaya itu tanda-tanda dunia sudah akan punah. Tapi selama masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, dunia ini akan berkesinambungan kehidupan. Yang perlu saya katakan kepada saudara bahwasanya ya solusi kehidupan kita ini hanya Al-Quran. Zamannya Nabi Musa yang dibutuhkan manusia adalah bebas dari tekanan Fir'aun, laut dibelah. Oke. Zamannya Nabi Isa yang dibutuhkan orang adalah pengobatan-pengobatan untuk mengalahkan kemudian sihir-sihir, melumpuhkan semua pemahaman-pemahaman bahwa orang yang menemukan ilmu kesehatan itu tidak ada bandingannya.
Ternyata Isa datang jauh lebih hebat dari mereka. Apakah masih kita butuhkan orang buta bisa dipelip matanya? Apakah masih itu yang kita butuhkan? Tidak. Ilmu kedokteran sudah melakukan itu. Lalu apa yang dibutuhkan di akhir zaman oleh manusia? Hukum-hukum. Kok bisa hukum-hukum yang dibutuhkan? Yes, karena semua unsur, semua sudut, semua komponen yang ada dalam kehidupan manusia sudah sampai kepada puncaknya. Teknologi, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, apalagi semua sudah sampai pada puncaknya. Lalu apa yang dibutuhkan? Belah laut? Bukan. Bangkit ke orang mati? Bukan. Yang dibutuhkan apa? Hukum-hukum panduan. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak bisa, ini larangan, ini perintah. Jadi dengan kesempurnaan kehidupan umat manusia, lihat umat Islam. Mereka punya kendaraan mewah, mereka punya rumah mewah, mereka punya harta berlimpah, mereka punya pangkat yang tinggi. Tetapi mereka tidak pernah lupa ketika maghrib datang, mereka menanggalkan semua hartanya, menanggalkan semua pangkatnya, sujud mencium bumi. Itu yang dibutuhkan manusia saat ini. Bukan belah lautan lagi, bukan membangkitkan orang mati lagi. Yang dibutuhkan manusia sekarang ini adalah panduan. Bagaimana caranya aku menyembah kepada Tuhanku? Bagaimana caranya aku beribadah kepada Tuhanku? Bagaimana caranya saya berhubungan dengan orang tuaku, dengan saudara-saudaraku? Bagaimana saya berhubungan dengan keluargaku? Bagaimana saya menata rumah tanggaku? Bagaimana menata pemerintahanku? Bagaimana menata kemasyarakatanku? Yang dibutuhkan adalah Al-Quranul Karim, hukum Allah, hukum pencipta kita yang kita butuhkan. Bukan yang lain yang kita butuhkan. Tengok barat saat ini. Mereka sudah mencapai bulan. Tetapi apakah mereka bahagia? Tidak. Mereka masih mencari kepuasan batin. Mereka muaranya kemana? Eropa sekarang lagi berbondong-bondong menuju kepada masjid. Kenapa itu? Ternyata setelah manusia mencapai puncak kejayaannya, yang dibutuhkan adalah Tuhan. Yang dibutuhkan adalah pencipta. Bukan yang lain. Ya untuk itulah bagi kami umat Islam, saya khususnya, keberadaan saya di dunia apologet seperti ini, itu bukan cari nama, bukan cari tenar, bukan cari harta, bukan. Tapi semata-mata ini tujuannya, menyelamatkan minimal orang-orang yang masih punya hati untuk bertuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampa mencari penciptanya. Ini tujuannya, bukan hanya keluar-keluar maki-makian, bukan. Tapi saya yakin dan percaya di setiap lisan para apologet muslim akan melahirkan orang-orang yang masih bisa menemukan kebenaran itu. Takbir, Allah Akbar. Keselamatan itu kita yang menentukan, hidayah itu adalah hak prerogatif setiap insan, bukan paksaan, bukan tendensi jabatan, pangkat, duit, atau mayoritas, atau minoritas, atau suku ras, bukan. Tetapi keselamatan itu hanya ada pada diri orang masing-masing yang diberikan oleh penciptanya melalui hidayah. Saya rasa itu, saudariku, saya hanya bisa memberikan ini. Ya sekarang tugas dirimu lah untuk menentukan sikap, apakah masih ingin terombang-ambing tanpa ada ketetapan, tanpa ada ketentuan hidup. Karena kalau dalam Islam itu, begitu Anda melangkah masuk ke dalam Islam, demikianlah keadaannya dirimu. Apa itu? Hidup di bawah tuntunan Tuhan. Hidup di dalam aturan Tuhan. Kalau tidak mau hidup di dalam aturan Tuhan, keluar dari Islam, cari agama-agama yang lain. Oh, di agama lain juga ada ketetapannya. Ketetapan-ketetapan di luar agama lain selain Islam itu adalah ketetapan yang dibuat-buat sendiri. Kalau di Islam ada panduan dari kitab sucinya. Mereka ibadah minggu, mana perintahnya ibadah dari kitab sucinya. Mereka Natalan, mereka kemudian tahun baruan, kebangkitan dan seterusnya. Mana kitab sucinya memerintahkan? Gak ada. Tapi kalau di Islam, ruku ada perintah, sujud ada perintah, berjalannya seperti apa, duduknya kayak mana, cara bicaranya seperti apa, semua diatur di dalam Islam. Karena memang aturan yang kita butuhkan saat ini. Kita sudah ada semuanya. Dunia sudah kita genggam. Yang kita butuhkan sekarang adalah aturan ilahi. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf jika berlebihan.
Mohon maaf juga ketika kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teraplikasi dalam kehidupan saya pribadi dan juga teman-teman muslim yang mendengarkan. Demikian, silakan dilanjut sama yang lain. Barakallah. Oke. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semua Nangis tergantung beneran dari saya. Nangis beneran. Tadi cuman ece-ece, sekarang beneran. Gimana? Terima kasih sama Bang Kores ya. Terima kasih banyak. Iya, insya Allah Melalui sama-sama. Bang Zuma ya sama Bang Kores. Mungkin aku dapat hidayah. Amin. Aku mau syahadat tapi besok boleh nggak Bang? Boleh, bisa. Karena sekarang kan lagi tidur, badannya tuh belum bersih gitu kan. Bisa. Silakan apa-apa. Terima Bisa. kasih. Ini satu lagi, kemarin itu hari saya pernah mimpi kan Bang, Bang Juma datang gitu kan di mimpi. Bang Juma datang pakai baju putih gitu kan. Saya bilang sama suami juga itu kemarin. Pakai baju putih, aku bilang Bang Juma tuh datang, aku bilang kan aku di depan rumah. Aku lagi pegang handphone, tapi Bang Juma datang ngambil handphone aku bilang gitu, tapi Bang Juma gak ngomong apa-apa kayak gitu kan. Gak ngomong apa-apa, Bang Juma dia diam aja, tapi dia ngambil handphone aku, dia foto-fotoin sekeliling aku aja, diputus handphone aku, dibawa pergi, aku bilang gitu. Ya mungkin lah kata suami, mungkin itulah jalan untuk kamu tuh ini lagi katanya gitu. Makasih ya Bang Juma ya Bang Kores. Iya saudari. Aku kenapa sih? Ngapain aku nih? Kemarin itu kan Bang Kores tuh ada debat tuh sama orang Kristen gitu kan. Oh. Bang Keresnya kan aja tuh. Makanya lu Kores standby, lu sih Jung. Hilang-hilang. Capek dia ngomong bola-balik. Benerin ini. Keramik lepas. Ya. Kan dia bilang Tuhanmu itu di mana? Dia bilang gitu kan. Terus Bang Kores kan jawab, dia bilang Tuhan kami itu ada apa lupa saya kan. Terus Bang Kores, tahu bisa nggak ngelihat bumi gitu kan? Tapi bumi itu ada, tapi kamu bisa melihat nggak bisa. Kamu melihat Amerika, luar negeri gitu, nggak bisa. Tapi negeri itu ada. Nah gitu loh, semakin besar pertanyaan kamu semakin besar pula. Apa ya, lupa aku ya. Ya, semakin besar subjeknya semakin nggak bisa kita melihat itu ya. Oh Masya Allah. Nah dari itu kan malamnya saya mikir untuk nggak tidur saya 2 malam sama suami. Saya tuh cerita aja dari semalam tuh 2 malam ya. 2 malam dia gak tidur mikirin dulu Kores. Suami Muslim atau Kristen? Dia Muslim. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah tuh, gampang itu. Tinggal nah itu jadi dia pun nuntun gitu. Aku bilang mau naik lah, aku mau ngomong sama Bang Juma gitu. Ya suruh naik gitu. Jadi Ya, boleh nambah sedikit. Aku sama apa yang lu nama lu ngurangin jatuhnya lu diem aja udah dulu. Orang mau menuju ini. Terus kalau gitu kan tadi Guru Unda udah indah banget ngejelasin. Terus debat-debat udah sering nonton. Sisa apa yang menghambat untuk syahadat? Kalau bisa percepat ya percepat aja, Ukti. Sis. Iya Bang, besok malam lah gitu. Saya persiapin dulu apa gitu. Di sini kan mau kata suami mau kenduri sedikit gitu. Jadi iya toh. Semangat. Semoga Allah jaga selalu jalan menuju iman yang Allah ridhoi, satu-satunya iman yang Allah ridhoi yaitu Islam. Amin. Amin. Aku juga mau beli hijab dulu gitu kan. Oh langsung berhijab ya, alhamdulillah, keren doi. Ya sampai belajar. Mbak Rinita, waktu mikirkan Kores, suami marah nggak? Enggak, malah dia senang. Pertanyaan gitu. kayak orang bego. Bukan mikirin Bang Koresnya. Renita ini sering kesini, cuman kalau terjadi diskusi dia nggak ngomong. Nah pas udah selesai diskusi dia malah pergi kabur gitu. Sering kesini.
kemarin naik, cuman aku jaringannya itu hilang gitu, dia malas naik lagi. Karena udah rame juga di atas kan, jadi malas naik gitu. Udah, Mbak, persiapkan aja besok. Ya boleh nambah dikit. Nggak boleh Aldo, nggak boleh. Lu. Tapi kita dengarkan aja lah. Ya, Mungkin udah, begitu. Coba, Nggak Aldo, nggak, lu turun aja Aldo, turun. Biar dia Awalnya kita di framing. Silakan. Iya. Silakan. Saudara Aldo siapa? Kamu ingin membaptis tapi alhamdulillah justru yang ada ingin disadatin. Gimana itu, Bung? Lu sih ngomongnya aneh-aneh kan, jadinya ada yang mau syahadat. Aneh-aneh sih ngomongnya Aldo. Syukur. Ya maksudnya mau nambah dikit aja, bukan mau gimana ya. Ya silakan Bang, mungkin mau sadar juga silakan. Lo mau mualaf juga, alhamdulillah. Ya elah. Ya mau nambah kayak dikit Iya, aja. kasih Bang Kores, terima kasih banyak. Besok Iya, aku saudariku. Nanti ya. Insya Allah. Besok jam berapa? Amin. Terserah Mbak Rena, Pak. Terserah. Ya, kita ikut waktunya aja. Malam aja jam badai Isya, beres Isya ya, Ukti. Jam 9 berarti itu. Oh, Jam enggak. Jam 8. Ini di mana? Duri itu WIB ya? Hah? Rumahnya WIB nggak domisilinya? Waktu Indonesia Barat nggak? Di sini lewat 1 jam Bang, di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Berarti jam 9 betul. Hah? Betul, Rek. Jam 9 dari sana. Di sini jam 8. Sama Makassar kayaknya dengan Kalimantan. Oh, Wita. Oh, oke. Berarti besok jam 8 di sini ya, di kami ya. Jam 8. Ya. Berarti jam 7 di sini. Di sini. Lah, mananya betul nih. Kalau gini, kalau jam 8 di kami, ke Bang Cuma jam 9. Kok ke Barenitanya jam 7? Oh iya ya, lu. Mbak Rini mau itulah tadi yang saya jelaskan bahwa di dunia ini, di bumi ini orang sholat itu tidak pernah putus. Iya, azan 24 jam. 24 jam azan itu. Mbak Rini besok mau open cam nggak? Ini supaya di follow biar 1000. Boleh. Ya. Mau Bunda, omongkan Bunda biar 1000 Bunda. Kukira si Budir mau ngomong. Aku mau lihat coba kalau Budir yang ngomong. Ya, kalau aku ngomong nggak bakal ada yang mau, serius. Padahal aku udah nunggu ini. Coba aku mau lihat kalau si Munir yang ngomong. Tuh belum ada itu udah di follow. Oke ya 1900. Nah, kalian kalau masih setia di Komal aku follow tuh Renita ya. Karena besok dia mau on cam, dia mau alam. Kalau kalian gak mau follow, sepak kalian semua di bawah ya. Ayo follow cepat. Alhamdulillah. Sepak nggak ada. Ya sudah ya Mbak. Bang, terima kasih banyak. Ya besok jam 9 ya. Sama-sama saudariku, Masya Allah. Barakallah. Jangan turun dulu Mbak Renita biar di follow. Tunggu Mbak Renita lagi di follow itu. Tunggu, jangan turun dulu. Tunggu di follow. Tengok, tadi tahu nggak followersnya tadi di bawah 100. Ini cepet banget ini, udah mau 400, cepet banget tuh. Memang takut kali kalian sama gue ya. Kalian follow dia 1900. Jangan sampai ku sepak kalian di bawah itu ya. Cepetan. Aldo, Follow dia. udah jadi papis lagi tuh. Yang lu sih. Si Kores lagi. Gitu, Si Kores 1 hari 3 kali dia ngomong di follow gak bisa 1000. Pas giliran aku ngomong hitungan 5 menit 1000. Wah memang nih si Kores nih. Ini semua akun si Kores tuh udah 1000 semua. Oke, udah mau 500 cepetan. Yang lama-lama kalian follownya dia mau turun. Lambat kali kalian kerja. Anjir. Kan masih banyak orang di atas, mungkin mau. Lambat kali kalian kerja. Udah mau itu 500 baru. Cepat tuh. Itu bukan yang 900 itu bukan koin, itu follow dia juga bergetung. Lambat kali kalian lah. Percuma masih makan kalian. Kampret. Cepat dikit, dia mau turun itu. Yang 1800. Ngapain kalian di situ gak follow dia? Udah bunda. Tapi kok gak 1000? Udah Nyonya Esti apa yang udah? 1000-nya lama kali.
Iya. Itu ada yang cari kacamata lagi, Bun. Udah tante, sudah. Tapi cemana itu belum 1.800 kalian di sini. Lama kali dia kalian follow 1.000. Udah tuh kok 1.000 saja belum kah? Coba nih sampai repotan aku ngomong. Woi, baru 500 itu mana kalian kerja ini? Lambat kali kalian. Jangan-jangan banyak yang konten di bawah ini, Bun. Jangan digaji lah kalau gitu. Agak mau kasih makan kalian besok. Udah 1.000 belum itu masih itunya belum. Udah lama kali pun kalian. Ya? Jangan banyak yang oten di bawah ini. Udah belum 1.000 belum. Jangan-jangan oten ini di bawah ya, bukan muslim ya. Kalian yang 1.000 orang oten kalian di bawah ya. Yang 800 yang muslim. Lama kali kalian. Udah belum 1.000. Belum, cepetan. Kerja kalian. Udah tante, udah semua. Baru 500 ya, baru 500. Terus sisanya kemana? Belum 1.000 belum. Mungkin numpang tidur aja semua nih. Entah gak ada otak kalian. Yang 1.000 senang. Aldo, besok kemarin lagi Aldo, misal itu bila mau baptis saya tahu ada mualaf lagi Aldo gitu. Iya Aldo. Sisanya tidur nih orang ini. Aldo, tadi ada yang mau disampaikan apa Aldo? Silakan Aldo. Udah sampaikan. Sisanya Renita. Ingat kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang datang kepada Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Basi. Basi tuh. Ayat pemungkas. Di mana? Oke, Mbak Renita, itu kayaknya sisanya orangnya lagi tidur. Itu udah ada 500 lebih yang follow. Berarti kan cuma 5 menit ke 500 loh yang follow. Nah, besoklah disambung lagi yang follow ya. Kemungkinan mereka tuh tidur itu. Iya, besok yang follow lagi ya. Ya. Ingat besok jam 8 malam kalian standby. Tapi kalian jangan standby jam 8 ya, dari aku live lah. Aku live pagi-pagi, kalian standby. Jangan udah malam standby. Sepak juga kalian. Nah, malam ya Mbak, Bang Juma, Bang Kores, terima kasih. Ya, iya. Kau lagi Renita, aku yang nyuruh orang itu follow kau bilang makasih sama Bang Juma, bukannya sama aku. Sama aja pun kau. Terima kasih Bunda cantik. Gitu. Oke, sama-sama. Dia dibilang cantik. Astagfirullahaladzim. Lihat. Aldo mau baptis Bang Juma lagi. Siapa tahu ada mualaf lagi nanti. Jangan gitu loh. Gimana Aldo? Itu jadi mungkin otot yang enggak percaya Yesus. Ya. Kenapa nah? Gak usah nangis lah, gak usah nangis. Sedih kali kurasa. Bang Juma produknya nggak laku Bang Juma. Gemeteran suaranya. Bang produk nggak laku Bang. Kasihan. Memang dia iman tergoncang Bang. Iya lah. Tergoyang-goyang. Kalau ini enggak tergoncang. Bagaimana tidak tergoyang? Tuhannya di dalam api kayak gitu. Takutlah dia. Tuhanku aja dalam api, apalagi aku. Gitu. Pasti dalam pikirannya gitu. Bang. Lah, pastilah gitu. Tuhanku aja dalam api, apalagi aku. Makanya aku kasih tahu sama dia, bilang Yesus adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran menuju api. Orang bodoh mana yang mau dibodohin? Aduh, masuklah kalian nanti. Bukan dibodohin itu, tapi memang kata Yesus seperti itu. Yaudah, kamu aja masuk aja ke api, ngapain ngajak orang lain? Itu jalannya di aspal apa enggak? Renita biar sadar cepat Renita. Soalnya kamu udah di pinggir jurang. Gitu. Jadi aku kasih tahu ayat itu. Mana coba dalilnya? Mana dalilnya menyembah Yesus itu masuk surga mana? Yang ada diusir. Bukan menyembah Yesus masuk surga. Bang Juma katanya udah di pinggir jurang. Bang Juma perasaan lagi ngopi tuh, duduk di atas kursi. Mana di apanya Kawaldo? Kalau di kami kan di dalam surah Al-Mu'minun, barang siapa yang sholat
maka dia akan mewarisi surga Firdaus. Nah sekarang mana dalilnya? Barang siapa yang ibadah Gereja? Bukan, gereja terlalu luas. Ibadah minggu, barang siapa yang ibadah minggu akan masuk surga, diwariskan surga. Mana dalilnya mana? Kalau itu nggak ada bang. Kalau percaya Yesus ada. Nggak ada dalilnya. Kalau itu nggak ada, tapi kalau percaya Yesus ada. Itu percaya sebagai apa? Percaya Yesus adalah jalan kebenaran. Ya, kalau Yesus jalan kebenaran, ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yesus mengajarkan percaya kepada Dia, bukan. Iya. Pada saat Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada orang Israel," apakah kamu percaya? Enggak. Ya, berarti kamu udah percaya Yesus. Mending kau ke neraka aja berarti. Aku percaya Yesus lah bang. Ya, Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel." Kamu percaya tidak itu? Domba yang hilang maksudnya gini bang. Domba yang hilang itu berarti domba-domba yang tersesat. Seperti domba-domba yang tidak mengenal Tuhan. Domba gitu, itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kamu Bani Yakub. Bani Yakub di zaman mana bang? Itu di zaman Kok Bani Yakub di zaman mana? Kalau zaman sekarang apakah Anda menjadi, apakah saudara di zaman sekarang menjadi Bani Yakub sekarang ini? Sekarang ini aku sekarang ini jadi Bani Paulus. Murid. Orang tanya, domba itu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada Bani Israel aja. Sekarang kamu Bani Israel. Kamu percaya dengan ucapan Yesus itu atau tidak? Domba dalam Bani Israel itu bukan. disembelih, Bang. Bukan. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada umat Israel saja." Kamu percaya enggak ucapan Yesus itu? Enggak. Gimana, Bang? Yang lain jangan menjawab dong. Saya tanya kepada saudara Aldo, katanya kamu percaya kepada Yesus akan selamat. Nah, saya tanya, Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada orang Israel saja." Kamu percaya atau tidak ucapan Yesus itu? Kalau dia mengatakan seperti itu, aku percaya, Bang. Nah, kalau kamu percaya, terus kamu ini siapa? Aku, ya, kalau aku percaya Yesus. Iya, kalau kau percaya berarti kamu percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel kan? Kalau Yesus mengatakan seperti itu, aku percaya. Nah, Yesus mengatakan itu, Matius 15 nomor 24. Matius 15 ayat berapa, Bang? 24. Matius 15 ayat 24. Aku yang baptis kau malam ini. Kebalik sudah. Baptis kau dengan air wudhu. Nomor 24. Ayat 24. Masih mau kau nambahin? Masih mau aku datang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku. Numpang nyimak, Bang ya. Siap. Aku diutus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kamu percaya toh? Kamu percaya? Percaya atau tidak percaya? Ini nah, kalau percaya terus ya, kalau percaya berarti Yesus tidak diutus untuk orang Indonesia, tapi hanya untuk Bani Israel. Yang dimaksudkan di sini, Bang, bukan hanya kayak domba-domba sahabat. Kamu sendiri sudah baca, aku diutus hanya. Kamu rubah-rubah perkataan Yesus, katanya kamu percaya. Percaya kagak? Tunggu aku baca dari pertama, Bang. Ya udah baca lagi. Pingin ku peluk kau, ku cium kau. Ingin ku peluk, ku cium jidat kau.
Sabar bang, aku lagi baca pelan-pelan ini bang. Nanti Lagi makanya gemetar. aku sayang kali kau. Masa aku nggak sayang abang lah. Masa ngomong abang- jarak jauh aja gemetar, gimana kalau Gak dekat? Gak apa-apa kau Kalau nggak Yesus sayang pergi aku, dari tapi situ aku sayang kau. Aku nggak sayang abang lah bang. Masa aku sayang Nggak laki-laki kan apa-apa. konyol. Nggak Ya mau nggak bang. Nanti masalah, homo. wong saya punya adik laki-laki semua, ku sayang semua mereka. Apa najis. masalahnya? Lah, najis tapi di gereja nikahin, mana? Udah, nggak usah lebay. Baca Pak. Lalu Yesus pergi dari situ dan untuk Surga jadi istrinya Yesus kau. Nah ini nih, screen tuh. Nah, dibesarin. Ya Gurunda. Tuh, tinta merah tuh. Kalau tinta ungu itu perkataan Paulus. Yang merah itu perkataan Yesus. daerah itu dan berseru. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kamu umat siapa? Umat Israel atau apa ini? Umat terjemahan. Masih mau kau datang besok? Apa? Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Kamulah ini yang dimaksud serigala. Kamu bukan Bani Israel, nyamar seperti Bani Israel. Kamu ngerti kata gimana? Gini bang, maksud ayat ini kan dia datang ke Kau tambah-tambahilah sudah, suka-sukanya kamu. Ada tambah-tambahin lah bang. Ini dia Yesus sedang berada di Tirus dan Sidon. Maksud ayat ini. Nah, Ya, dia terus? ketemu dengan wanita Kanaan yang di situ Yesus mengatakan, kamu adalah guguk. Lah itu apa? Itu apa yang dikatakan situ? Aku diutus hanya kepada domba, tidak patut makanan roti yang disiapkan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada budak. Guguk. Kami subuh di sini Gurunda jadi pada zaman Yesus bang, kan katakan itu. Ya. Yang dia datang untuk memberitahu lah kepada perempuan Kanaan di situ kan bang. Perempuan Kanaan itu perempuan Kanaan itu disebut apa? Digelari apa oleh Yesus perempuan Kanaan itu? Domba. Hah? Dia datang ke situ hanya memberitahu. Iya, saya tanya orang yang sesama Yesus yang bukan Bani Israel, Yesus gelari apa? Domba, buaya, biawak, atau serigala, atau apa? Atau guguk? Kura-kura bang, kura-kura. Atau kura-kura. Coba, kalau orang yang percaya dan sesama Yesus aja disebut guguk, lantas Anda nanti disebut Yesus apa? Sebagai apa? Gorila. Domba-domba lah bang. Gimana ceritanya? Domba-domba yang hilang. Bagaimana Anda disebut domba-domba sedangkan orang yang sesaman saja disebut guguk? Hah? Kalau disebut guguk berarti abang sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan kata Yesus dong. Loh, itu ada bacaannya tuh. Ini tuh bacanya tuh. Baca tuh ada kitabnya tuh. Itu. Baca. Nomor berapa itu? Nomor berapa bang? 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Kamu tahu nggak arti dari ini maksudnya? Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti akan bagi anak-anak dan melemparkan kepada. Tambah tidak sudah. Patut untuk mengambil. Maksudnya menafsirkannya seperti itu. Ini beda. Ini maksud dari ayat ini kan tafsirannya nggak sesuai dengan. Maksudnya tafsirannya suka-sukamu lah, suka-sukamu lah. Tafsir Kemenak gimana? Tafsir Kemenak. Suka-suka kamu lah, kamu tafsirkan kitabnya orang. Ya aku menafsirkan sesuai prediksi saya gitu.
Wah, sekarang masalahnya yang disebut anak-anak di situ, roti yang disiapkan untuk anak-anak ini, anak-anak yang dimaksud di situ Bani Israel kan? Nah, kamu Bani Israel nggak? Itu dulu poinnya. Kamu Bani Israel. Iya. Bingung bang. Makanya yang disebut serigala, yang disebut asu itu adalah orang-orang yang di luar Yahudi. Yang disebut domba adalah orang yang berasal dari keturunan Israel. Waspadalah kepada domba, serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah terhadap orang yang bukan Yahudi menyamar Yahudi. Kaulah itu. Sementara gimana? Gimana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, kaffatan linnas litubayyina linnas. Kenapa kau tidak beriman kepada oknum yang diutus untuk kamu? Kenapa justru beriman kepada oknum yang tidak diutus sama untuk kamu? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan domba, Anda bukan Bani Israel. Kenapa Anda percaya kepada Yesus? Sementara ada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia, termasuk Anda. Kenapa Anda tidak percaya kepada dia? Malah lebih percaya kepada orang yang diutus hanya untuk Bani Israel saja, umatnya. Sehatkah Anda? Percayalah. Sehat bang, percaya aku nih sama Tuhan Yesus. Kamu percaya? Iya, kamu percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel? Saya percaya juga, Tuhan Yesus Kristus. Ya, berarti Bani bukan Israel untuk juga. Anda. Sama manusia seperti saya juga, iya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya menurut dalil aku sendiri lah bang. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada dengarkan, berpeganglah kepada perintah Tuhan, jangan kau berpegang kepada pikiranmu sendiri. Amsal 3 nomor 5. Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi aku percaya dengan itulah bang, aku percaya kepada pikiranmu sendiri kan, kamu katakan tadi. Kepada Tuhan dengan segenap hatiku nih. Iya, sekarang kalau kepada Tuhan, mana dalilnya Yesus untuk seluruh umat manusia? Dari Tuhan mana? Yaitu dalilnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolaknya. Makanya di sini Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Makanya itulah dia. Yohanes 16 itu yang kamu baca, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang 12 suku itu. Wahai Bani Israel, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu hanya untuk Bani Israel. Jadi semua Bani Israel harus percaya kepada Yesus biar bisa sampai kepada Bapa. Itu maksudnya. Matius 10, dengar, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Ayo. 10 5 nomor 6. Matius 10 5 nomor 6. Ini si Safat ini di bawah jago kali bertyping. Pas di atas ciut dia. Safat. Matius 10 nomor 5 dan nomor 6. Yesus berpesan kepada seluruh ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Masih mau? Enggak tulis di situ Matius ke bangsa Indonesia. Baca aja, coba baca. 12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itulah. Tetapi nomor 6-nya di sini. Nomor 6-nya domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu umat Israel. Jangan ke bangsa lain. Bangsa lain yang dimaksud di situ termasuk Indonesia enggak? Kutanya samamu. Ya termasuk lah bang.
Nah, berarti ke-12 murid Yesus dilarang untuk ke Indonesia. Nah, yang datang ke Indonesia ini bukan murid Yesus tapi penjajah Belanda. Masih mau aku datang besok. Maksudnya yang gini bang, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu jangan ke menyimpang Indonesia. di jalan bangsa lain atau masuk di dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba, pergilah ke domba-domba yang hilang. Berarti domba hilang itu bukan hanya di Israel saja. Apakah anda domba yang hilang dari Bani Israel? Ya termasuk juga sih. Aku dari domba-domba yang hilang. Dari Bani Israel? Ya termasuk kayak gitulah aku. Ya, kamu nenekmu dari keturunan yang mana? Dari keturunan mana? Nenek saya. Dari suku mana dia? Dari suku NTT lah. Jujur pula dia bang dari suku NTT. Kalau kau dekat di sini ku peluk kau, ku cium jidatmu. Ih, najis bang, jangan gitu lah bang. Tapi pakai kaki maksudnya. Ya, kali kau mandi sekali sebulan mau dipeluk sama Bang Suma, enak kali kau. Enak kali, siapa juga yang mau ngadi-ngadi bang. Agnes Monica aja minta dipeluk, saya nggak mau, apalagi situ. Mandi sekali sebulan nggak pernah. Luna Maya aja minta peluk, aku aja nggak mau. Luna Maya nya nggak mau? Ya pastilah nggak mau. Gimana mau? Orang nggak pernah mandi. Aku mandi tiap hari lah bang. Iya, tapi mandinya di kubangan kerbau kan, sama aja. Gimana? Enggak lah bang. Udahlah, salam aja sama orang NTT sana, saudara-saudara kita di sana ya. Tetap cinta NKRI. Jangan asal-asal kau baptis orang, sementara perintahnya baptislah seluruh makhluk. Mending kau kumpulin ayam, kau baptis. Kalau pagi kau injili itu ayam, bacakan kitab Lukas. Enggak bang, aku mau itulah itu. Baptis Bang Suma lagi. Rencana sih bang. Kau mau baptis aku? Kau baptis aku lagi? Lama-lama ku kasih bawang merah matamu. Asal-asal ngomong baptis Bang Suma. Enggak lah bang, tobat lah Bang Suma. Tobat lah bang. Aku tobat. Kau suruh lagi aku nyamar-nyamar jadi domba Israel juga kayak kamu. Enggak lah, saya domba-domba yang hilang, tapi kan udah. Iya, tapi kau tanya kau dari suku mana? Kau bilang dari suku NTT. Mana ada keturunan Yakub suku NTT? Bisa jadi nanti ya. Suku Bani Israel itu 12 suku. Nggak ada suku NTT. Siapa tahu kan bisa datang ke sini kan bang. Lah, mana ada bisa kayak begitu? Nggak bisa suku itu. Ngarep dia bang, ngarep bang. Ajaran-ajarannya yang sampai ke sini gitu. Maksudnya ajaran-ajaran dari nabi-nabi dulu datang ke sini gitu. Kamu mempermalukan teman Oten yang lain di bawah, janganlah kayak gitu ah. Saya nggak mempermalukan kalau itu urusan mereka lah. Tapi menurut persepsi saya sendiri lah bang. Kira-kira di gereja yang membaptis itu yang paham Bible atau yang tidak paham Bible? Yang baptis ya nggak semua yang dibaptis itu paham Bible lah bang. Yang membaptis itu paham Bible tidak? Ya paham lah, pasti ada yang paham lah. Terus kenapa kamu ingin membaptis saya sementara saya lebih paham daripada kamu? Ya karena dalam Alkitab saya kan bilang begini, kalau dibaptis kan berarti sudah bertobat. Mau apa sih? Apa itu bertobat? Apa itu bertobat? Ya orang yang sudah mengukiri kesalahannya dia lah bang, masa enggak? Nah, salah tidak saya di hadapan Tuhan kalau saya tidak menyembah anak Maria? Salah enggak? Salah lah bang, harus menyembah anak Maria. Karena dia mana perintahnya? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Perintahnya Yesus. Kata Yesus gini, akulah jalan kebenaran, makanya harus datanglah kepada Ini jalan terus. Kutanya samamu ya, apakah jalanan menuju ke gereja itu adalah gereja? Ya iyalah, masa jalan ke surga? Jadi jalan ke Monas itu adalah Monas? Ya iyalah bang, masa jalan ke masjid? Mungkin lah bang. Enggak, saya tanya sama, apakah jalanan yang ke Monas itu adalah Monas? Maksudnya gimana bang? Apakah jalan ke pasar itu adalah pasar?
Ya pastinya lah bang, kalau jalan ke pasar itulah pasar. Sama seperti Yesus berkata. Ya, memang kalau jalan ke pasar pasti ketemu pasar lah bang. Enggak, Bang, bukan ketemu ini pasar. kayaknya pasar itu jalan kayaknya dia, jalan raya. Maksudnya jalan ke pasar adalah pasar. Jadi kalau kamu ke pasar di jalan aja, nggak sampai ke pasar. Ya sampai lah kalau kita jalan ke pasar. Tadi katanya jalan itu udah pasar, berarti nggak Ya usah ke sampai pasar bang, karena kalau cuma dipelototi jalannya bang, harus jalan. Kalau jalan ke pasar berarti udah jalan ke, kalau jalan ke pasar ya pasti ketemu pasar, kecuali kalau kita bukan hanya jalan. ketemu pasar, bukan ketemu pasar. Yang saya maksud, apakah jalan menuju ke pasar itu adalah pasar? Ya iyalah, kalau ya iyalah. Sakit ini orang. Betul bang. Pasti kamu waktu sekolah sering bolos. Mari kita tes. Apakah jalan ke sekolah itu adalah sekolah? Jalan ke sekolah adalah sekolah. Ya kalau jalan ke sekolah ya pasti ketemu sekolah lah bang. Enggak, bukan ketemu sekolah. Apakah jalan ke sekolah? Enggak sampai ke sekolah. Lah kau katakan Ya, tadi kalau- jalan menuju sekolah adalah sekolah. Ya kalau jalan ke sekolah pasti ya kita ketemu sekolah lah bang. Iya, ketemu sekolah. Yang saya tanya, apakah jalanan ini juga sekolah? Ya nggak mungkin jalanan sekolah lah bang. Nah, Yang ada berarti kan jalan menuju Yesus sekolah. ini, ya, berarti jalan ini bukan sekolah kan? Jalan bukan sekolah tapi jalan menuju sekolah ya oke. Nah, Yesus jalan atau tujuan? Yesus bukan jalan bang, dia tuh jalan kebenaran. Nenekmu kiper, lama-lama ku robek juga mulut kau sampai kuping. Tadi kau bilang Yesus itu mengaku, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai, tidak ada yang sampai. Jalanan juga andai kan jalanan itu bisa bicara, jalanan itu pun ngomong, akulah jalan. Tidak ada yang sampai ke sekolah tanpa melalui aku. Nah sekarang apakah jalanan itu adalah sekolah? Menurutmu bukan. Yesus bukan tujuan, tapi dia jalan. Yesus itu tujuan. Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Akulah jalan, akulah kebenaran, Nah, iya itu. akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Aku melalui. tahu. Nah, Siapa coba? Menurut siapa? tanpa melalui Kata Yesus. Nah, itu Yesus siapa sendiri. tujuan di Kan sana? abang Siapa tahu. tujuan? Siapa yang tujuan? Bapak atau Yesus? Kepada Bapa. Halo. Saya tanya. Siapa yang tujuan di sana? Bapak atau Yesus? Bang Juma, boleh kasih izin jelaskan. Ya, silakan. Tapi sebentar dulu. Saya mau tanya dulu, Her. Her, selamat pagi, Her. Her. Oke, lanjut. Ya, selamat pagi, Her. Selamat pagi. Agamanya apa? Aku masih non Apa? Kristen. Oh iya, Kristen. Mohon maaf jalan. Her ini di luar. Bang Juma, ini Her tadi nantang abang di bawah. Dia mengatakan mau bisa diskusi sama Bang Juma. Bang Her sama Bang Juma mau diskusi gitulah. Ini aja Her. Ini yang mana Bang? Yesus bentar. ini Bentar, Bang jalan atau tujuan? Itu aja dulu. Ayo jawab Her. Kalau Yesus itu jalan. Jalan. Berarti Yesus bukan tujuan kan? Kan, aku pernah ngobrol sama Bang Juma dulu kan. Berarti Tapi Yesus aku kepental dulu, naik lagi Bang Juma udah pergi. Aku pernah ngomong kan. Iya. Nah, berarti Yesus hanya jalan kan menuju kepada Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Jalanan hanya jalan menuju Monas, bukan Monas itu sendiri. Dan itu pengakuan Yesus loh. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Berarti yang dilalui apa? Jalan. Aku tuh naik di sini tuh pengen bertanya sama Bang Juma, boleh nggak? Iya, apa? Dulu kan aku pernah bertanya soal Al-Quran, soal sholat. Iya. Masih ingat Bang Juma? Saya punya santri banyak, siswa banyak. Saya tidak ingat yang mana, Anda yang mana.
Aku yang di Komal kemarin sempat nanya tuh, sholat kenapa harus 2 rakaat harus ini? Yang dari mana? Oh. Masih ingat? Iya, ingat. Saya mau Gak bagus sekali jaringannya loh, noise. Bukan itu sejalan, itu sejalan. Noise. Aku tuh mau tanya Bang. Aku kan pernah cerita sama Bang Juma kemarin. Terus aku mau tanya, ini yang aku sempat lihat ada di satu channel tuh tentang katanya kan Al-Quran itu nggak pernah ada revisi, tapi di sini aku pernah baca itu ada 2.500 kesalahan Al-Quran yang direvisi. Bisa bantu jelasin? Al-Quran atau terjemahannya? Ini Al-Quran, saya lihat di sini itu ada 2.500 kesalahan Quran. Terjemahannya atau Al-Qurannya, Bang? Al-Quran ini kan di Arab tuh. Hah? Kalau terjemahan kan pasti di Indonesia atau negara lain. Ini kan yang merevisi ini dari channel Arab. Yang mana? Apa kebohongan apa lagi ini? Ini bukan kebohongan, saya tuh bertanya. Iya, Bisa apa? bertanya. Di mana ada kesalahan di revisi ayat suci Al-Quran? Di mana? Informasi dari mana? Ini sudah 1400 tahun baru kudengarkan ada ayat Al-Quran kemudian direvisi sampai segitunya. 200 katanya. Hah? Apalagi bukan 200, 2.500. Apalagi 2.000. Hah, berarti semua ayat Al-Quran lah ini dirubah. Ini kebohongan apa lagi nih mau dipamer ini? Bukan dipamer, ini kan bertanya. Ini aja, tuh aku lagi mencari kebenaran tuh. Pernah ngomong sama Bang Juma kemarin. Bang Juma, tolong bantu saya. Benaran begitu caramu. Tidak begitu caranya, Bung. Anda tahu tidak? Al-Quran sampai di Indonesia itu tidak melalui media televisi. Korek standby. Al-Quran sampai ke Indonesia itu melalui sanad. Apa itu sanad? Orang Indonesia pergi ke Arab atau orang Arab datang ke Indonesia ngajarin Al-Quran, bukan melalui televisi. Ada namanya sanad Al-Quran. Apa itu sanad Al-Quran? Seorang guru ya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Murid di depannya mengikuti. Coba kamu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, tayyib. Bacaanmu udah betul. Besok murid harus menghadap ke guru. Guru, saya ingin mendaras bacaan saya yang kemarin. Ya, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah murid ini benar-benar memahami, lulus Quran, dia diberi apa? Kewenangan kemudian disebut ijazah untuk mengajarkan murid yang lain Al-Quran. Maka si murid tadi mengajarkan kepada muridnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pindah ke murid, begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pindah ke murid, begitu. Sampai hari ini. Tidak ada yang berubah. Makanya di Islam itu, dimanapun Anda pergi sholat, pasti bacaannya sama. Tidak ada masjid dengan masjid yang lain pertentangan bacaan, tidak ada. Kenapa? Seluruh masjid dunia itu bacaannya sama. Kalau Al-Quran itu tidak terjaga 1400 tahun silam, maka akan mengalami distorsi seperti kitab saudara. Coba, kamu pergi ke Jepang, kau cari kitab Kejadian di sana, kau suruh orang sana baca, kau ngerti apa yang dia bilang? Tidak. Habis itu kau pergi lagi ke Belanda dengan kitab yang kamu bawa sama. Kau pergi di sana, kau suruh orang Belanda baca kau punya kitab. Dia baca, dia mengerti? Tidak. Ini yang disebut kitab suci. Kalau Al-Quran tidak, kau ke Jepang atau kemana saja di dunia ini, kau pergi bawa Al-Quran. Kau suruh orang baca sana, orang Islam, pasti dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pasti. Tidak ada perubahan. Setelah itu 1400 tahun tiba-tiba saudara muncul. Ada di dalam TV, diinformasikan dari channelnya ini 2000. Islam mana yang mau percaya? Sementara kami, sanadnya itu jelas. Apa itu sanad? Mata rantai penyampaian berita. Itu sanad dalam Islam. Dan memang di agama lain gak ada. Hanya ada di Islam.
Hanya ada di Islam. Sekarang coba kau bayangkan ya Bung ya. Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Al-Quran itu ditafsirkan, maka seluruh penafsir akan satu kata dengan tafsiran itu, dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu yang berbeda. Coba. Tapi coba kalau Anda ke Jepang, Anda perlihatkan kejadian satu. Apa tafsirannya orang Jepang? Beda. Tafsirannya orang Belanda? Beda. Tafsirannya orang Cina? Beda. Orang Afrika? Beda. Orang Malaysia? Beda. Orang Indonesia juga beda. Makanya coba Anda lihat di internet. Kalau Anda pandai di internet, kamu ketik sekarang kejadian satu atau apapun itu yang kamu ketik, kau lihat di situ terjemahannya antar tahun, apakah sama? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Ada yang dipotong, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dirubah katanya, semua-semua. Mana yang benar? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada ilmu sanad, tidak ada mata rantai. Kalau saya, Bang Suma, hidup 2023, saya punya murid tahun ini, 2050, dia akan mengajar bacaan yang saya bacakan hari ini. Dia sanad, itu namanya ilmu sanad. Bacaan Bang Suma sampai kepada dia, diajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya dengan bacaan yang sama. Ada Anda saudara mendengarkan Malaysia bacaannya Alhamdulillahilladzi rabbana ghafir lana zubana wa ghafir lana tabbat yada abila bin alladina yuqimuna shalah wadduha wallai. Ada bacaan kayak gitu? Tak ada. Mau sampai keliling dunia satu hari sebelum kiamat, Anda tidak akan pernah menemukan bacaan itu. Bayangkan ya, coba. Ada yang bisa ngaji enggak di sini umat Islam? Misalnya siapa? Bunda Rahma. Coba Bunda Rahma membacakan surah Al-Baqarah. Silakan. Salah huruf pasti saya tahu. Coba silakan. Anda sengaja salah-salahi pasti ku tahu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Coba dibuat salah, dibuat keliru, pasti saya tahu di mana kelirunya, di mana salahnya. Coba. Gimana? Walladzina yu'minum baca aja. Yu'minuna astagfirullah. Walladzina yu'minuna bima jila ilaika wa ma. Salah. Nun mati dibaca mim mati. Betul? Betul Gurunda. Yang bacaan yang benar adalah alladzina yu'minuna bima. Ayat keberapa tadi? 4 Gurunda. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bacaan yang benarnya. Betul? Iya Gurunda. Nah, coba baca lagi terus. Baca lagi, dibuat salah. Pasti tidak tahu yang mana salahnya. Coba. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihum. Salah. Muflihun, bukan muflihum. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah, Ibu membaca muflihum. Satu huruf saja. Kami tahu. Anda tiba-tiba datang mengatakan 2.500. Oh, nggak ada. Jangan menggunakan metode-metode Paulus kepada kami umat Islam, Bu. Umat Islam itu bacaan Qur'annya tertata, keilmuan disiplin ilmunya terhadap agamanya itu tertata. Tidak ada yang bisa merubah itu. Sekuat apapun kekuatan pembenci-pembenci Islam untuk merubah Al-Quran satu huruf pun, umat Islam sedunia akan bergejolak mengetahui itu. Gak bisa. Itu buktinya tadi. Kalau Bunda Rahma mau pindah ke surah lain, ayat lain, silakan Anda baca. Insya Allah saya akan tahu. Itu. Di Islam itu begitu. Nah sekarang kalau ada bule masuk ke sini, baca Bible versi bule, kira-kira apa yang Anda lakukan? Bingung.
Apakah ini yang disebut kitab suci untuk seluruh umat manusia? Tidak. Orang Kristen itu kadang bangga, Tuhanmu itu cuma tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa-bahasa lain. Apa buktinya? Al-Qur'anmu cuma bahasa Arab, tidak bisa dalam bahasa lain. Oke, mari kita buktikan. Nah, apakah betul ketika Al-Quran itu dibacakan hanya orang Arab yang tahu? Tidak, semua umat Islam di atas muka bumi ini tahu. Berarti Tuhan Maha tahu. Nah, sekarang kita balik. Coba bahasa Yunani, kitab Yunani dibacakan. Berapa banyak negara yang tahu bahasa itu? Cuman orang Yunani. Indonesia tidak ngerti. Berarti yang tidak tahu di sini siapa? Tuhannya siapa yang tidak tahu? Kalau itu yang dijadikan sandaran. Jadi gini Bang Juma, saya mau Ya, sebentar silakan. boleh ya? Saya potong. Jadi gini, ini saya bertanya kayak gini. Karena kemarin waktu saya lagi dinas, pendeta dari tempat saya bertanya gini, kamu kenapa? Dengar kamu mau pindah katanya, agama nggak pernah masuk gereja ya. Terus dia ngirimin ini, mungkin saya putarin deh biar Bang Juma denger. Jadi saya pertanyaan pertama masuk, pengen bertanya sama Bang Zuma. Nah ini kali kedua saya pengen diskusi. Mungkin bisa dengar ini kali ya. Percaya bahwa Kedengaran? teks Al-Quran kami sempurna, sudah ada yang menghafalkan turun-temurun, jadi tidak ada kesalahan. Tapi ternyata ya ada ribuan kesalahan sobat. Wah, ini ribuan kesalahan ini gimana ya? Lalu sebuah artikel yang diterbitkan 10 Januari 2020 oleh jurnalis Saudi Ahmad Hasim ya di situs Saudi Opin. Oke, itu bukan dari pendeta Bang, itu channel sang penceramah. Menunjukkan bahwa Al-Quran seperti Iya, yang ini dikenal dikirimin saat ke ini saya dari ditulis pendeta saya, kirimin ke setelah saya. masa Makanya Nabi, saya yang sudah tanya sama Bang bukan Juma. ditulis zaman Nabi ya. Makanya kan saya bertanya, kenapa saya naik sini? Saya tuh pengen tanya, apa salah orang seperti saya yang nggak paham bertanya sama orang yang lebih paham? Terus, oke, kita paham. Nah, sekarang kira-kira video ini diperuntukkan untuk umat Islam atau Dia untuk kirim, non-Islam? dia jadi gini. Waktu kemarin saya bilang saya lagi mencari kebenaran karena saya tahu Yesus itu utusan. Terus dia bilang, apa yang kamu percaya? Saya malah lebih respect ke Islam karena Tuhannya satu. Nah terus dikirimin lah ini sama saya, makanya saya pengen naik ke sini dan saya pengen bertanya. Katanya Al-Quran. Iya. Ya, itu. Jadi kan nggak salah saya bertanya kan? Iya, nggak salah, sama sekali nggak salah, betul. Sama Bang Juma sekali izin nggak salah. boleh Bang? Iya, silakan. Oke, kita itu sampai dari Memri ya. Memri itu buatan intelijen dari Israel. Oke, Memri kan, itu dari Ahmad Hashim kan, betul? Iya benar. Jadi kan aku tuh bertanya, maaf bang, saya potong bentar. Aku tuh bertanya begini tuh, tujuannya cuma satu. Karena saya bilang, kamu tidak, saya bilang saya lebih ya, saya mencari kebenaran. Karena semenjak saya belajar tentang Alkitab, banyak perubahan di dalamnya. Dia bilang sama saya, Al-Quran juga lebih dibanyak, dirubah-rubah, dikirim lah ini selesai. Jadi saya naik ke sini ini bertanya. Udah, itu jawabannya hoax. Itu Memri itu buatan intelijen dari Israel. Oke? Hoax itu. Nggak ada perubahan. Kores ini nggak standby ya, Kores. Oke, itu udah dijawab ya. Ini gini, kita sebenarnya tidak perlu terlalu menyikapi serius, karena kenapa? Udah jelas ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak senang dengan Al-Quran. Makanya yang seperti itu tidak akan mungkin dikirim ke umat Islam yang paham Quran, tidak mungkin. Paling yang dikirim itu kepada sesama Kristen untuk menjaga supaya orang Kristen tidak ada yang keluar dari Islam. Makanya yang kayak begini-begini itu tidak dipublish secara menyeluruh. Gimana? Asal supaya nggak ada orang Kristen keluar dari Kristen. Iya, itu makanya. Nah sekarang kalau kita uji, coba mana bacaan yang dirubah itu yang mana? Terus kalau itu betul adanya, lalu bagaimana dengan penghafal Quran yang hidup, berkesinambungan,
dari hari ke hari, tidak terputus-putuskan. Coba, ini buktinya saya dengan Bunda Rahma ini Anda lihat sendiri. Saya tidak bersama di sini lihat pegang Quran, enggak. Atau ada lagi yang mau coba, host kita coba baca Quran. Baca aja yang apapun itu yang Anda tahu. Saya paham. Silakan. Saya pernah bertanya sama satu pendeta, dua pendeta, jawabannya berbeda. Tapi saya bertanya sama teman-teman yang di sini di tempat kerja saya, beberapa ustadz itu jawabannya sama. Bahkan saya sama istri kemarin udah sepakat, kita tuh pengen masuk Islam, cuma karena aku tuh pengen masih banyak pengen tahu soal Islam, makanya saya naik ke sini dan pengen bertanya. Jadi mohon maaf, saya bukan mengejas ini benar atau salah. Saya bertanya karena ketidaktahuan saya. Iya, betul. Jadi kan aku lebih selektif untuk bertanya. Jadi bahkan aku tuh sempat waktu seminggu kemarin waktu ngomong sama Bang Juma, saya pernah ngomong sama Bang Juma, maaf, saya tolong dibantu berikan pemahaman. Kalau misalnya hati saya udah bulat, saya dan istri dan anak tuh pengen masuk ke Islam. Tapi saya naik ke Komal ini malah bertanya kok jawabannya seperti itu, seakan-akan ngejas kita itu membuat argumen gini, padahal kita tujuannya tuh pengen tahu. Bahkan aku lagi ngomong ini sambil dengar ini, aku sama istri sama anak lagi dengerin loh sekarang ini. Iya, jadi gini saudaraku ya, ini Komal adalah Komal lintas agama, debat lintas agama. Memang berbeda, mohon maaf, memang berbeda ketika yang Anda tempati bertanya itu adalah Komal yang memang tujuannya hanya berdakwah. Artinya, ya memang tujuannya bertanya untuk mengetahui. Kalau di sini kan tidak. Jadi tidak sepenuhnya juga teman-teman disalahkan. Artinya gini, kami ketika menerima pertanyaan dari teman-teman di luar Islam, itu pasti muatannya, cakupannya seperti yang kami alami selama ini. Bahwasanya teman-teman Kristen itu bertanya tentang Al-Quran, pasti cenderung hanya untuk mencari kesalahan. Tapi kalaupun ada seperti saudaraku Her bertanya untuk mengetahui tentang Islam, ya kami minta maaf dan alhamdulillah itu adalah satu yang sangat luar biasa gitu. Tapi percayalah, di Islam itu kalau ada media atau ada pendakwah atau ada dai atau ada ustadz yang nyata, real, memang untuk mengajarkan Quran, Anda mau bertanya apapun pasti dia tidak pernah negatif. Karena memang dia siapkan dirinya untuk ditanyai oleh orang-orang yang ingin tahu. Tapi kalau di sini, seperti apapun saya menjelaskan dan menerima pertanyaan, pasti pikiran saya itu selalu mengacu bahwa orang ini adalah Kristen yang mencari kesalahan Quran. Itu ya. Jadi tolong dimaklumi keadaan yang ada di sini, karena 24 jam kita itu datang teman-teman kita Kristen ke sini bertanya, mencari kelemahan-kelemahan Al-Qur'anul Karim. Makanya saya tadi mengatakan, nggak mungkin. Saya menyikapinya seakan-akan Anda itu memang mau mencari kelemahan gitu. Dan saya mohon maaf, saya juga lupa kalau kemarin itu kita pernah diskusi. Setelah Anda menyampaikan yang kemarin bertanya tentang sholat, tentang berapa rakaat, baru saya ingat, oh iya betul kemarin itu ada. Cuman namanya saya lupa. Ya tahulah kalau usia sudah di atas 40 tahun gitu ya. Seperti itu saudaraku. Jadi kalau kami umat Islam itu ditanya tentang Al-Quranul Karim, ya cakupan dalam otak kami itu selalu berpikir orang ini mencari kesalahan Quran. Seperti itu. Jadi harap maklum aja lah. Tapi sekarang kan kita udah tahu nih, saudara Her memang murni mau belajar Islam, Masya Allah. Ya, jadi kalau tidak memuaskan jawabannya dari saya, boleh di kumal-kumal lain banyak teman-teman kita yang lebih paham, dan juga banyak kumal-kumal Muslim atau ustadz yang membuka untuk ditanyai gitu. Saya udah pernah naik di kumalnya. Coba diulang lagi pertanyaannya, coba. Kores tadi dari tadi gua manggil-manggil lu, udah diam dulu. Ini dari WC udah selesai. Dari tadi gua manggil Kores standby, Kores. Udah Oji udah bukain. Ayo Bang Her silakan.
Luasnya Naik rumahmu 2 kilometer wes. Iya, mau ke WC naik motor ini. Duh. Gak ada cerita, gue udah tadi manggil. Tapi Bang cuma itu masalah video yang diapain sama Bang Her itu kan karena gak banyak Islam yang tahu. Kalau banyak itu udah dilaporin Bang. Iya pasti itu. Pencemar apa? Kan penista agama namanya. Karena tidak akan terbukti, tidak akan mungkin. Tidak akan tidak ada itu revisi sampai dituduhkan segitunya. Itu nggak ada. Jadi kan bahaya itu kalau iya itu gimana. Pak Jumata saya terima dari itulah seorang pendeta. Dia ngirimin itu ke WA saya karena kemarin dia bertanya kenapa nggak pernah lagi nggak ini kan aku udah pernah cerita sama Bang Jum. Kemarin saya sempat naik di komalnya teman itu yang anak Manado juga daerah dengan saya itu kemarin di sini. Nama akunnya apa? Nama komalnya siapa? Namanya dia pendeta juga di sini. Aku tuh nggak enak ngomongnya karena di sini kan. Ya komalnya yang ditempati siapa? Komal dia punya cuma. Makanan rohani? Bukan. Bukan. Oh, si Deking pendeta ya? Wow, menarik. Bukan, Kores bukan. Aku pernah naik di komalnya Bunda Rifa. Bertanya juga di atas, bertanya dan Munir. Kebetulan aku hidupnya juga di Jawa, jadi Islam tuh udah mulai banyak yang paham. Makanya ada sesuatu yang aku belum yakin, ini aku bertanya kan. Jadi naik ke sini berharapnya mendapat jawaban. Jadi aku tuh pernah ngomong juga sama Bang Juma dulu. Jadi ini dan aku tuh bahkan mau minta, aku sempat beberapa seminggu ke belakang kemarin sempat ngomong sama istri nanti kami berusaha untuk jadi mu'alaf beserta 2 anak saya. Amin. Makanya dapat kami hidayah butuh segera Bang. pencerahan. Makanya kalau boleh Bang Juma bisa pandu kami. Kalau boleh, ini kan udah kebetulan anak saya udah ini, yang satu udah tidur. Mungkin kalau besok ada yang mau mualaf jam 8. Ini mau jam berapa Bang Her? Jam 10 aja ya. Kebetulan kan aku ini pegawai negeri itu, jadi besok kan libur. Jadi mungkin aku bisa jam-jam 10-an. Jam 10 ya? Ya, nanti aku. Masya Allah. Jam 10 apa itu? Jam 10 apa? Malam apa pagi? Allah ya Rabbi. Diam Bunda Rama. Bunda Rama diam. Jam 10 apa Bang? Jam 10 pagi lah. Kalau malam anak-anak kasihan udah istirahat. Oh jam 10 pagi. Wah. Ini aja udah jam 3. Ini udah jam 3. Tunggu. Kalau jam 1 siang gimana? Kores gak bisa bangun. Jam 10 belum bangun dong. Si Kores belum bangun. Bang Her gini Bang Her, dengerin Bang Her. Ini kan udah jam 3 Bang. Kami juga belum bubar. Kami belum tidur. Ya kemungkinan kami nanti ini jam 4 karena di Bang Juma jam 5 Bang Jumanya mau sholat subuh. Nah kalau menurut aku ya aku sependapat dengan Kores. Kalau jam 1 gimana? Aku kan segala sesuatu harus diskusi dengan istri saya atau gimana nya. Tapi kalau jam 10 istri saya masih di rumah. Karena kalau di atas jam 10 kan istri saya punya usaha beberapa toko tuh, jadi dia. Oh yaudahlah jam 10 yaudah mau gimana lagi. Oke jam 10. Gurunda bisa nggak? Gurunda gimana Gurunda? Bisa. Wah, bisa. Kores ya nggak bisa. Ya udahlah nggak apa-apa. Aku ikut bahagianya aja. Les, tinggal pasang alarm Les. Iya, aku juga pasang alarm. Nggak bisa. Kalau kurang tidur sakit. Padahal tahu nggak rencana aku ini besok? Aku besok mau nonton tangisan di atas ujung sajadah. Soalnya sedih banget filmnya. Aku besok mau nonton lah. Dan pikir, rupanya memang udahlah mau nontonnya nantilah. Padahal dia ini titik kamal ya Allah. Aku padahal. Lanjut. Oke, jadi teman-teman Bang Her besok mau ini ya. Iya. Teman-teman yang 1.700 sebelumnya. Sebentar Bang Her, sebentar. Teman-teman yang 1.700 tolong Bang Hernya di follow biar bisa besok on cam ya. Teman-teman Bisa. yang 1.700
Ya, woi kalian ya, kalian follow dulu Bang Heri nih. Kalau enggak aku campakkan kalian dari room ini, aku sepak kalian. Cepat kalian follow. Aku kalau ngomong baik-baik kalian nggak denger. Giliran aku udah ngegas baru kalian sibuk itu follow. Cepat kalian follow itu 1700. Jangan sampai aku sepak kalian di bawah itu ya. Aldo, kapan ikut Boleh Aldo? nambahin? Nggak ada Boleh lu nambahin ya? Nggak ada. Dia paling dapat akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Enggak, ini benar. Dia mau ikut syahadat. Dia mau ikut. Nambahin enggak? Enggak, Bang Her mau ngomong. Tunggu. Biarin Silakan, dulu, Bang tunggu. Her. Kenapa kok Yesusnya ditinggalin itu? Enggak, dia udah lama. Os, tolong Os, itu tadi belum selesai Os. Izin. Sabar Bang, sabar dulu. Oke, ini udah ya sabar ya Bang. Banyak kali yang mau diskusi Bang Juma nih. Udah jam Ini berapa? udah lanjut lagi ini. Ayah, kenapa Her tadi? Kenapa? Jadi kan aku aslinya dari Manado tuh. Oh. Aku tinggal di Jawa itu sekitar 5 tahunan dan aku mempelajarin perbedaannya jauh banget. Di situ aku dapat kebenaran tuh. Alhamdulillah di situ ya. Gak karena belajar berarti ya. Sip, nantilah. Banyak tahu. Spesifiknya nantilah pas jam 10 ya. Siap. Terus si Jala apa nih Jala? Jala siapa sih? Jalan. Oh jalan lurus. Iya, mau coba Kristen nih jalan Selesaikan lurus. dulu Bang Her Kores, selesaikan dia mau turun. Udah beres udah aku udah nanya. Oh karena belajar. Keren itu. Itu tadi ada orang nanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gimana Bang Juma, kelanjutan apa Juma? Aku mau. Gimana tuh siapa yang tujuan? Lanjut Gurunda. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, pasti itu Bang Juma. Kalau kita melihat dari bacaan itu yang tertulis, kalau mindset kita sebagai manusia, itu pasti dua oknum. Iya, emang. Karena saat itu Yesus yang berkata, tidak ada yang sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku. Jadi begini, saya sih nggak pintar-pintar banget. Artinya begini, saat itu bangsa Israel masa Yesus hidup, mereka tak mengenal siapa itu Allah. Bangsa Israel, tahu dari mana mereka tidak mengenal Hasem? Bukan Hasem, Bang Juma, mengenal Allah itu sendiri. Iya, manusia tidak pernah melihat muka Allah itu sendiri. Iya memang, sampai kapanpun. Jadi kira-kira begini Pak Bang Juma. Saya kenal Bang Juma, namanya Bang Juma. Ya. Nama Bang Juma saya kenal. Tapi saya mau ke rumah Bang Juma nih. Nama Bang Juma saya kenal, tapi orangnya tidak saya kenal. Gitu loh. Jadi tiba-tiba saya jumpa Bang Juma di tengah jalan. Saya ngomong gini sama Bang Juma. Mas, minta izin Mas. Rumah Bang Juma mana? Saya bilang gitu. Tanpa saya sadari, saya berkata langsung dengan Bang Juma. Bang Juma ngomongnya begini. Anda itu nggak bisa masuk ke rumah Juma tanpa permisi melalui saya. Bang Juma ngomong gitu. Jadi saya berpikiran gini. Loh sombong banget nih orang. Emang aku mau ke rumah Juma, emang lu siapa? Batinku gitu. Nah, karena saya kesel, saya cari sendiri tuh rumah Bang Juma. Dapat rumah Bang Jumanya. Begitu saya masuk ke rumah Bang Juma, nyatanya Bang Juma sendiri yang punya rumah itu. Gitu loh Bang Juma. Gitu. Oke. Begitu mengartikannya, makanya Yesus berkata, tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Karena Bapa itu Yesus itu sendiri. Iya. Gini loh maksudnya. Oke, sudah. Sekarang 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Melalui Yesus enggak tuh? Tidak ada pakai melalui loh Bang Juma. Artinya begini Bang Juma. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku kan? Nah sekarang pertanyaannya, apakah Elia melalui Yesus? Kalimat itu keluar dari mulut Yesus itu sendiri Bang Juma. Ya, makanya dia kan mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Elia. Ya karena dia Bapa itu sendiri. Ya, nah sekarang apakah melalui Yesus Elianya naik ke surga? Gini loh Bang Juma ilustrasinya Bang Juma. Nggak akan mungkin orang bisa masuk ke rumah Bang Juma
tanpa Bang Juma sendiri yang mempersilahkan masuk. Iya, itu kalau rumahku. Kalau aku punya rumah. Nah, sekarang apakah Yesus yang punya rumah? Iya, dia punya surga itu karena dialah hal itu sendiri. Di mana Bisa, aku bisa menunjukkan rumahnya Bunda. Kalau ada cocokologi, siapapun Gini, bisa. bukan cocokologi, Mas. Bukan, izin Mas ya. Aku akan pergi ke rumah bapakku. Maksudnya apa tuh? Aku akan pergi ke rumah bapakku. Untuk menyediakan begini loh Bang Juma, Yesus begini Bang Juma, waktu Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, berkatalah Allah itu sendiri, ya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya dari kalimat itu seolah-olah Allah itu beranak. Salah. Yesus pun berkata kepada kami, gini loh Mas, Yesus pun berkata kepada kami pengikutnya bahwa kami disebutnya anak. Emang aku ini anak Yesus? Kan tidak. Iya tahu, kami tahu. Cuman permasalahannya sekarang, sejak kapan Yesus itu punya pengikut di luar Yahudi? Siapa? Orang Roma yang sesama dengan Yesus pun disebut sebagai guguk. Padahal udah percaya. Tidak, orang Roma itu tak percaya loh Mas. Siapa bilang orang Roma Bagaimana itu percaya? dengan wanita yang disembuhkan? Masa hidupnya Yesus saat itu nggak banyak orang nggak percaya. Karena bagi mereka itu menduakan Allah itu adalah perbuatan yang sangat keji. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, wanita yang datang kepada Yesus, apakah percaya kepada Yesus? Oke, iya percaya kan? Terus apa Yesus menyebut wanita itu dengan apa? Pengikut. Wanita yang mana Bang Juma? Waktu Yesus ada wanita yang pendarahan, karena saking percayanya dengan Yesus saat itu, dia cuma pegang jubahnya aja, dia selamat, dia sembuh. Iya, karena Yesus sedang mengobati. Kok diobati sih? Siapapun bisa diobati. Ini berbicara mengenai akidah. Yesus tidak mengobati wanita yang pendarahan itu, Mas Juma. Wanita yang pendarahan itulah yang memegang jubahnya. Hanya jubahnya aja saya pegang, saya akan sembuh. Itu dia berkata dalam hatinya. Dan dia memegang jubah Yesus itu sendiri dan dia sembuh. Ya itu mah dukun, ceritanya itu dukun. Ini berbicara mengenai konsep akidah. Iya, ini berbicara konsep akidah. Ini akidah. Seorang dokter yang diutus ke Papua, di pertengahan jalan di Makassar, di Bandara Makassar ada orang nggak bisa ngobatin karena dia diutus hanya orang Papua. Boleh atau tidak? Boleh. Itu bukan boleh, dukun, Mas. Itu mujizat. Ini berbicara mengenai akidah, Bung. Benar. Wanita Samaria yang datang minta wanita Samaria datang kepadanya untuk bersungut-sungut dia, nyembah-nyembah dia. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Tidak patut roti yang disiapkan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Ya karena wanita itu bersungut-sungut loh Mas. Lalu? Harusnya gimana? Dia itu harus merendahkan diri. Harusnya gimana? Merendahkan diri. Apakah dia tidak merendahkan diri dengan mengatakan, iya betul Tuan, bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apakah masih ada perendahan diri yang lebih rendah daripada itu? Tapi apa kata Yesus? Betul ibu, jadilah seperti apa yang kamu mau. Apa itu? Jadi guguk, jadi budak, jadi pemakan sampah. Hah? Apatah lagi saudara yang hidup 2000 tahun yang tidak pernah ketemu Yesus, yang bukan dari Bani Israel. Jadi kalau kekristenan itu begini loh Mas, ya. Iya gimana? Tapi izinlah sama Bang Heri itu ya terserah, itu hak dia untuk memilih ya. Mungkin dia. Oh iya dia sadar. Artinya saudaraku Heri ini otaknya mulai berfungsi gitu loh Bang. Kalau ingin mengetahui Tuhan, bukan otak yang kita pakai Mas. Oh, enggak bisa. Lalu apa yang Anda pakai? Roh, hati. Lah, karena kalau otak Mas itu dari tubuh. Tubuh itu dari tanah Mas. Kalau roh itu dari langit. Itu benar. Makanya dari itunya saya nggak percaya dengan kitab. Ya. Jadi konsep dasarnya aja lah. Konsep dasarnya kalau manusia, ya manusia itu terdiri dari dua, tubuh dan roh. Betul. Jadi kalau tubuh itu dari tanah
dari bumi, roh itu dari langit, dari sorga. Jadi gitu. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang isi sorga, tanya roh itu, jangan tanya tubuh, nggak nyambung. Karena tubuh itu asalnya dari tanah, dari debu tanah. Kalau roh dari sorga, lihat waktu penciptaan si Adam. Waktu penciptaan si Adam, di Kejadian kalau nggak salah saya bukan seorang pendeta, saya orang awam. Tapi saya mau belajar tentang ketuhanan melalui roh yang ada diberikannya padaku. Itu membimbing aku. Makanya kami di Alkitab kami tertulis, janganlah rohmu dikuasai tubuhmu, biarlah tubuhmu dikuasai rohmu, gitu loh Mas. Jadi kalau kita mau tahu tentang surga, ya Mas. Sekarang begini, yang diusir dari surga itu yang adalah makhluk roh itu siapa? Iblis. Makhluk roh tidak dia? Hah? Roh tidak iblis yang diusir dari surga itu? Sesuatu yang hidup ada roh. Oke. Bukan tubuh. Berarti Anda sudah mengatakan mati. Iya, saya tahu. Berarti yang diusir dari surga itu adalah iblis. Roh dan kan? tempat neraka itu, Mas. Allah menciptakan neraka itu, membuat neraka itu. Enggak usah terlalu besar mulut. Saya tanya dulu. Yang diusir dari surga itu roh iblis kan? Iblis, Mas. Iblis. Mulia mana dengan jasad manusia yang dari bumi daripada roh yang dari surga? Ayo, jawab. Maksudnya mulianya gimana, Mas? Bingung Jawab saya, Bang. Memang bingung. Karena Anda mengatakan bahwa kalau Anda ingin mengetahui surga, tanya yang dari surga. Iblis dari mana? Iblis dari mana? Dari surga. Dari Allah surga. Dari Allah asalnya semua. Anda merendahkan jasad manusia. Sekarang saya tanya, ada nggak jasad manusia itu kemudian diusir dari surga? Jasad manusia? Jasad manusia. Nyambung loh Mas. Nggak pernah jasad manusia itu masuk ke surga. Tadi Anda memuliakan makhluk yang datang dari surga. Sekarang Anda pura-pura pikun setelah bukan tahu pikun loh Mas. Roh itu asalnya dari surga, tubuh iblis itu asalnya dari bumi. Iblis ini roh atau bukan? Roh. Tapi dia sesat. Kenapa Anda bisa membedakan dari mana Anda bisa membedakan antara roh sesat dan roh yang di Allah itu sendiri? Di mana dalilnya ada iblis mau menyamakan dirinya dengan Allah? Di mana dalilnya? Waktu Yesus jadi manusia, dia dicobai. Saya bukan penghafal, saya bukan pendeta ya Mas ya. Waktu Yesus dicobai, dibawa ke tempat paling tinggi. Pertama, kita selidiki dulu. TKP-nya di mana? Di bumi. Dibawa ke tempat paling tinggi. Ditunjukkan apa? Bumi. Terus? Apa kata Yesus? Aku akan berikan ini kepadamu jika kau sujud kepada aku, katanya. Kata iblis itu kepada Yesus. Apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhan Allah lah kita menyembah. Sekarang begini, dengarkan saya. Menurut saudara, Adam itu dicipta di mana? Di bumi. Iblis menggodanya di mana? Di bumi. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena dia melawan kepada Allah itu. Dia ingin menggantikan posisi Allah itu. Dia nggak sadar dia itu ciptaan Allah itu sendiri. Dia menggoda di surga atau menggoda di bumi? Dia sekarang tugasnya menggoda di dunia ini, Mas. Jangan sekarang, Bung. Jangan pura-pura pikun, Bung. Saya tanya. Bukan pikun. Dengar. Jangan pikun Anda. Saya bukan pikun, saya pintar. Anda pikun. Adam itu di alam yang setahun sehari atau sehari bagi Tuhan, 1000 bagi bumi, atau 1000 bagi manusia. Itu hidupnya di bumi. Pasti Anda pikun di sini. Mas, enggak pikun. Tunggu. Ketika kemudian Adam, sabar. Di mana tempat 1000 bagi 1000 tahun bagi manusia? Di bumi atau di surga? Di bumi. Oke. Ketika kemudian sehari bagi Tuhan, itu di mana? Di bumi atau di surga?
1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Oke, pintar. Jangan dipinter-pinter, Mas. Bukan saya pelintir. Dengarkan pertanyaan berikutnya. Dengarkan. Ketika kamu makan hari ini juga, engkau akan mati, kata Allah itu kepada si Adam. Benar, itu nggak salah omongannya. Kapan dia mati? Mati Hari pada itu juga- hari itu di hadapan Allah itu sendiri, karena bagi Allah 1 hari bagi dia 1000 tahun bagi manusia. Artinya dengar Mas, artinya umur si Adam itu nggak lewat dari 1000 tahun. Sekarang begini. Adam hidup di masa 1 hari atau Adam hidup di zaman 1000 tahun? Jawab. Adam hidup di bawah 1000 tahun. Tapi itu ukuran tahun manusia. Kalau ukuran tahun Allah itu 1 hari, makanya sesuai kalimatnya Mas. Dengar dulu Bang Juma, dengar. Dengarkan. Anda yang harus mendengarkan saya. Anda tidak paham Bible. Sekarang begini, apakah Adam sampai 100 tahun, 1000 tahun, atau hanya Tidak. sehari? Tidak berarti sampai dia- 1000 tahun. Oke, berarti Adam matinya di mana? Ya di bumi dong, nggak mungkin di surga. Mana ada orang mati di surga? Sekarang ketika dikatakan sehari bagi Tuhan, berarti itu di mana? Di bumi atau di surga? Jangan Mas pelintirkan Mas. Udah saya bilang, udah saya dengar. Bisa saya jelaskan? Saya tanya sama Anda. 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Apalagi? Oke. Nah sekarang Allah ada di mana? Di surga atau Surga. di bumi? Di surga atau di bumi? Di surga atau di bumi? Di surga. Berarti hitungan waktu itu adalah hitungan di surga atau di bumi? Meow. Kok meong, lu aja yang on. Saya tanya. Kan udah saya jawab, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia, apa lagi? Oke. Berarti hitungan yang ada pada hadapan Tuhan pada masa Adam itu di langit, itu di surga atau di bumi? Bos, Adam Hey, itu bos. di bumi, bukan di Kalau surga. kalau di bumi, kenapa Tuhan mengatakan hari ini juga? Iya benar. Kenapa? Yang berkata siapa? Allah kan? Emang Adam itu juga Tuhan? Di mana Tuhan sehari bagi Tuhan, Adam juga sehari gitu? Bang, yang berkata itu Allah. Jika engkau makan buah yang dilarang ini, engkau mati Kamu pada akan hari mati itu. hari ini juga. Benar kata Tuhan. Betul. 1 hari itu udah mati. Karena umur Adam nggak lewat dari 1001 hari. Nah sekarang hitungan 1 hari itu menurut bumi atau menurut surga? Lu berpelintir-pelintirkan kalimat ya. Udah saya bilang 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia, apalagi. Hitung berarti Tuhan pada saat itu dimensi berbicaranya adalah Seolah-olah kalimat surga. Bang Juma ini mau menyalahkan Allah itu. Aku tahu kemana tujuan. Saya bilang, tidak menyalahkan. jangan lu pelintir-pelintir Mas Saya Juma. tidak menyalahkan. Oke. Sekarang itu yang Aku pertama ya. tahu Sebenarnya tujuanmu mau kemana? Sekarang saya tanya samamu. Adam diusir dari bumi atau diusir dari Gan Eden? Dari bumi. Nah, ketawa lu. Adam itu diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden kemana? Mas, sebelum si Adam masuk dengar dulu. Lu mau dengar saya ngomong, lu mau minta jawaban saya, dengar saya ngomong. Dengarkan. Kamu jangan mau melintir data Bibelnya orang Yahudi. Saya tanya samamu. Adam diusir dari Gan Eden menuju kemana? Dia diusir di taman. Ayo. Geon. Di luar taman. Bisa saya jawab? Saya Bisa memang saya jawab? bertanya untuk kau jawab, bukan untuk berasumsi. Saya ulang pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Adam diusir dari Gan Eden, Gan Bi Eden, menuju kemana? Kalau Taman Eden itu di bumi, berarti dia diusir kemana? Adam diusir kemana? Cara berpikir tuh nggak gitu loh Mas. Makanya saya bilang tadi. Nggak usah Tunggu, ketawa loh Mas. dengarkan Nggak ada suara guna. ini, dengarkan suara ini. Meow. Bang Zuma Belajar itu pakai sistematis kalau orang punya logika kasih akal, itu Bu. Mas. Kalau orang nggak punya perlu. kasih itu nggak perlu meong, gugu, nggak perlu. Untuk Anda aja ajaran kasih itu. Silakan Anda pelukan dengan ajaran kasih tapi menyesatkan. Sekarang saya ulang tidak pertanyaan minta saya. Anda itu mengikuti. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Adam ini diusir dari Gan Bi Eden kemana? Mas, bisa saya menjelaskan dan Anda Mas. Lah kan diam. memang saya suruh Anda bukan menjelaskan loh ya. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan kalau berhadapan dengan saya. Jadi menurut Nggak Mas itu akan. nanya saya itu mau ngapain?
Mau dengar Saya minta Anda menjawab, mau bukan dengar lu menjelaskan. ngomong gitu. Dengar. Saya minta Anda menjawab, bukan untuk menjelaskan. Karena saya yakin Anda tidak akan menjelaskan, tapi mengaburkan. Saya ulang pertanyaan saya. Adam, dengarkan. Mas Ken, Adam, dengar ya Mas Ken. Bertuhan itu bukan logika, roh yang ngajari. Dengar. Adam diusir dari Ganbi Eden menuju kemana? Menuju seolah-olah tempat itu dua beda yang berbeda. Salah. Kalau Anda menangis salah itu berpikir. jangan berbicara. Menangis itu Loh, nggak biar begitu. saya jelaskan. Sebelum si Adam masuk ke jurang dosa memakan buah terlarang, si Adam dengan Allah itu bersatu. Saya bersatu Karena di bumi. dosa lah, makanya Allah itu berpisah dengan si Adam. Dengar. Bersatu di bumi gitu. Meong. Ternyata Tuhan dulunya di bumi bersama Adam. Dengar, Betul? antara Taman Eden dengan dunia itu bersatu saat itu, Mas. Setelah si Adam makan buah terlarang dan berdosa, adalah pemisah di situ. Oh begitu. Jadi setelah jadi tadinya surga itu di bumi. Begitu Adam itu makan buah, surganya terangkat ke langit gitu ya? Sakit Berarti kan? menurut Anda Diskusi itu dengan Taman Bang Eden Suma itu itu surga sakit ya? kan? Diskusi dengan Bang Suma itu sakit kan? Saya ulang pertanyaan Nggak saya. pernah. Aku merasa sakit dengan Anda. Saya ulang. Saya baru masuk loh. Saya baru belajar. Saya belajar. ulang pertanyaan saya. Adam diusir dengan hanya orang bodoh yang mempertanyakan suatu pertanyaan dengan beberapa kali pertanyaan. Karena tidak ada jawabanmu. Karena nggak ada jawabanmu. Nggak ada jawabanmu. Hanya orang Mana bodoh jawaban? yang mempertanyakan satu pertanyaan dengan berulang-ulang. Justru bertanya kepada orang bodoh itu pertanyaannya harus diulang-ulang. Diulang-ulang pun belum tentu dijawab. Anda itu bertanya sama orang bodoh atau orang gila? Saya tanya sekali lagi ya. Saya tanya ya. Saya tanya. Adam diusir dari Ganbi Eden menuju kemana? Apa jawabannya? Memang ada pesawat menuju mau ke Jakarta. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Tipunya aja langsung aja. Apa jawabanmu, saudaraku? Apa jawabanmu? Adam Mindset, diusir dari maaf ya Mas, mindset kalian seolah-olah Allah itu beranak, seolah-olah Yesus itu utusan. Tahu biar saya jelaskan siapa Yesus itu. Yesus itu guru, dia itu panutan, dia itu nabi, dia itu. Ada pertanyaan saya ke situ? Ada. Yang saya tanya Adam pemikiran Anda itu perlu diluruskan. Adam itu diusir dari Taman Bi Eden, Ganbi Eden. Jangan-jangan kau nggak ngerti lagi bahasa Ibrani. Diusir itu Mas di Alkitab, artinya diusir itu. Disitulah pemisah Mas. Adam dengan Tuhan itu tidak bisa berhubungan lagi. Surga Ganbi Eden itu dijaga Makanya oleh Mas kalau mengartikan malaikat. kalau sorry Alkitab kami satu kalimat udah ya. bisa beribu itu Udah ya. artinya. Udah dengan ya, bimbingan Bung. Roh Kudus. Udah, Roh Kudus mau suruh ajari saya. Nggak perlu, juga itu yang karena Roh kemaksud Kudus itu nggak khayalanmu. butuh sama dengan Anda. Kata Roh Kudus aja ambil dari Al-Quran. Dari mana pula Roh Kudus ada di Al-Quran? Al-Quran itu datangnya belakangan loh Mas. Bahasa kitabmu Roh Kudus mana? Jangan berpikir Apa yang terbalik. Nah, Duluan Alkitab daripada Al-Quran. Oke, sebelum bahasa Anda Indonesia bilang kitabmu pula, bahasa apa? kami Alkitab mencontoh. Aduh, Mak, terbalik lu berpikir. Dengarkan saya. Kitabmu sebelum bahasa Indonesia bahasa apa? Udah pakai. Tak perlu dengan bahasa Mas, karena Tuhan itu tak perlu dengan bahasa. Nenek Tuhan Uti itu mengerti bilang, segala cebok bahasa. dulu air 1 sendok. Makanya kalau dialog Bang Suma pakai akal. Kalau perlu pinjam akal tetangga. Kalau akal nggak cukup hadapi saya. Coy, jumpa batunya lu sama saya. Memang saya bukan pendeta, saya bukan Kau apa-apa. pinjam akal tetangga supaya kamu bisa hadapi Bang Suma. Sekarang saya tanya samamu. Bagi Sebelum orang-orang bodoh yang mau dengar lu Mas ngomong. Hanya orang bodoh. Dengarkan saya. Jangan kejang-kejang Anda. Sebelum kitabmu menggunakan bahasa Indonesia, awalnya bahasa apa? Bos, yang kami tahu Alkitab kami berasal dari Israel. bilang Yunani. Nggak perlu para Yunani, Arab, tak perlu saya bahas itu Mas. Lihatlah ini. Pengertian, mengerti aja. Ganbi Eden tidak dijawab. Ditanya kitabnya Apapun sebelum bahasa Indonesia bahasa apa? Itu dengan bumi sebelum si Adam masuk ke dalam jurang dosa, mereka tuh bersatu. Makanya yang mengajari si Adam Mas Allah itu sendiri. Nggak mungkin Adam itu diciptakan untuk dicampakkan. Berpikiran jernih. Allahu Akbar.
Bos, sekolah berpikirmu itu salah. Pola Parah, pikir parah, Bang parah. Suma, aku rasa salah. Jadi pencipta langit dan bumi itu pernah bermukim di bumi. Bos, dengar saya ngomong. Dengar saya ngomong, biar saya jelasin. Kalau lu mau tahu, kalau nggak ya terserah. Ken, dengar. Bertuhan tuh jangan pakai logika hatimu. Roh Kudus suruh bimbing dirimu. Ingat ya PR-nya Anda tadi ya. Renungkan habis ini ya, Bung. Renungkan. Memang biasa kalau awal-awal bertemu Bang Suma itu memang kayak gini. Tapi kedua, ketiga nanti itu akan melempem setelah Anda tahu kesalahan Anda. Bos. Ingat, Gan bi Eden. Saya coba saya tes dulu. Gan bi Eden itu bahasa Ibrani apa artinya? Tidak perlu bagi saya itu tahu loh, Mas. Sudahlah. Berarti kita tidak level. Yang saya tahu Taman Eden itu. Bukan Taman Eden, bukan Taman Eden. Eden itu bukan nama taman. Oke? Paham? Di Alkitab kami Taman Eden loh, Mas. Kami nggak tahu paham dari dirimu. Yang penting kami tahu paham dengan Alkitab kami. Bahasa Ibraninya apa? Gan bi Eden. Apa artinya? Taman di Eden. Eden itu apa? Eden itu apa? Meow. Abang, Bang Suma. Kalau ambil cermin kaca lah. Kapasitas Anda belum pas untuk dialog lintas agama. Pengetahuan Anda saya tentang mau tanya dengan Mas. belum ada kapasitas Saya Anda tanya untuk dengan dialog. lo. Kalau hanya Apa sebatas perbedaan semangat. Islam itu dengan Kristen? Kristen agama paganisme, Islam agama tauhid. Paham? Itu menurut Simpel Anda? kan? Bukan, itu fakta. Itu fakta. Saya tak perlu fakta, itu omonganmu. Dengar dong omongan saya. Yesus Tuhannya berapa? Satu. Kristen Tuhannya berapa? Satu. Yang mana yang satu? Hah? Ini mau pinter-pinter. Yang mana yang satu? Karena menurut lo itu Allah itu bisa lu gambarin. Kalau udah dibilang satu ya satu. Yang mana yang satu itu? Yang mana? Yang mana? Orang jawab Siapa satu, namanya? maunya lu tiga, maunya lu empat. Yang satu itu yang mana? Siapa namanya Tuhanmu yang satu itu? Yahweh. Yahweh itu adalah dewa perempuan milik Mesir kuno. Kok bisa? Itu dari mana lagi kayaknya? Terserah Mesir itu, gak urusan kami. Kok bisa? Kok gak urusan kami? Baru saya tahu ternyata Tuhannya orang Kristen itu satu, yaitu dewanya orang Mesir kuno. Namanya Yahweh. Kok bisa kayak gitu? Bos. Ya, saya bilang nama itu bisa sama, tapi oknumnya berbeda. Nah, oknum Yahweh yang mana? Allah itu sendiri, Bapak itu sendiri. Iya, saya tahu. Oknumnya yang mana? Oknumnya Firman yang itu mana? sendiri. Firman yang mana lagi kok roh, wahyu apa segala macam? Apa sih ini? Allah itu nggak bisa kau gambarkan. Nggak seperti pemikiranmu Allah itu begini, nggak begitu. Pakai akal. Kalau lu mau menggambarkan Allah itu seperti pemikiranmu, seolah-olah lu lebih tinggi daripada Allah itu. Jadi yang ditampar oleh orang Romawi itu siapa? Yesus sebagai manusia. Yang mana yang Tuhanmu ini? Yang manusia? Sebagai bentuk manusia. Sebagai tadi saya masih mendengar loh, Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Ternyata siapa bilang Tuhan nggak bisa digambarkan? Si Adam dibentuk segambar dengan serupa Allah. Loh, sekarang itu saya tanya wujud Yahweh mana? Wujud Yahweh mana? Cuma itu ketawa Yahweh, lu, itu ketawa iblis. Yahweh wujudnya kayak mana? Yahweh wujudnya kayak mana? Allah itu tadi kau katakan, dengarkan. Tadi kau katakan wujud Yahweh itu tidak bisa digambarkan. Hah? Kamu mabuk? Hah? Baru beberapa detik. Anda aja yang melintir-lintir ngomong, dok saya bilang. Baru beberapa detik saya tanya wujud Yahweh itu apa? Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan. Yesus itu siapa? Itu adalah Tuhan kami dalam rupa manusia. Lu cebok aja air 1 sendok, baru naik ke sini. Oke? Lu sendiri yang ngomong gitu. Yesus itu biar lu dengar baik-baik ya. Yesus itu rupa Allah. Rupa. Iblis, dengar dulu iblis. Karena pemikiran lu itu, Yesus itu manusia. Salah lu berpikir. Lu tahu nggak manusia itu apa? Mana tunjukkan dalilnya Yesus itu rupa Allah? Mana saya jadi manusia. Dengar ya, saya jadi manusia. Dengar dulu. Mana dalil Yesus itu rupa Allah? Makan lu dalil tuh. Saya jadi manusia, lu dengar gua. Mana dalilnya? Saya biar saya jelaskan. Kalau mau dia mau sharing, dengar.
Saya butuh mendengar. dalil Yesus itu adalah rupa Allah. Mana dalil? Kami tak perlu dalil. Alkitab tak perlu dalil. Sudahlah kalau begitu. Kamu bukan lawan Manusia aja. diskusi saya. Aku kadang berpikir begini tentang lu, Bang. Nah, kamu cocoknya di sekolah minggu berarti. Astaga. Karena di sekolah Bos. hanya di sekolah minggu doktrin dogma seperti kamu ini bisa kamu ngajarkan sama Bang Zuma. Jangan mimpi. Lama-lama Bang Juma ini kayak jual obat. Kalau di Sumatera itu ada Yang jual obat di menjual masa saya obat SMP. barusan siapa? Nggak tahu Yesus titik, itu nggak tahu nggak tahu koma, Yesus nggak tahu itu ada. titik. Yesus itu adalah rupa Allah. Nyotor aja. Yesus itu rupa Yahweh. Mana dalilnya? Saya minta. Kalau Ada tidak kejadian mana? Kejadian 26. Kejadian 26. Kejadian 1 ayat 26. Baca. Oke. Marilah kita gambar dan serupa dengan kami. Siapa yang berkata diciptakan siapa? di situ? Yang berkata siapa? Yang diciptakan siapa di sana? Yesus atau Adam? Walah, kau lari ke Yesus. Yang diciptakan Adam kok. Bersalah lu ngomong. Sendiri di situ. Yang diciptakan serupa dengan gambar kami itu Adam atau Yesus? Jawab. Adam. Adam berarti yang serupa dengan Tuhanmu Adam. Kenapa kau sembah Yesus? Bos, Adam itu pun serupa dengan saya. Adam punya kepala, saya punya kaki, saya punya tangan. Itu maksudnya. Kalau gambarkan dengan Yesus, berarti Yesus nggak punya dosa seperti Adam. Berarti sekarang. Jadi gini, biar saya jelaskan kenapa Yesus itu jadi manusia. Saya jelaskan, dengar. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan paganisme. Nggak ada. Itu cocok. Masa mau dengar Itu cocok. Kenapa tidak bisa? Ada penjelasan. Yesaya 43. Dengarkan Aldo, dengarkan. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. You mau membentuk anaknya Maria sebagai Tuhan? Kawan, ketawa iblis. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Wahai Tuhan, Engkau maha besar, tidak ada yang serupa dengan kamu. Kamu mau menyatakan Yesus itu adalah rupa Tuhan? Tuhan sendiri, Allah itu sendiri yang berkata. Apa yang kita bentuk manusia ini serupa dan segambar. Gimana sih lu ngomong? Marilah kita menciptakan manusia. Oke? Ya. Kalau Anda mengatakan lanjutkan, jangan diam, lanjutkan lagi, jangan titik. Tunggu. Kamu percaya bahwa di situ ada kata ciptaan? Kamu percaya? Baiklah kita bentuk manusia ini dan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bentuk atau cipta? Walah Tuhan. Oh Tuhan yang mana? Saya tanya samamu, di situ dibentuk atau dicipta? Ayo belajar sama Bang Suma. Ayo. Bos. Ayo. Adam itu dibentuk dari tanah, diukir. Saya tanya, oke, itu serupa dengan Tuhan? Ya, serupa. Segambar. Berarti Tuhan juga dibentuk dari tanah, betul? Kalau Anda dipoto, Anda berdiri di samping fotomu, foto itu gambarmu. Oke. Adam itu dicipta dari tanah. Tuhan segambar dengan itu kan? Ya, segambar rupa Adam itu menyerupai rupa Allah. Oke, ini kan dikatakan marilah kita menciptakan manusia serupa, segambar. Serupa. Iya, saya tahu. Ya udah, kalau lu diamin, kalau lu baca. Saya lagi kalimatnya. Makanya muncul pertanyaan, kalau itu yang kau jadikan sebagai sandaran iman, Adam itu dicipta dari tanah. Bapak Yahweh bagaimana? Yahweh bagaimana? Kalau Allah itu dicipta berarti ada lagi di alas, ya gimana sih lu berpikir? Makanya ciptaan tidak serupa dengan pencipta. Itu Bapak itu permulaan dari semuanya. Berarti Adam yang ciptaan. Lu menjawab aja udah grogi. Berarti Adam yang ciptaan tidak serupa dengan yang mencipta. Astaga apa? Karena kamu mau dengar omonganmu. Saya patokan saya Alkitab. Firman Tuhan. Tadi katanya tidak berpatokan pada dalil.
Loh, dalil mana? Kalian aja membahasakan dalil, sama kami tidak ada dalil. Kami membaca Alkitab, udah Tadi selesai. mengatakan tidak berdasarkan dalil. Sekarang dia bawa dalil. Kejadian 1 nomor 26. Siapa yang bawa dalil? Saya baca Alkitab saya, Kejadian 1 ayat 26. Itu bukan kitabmu, Bung. Itu kitabnya orang Yahudi. Ya Allah ya Karim. Kami itu. Kami apa? Kami apa? Kami itu Kristen, kenapa? asalnya dari orang Israel. Siapa Lu orang paham Israel arti yang mengajarkan? Lu Siapa paham orang arti Israel? Siapa orang Israel yang mengajarkan masuk gereja? Siapa? Udah lari kemana Bang Suma? Ngawur kau nih. Ngawur gimana? Ngawur gimana? Siapa orang Israel yang mengajarkan menyembah manusia? Cari saya jari lu. Siapa orang Israel yang mengajarkan menyembah manusia? Siapa? Jawab. Jawab. Nggak ada orang Israel yang nyuruh nyembah manusia. Yang bodoh itu mau menyembah manusia. Lalu yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria siapa? Kami menyembah Tuhan, bukan menyembah anak Maria. Yesus ini apa? Anaknya siapa? Yesus itu Tuhan lah. Itu titisan Allah. Lu ngerti nggak? Dengar, saya dengar ya. Saya ada di dengar, saya ada di dunia ini. Kok kayak film siluman? Kok kayak film siluman titisan? Lu dengar sedikit dong kalau lu mau nanya. Kok kayak film siluman titisan? Ini ajaran dari mana lagi nih? Yesus adalah titisan ular betina. Dengar sedikit saya ngomong. Saya ada di dunia ini karena bapak saya memanjat mama saya, makanya saya ada. Paham nggak lu? Oh begitu. Yesus itu siapa yang manjat Maria? Aku tanya, siapa manjat? Oke, sekarang siapa yang nyentuh buminya? Dengar. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu berkuasa membuat makhluknya hamil tanpa suami? Berkuasa atau tidak? Suka-sukanya, namanya dia Tuhan. Dia berkuasa segalanya. Terus kenapa kamu menuhankan manusia ciptaan Tuhan dengan kuasanya? Kenapa kau menuhankan anak Maria? Kenapa? Kalimat lu tuh, lu tadi nanya gua, lu berkuasa nggak Tuhan tuh? Suka-sukanya dia mau membuat apa? Dia Tuhan. Ya. Oke, kalau Tuhan tapi memang bisa suka-sukanya. Saya nggak ngerti. Tuhan dia mau. Astagfirullahaladzim. Garis bawah itu ya, sukanya kalau dia mau. Garis bawah itu. Tuhanmu bisa nggak jadi setan? Dalilnya mana? Nasib. Pertanyaan yang tidak ada dengarkan, Bung. Dengarkan. Saya dengar ya. Saya jelaskan sini mau dengar mau terserah enggak. Banyak yang mengakui Tuhan di dunia ini. Hanya satu Tuhan yang benar. Main kelereng, Bang Suma jagonya main kelereng. Kau aja Bang Suma main kasti, main tali. Bang Suma jagonya main kasti. Lu mau main apa? Ku ikutin maumu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang gini. Tapi Tunggu. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Apa itu maksudnya? Apakah kemudian Tuhan setelah memproklamirkan saksi-saksinya, dia akan membentuk diri yang menjadi manusia, anak Maria gitu? Maksudnya? Gimana kalimatnya? Pelan-pelan bacanya. Jadi murid. Ini kok jadi murid? Bang Suma, aku pingin jadi muridmu, daftar. Sampai kiamat pun aku tak mau jadi pengikut lo. Tadi kamu tanya kayak mana ayatnya? Saya tanya pelan-pelan gimana kalimatnya biar kita jelaskan kalimat itu. Itu di mana kalimatnya katanya? Saya bilang saya bukan pendeta. Lu dengar nggak saya tadi ngomong? Apa lu pikir gue pendeta? Loh, maksud saya itu tadi, Bang Zuma tadi kan ngasih Yesaya. Gimana kalimatnya? Pelan-pelan baca. Kamu siksa kalau kamu karena itu kayak jual ini, jual obat. Komanya di mana, titiknya di mana? Kamu dialog dengan Bang Suma, orang yang udah paham Bible, baru mau tanya. Nggak mungkin. Jangan merasa sok pintar ya. Jangan merasa lu sok pintar dengan Bibel. Ya, nggak mungkin kau tahu istri orang. Yang jelas suaminya yang tahu. Begitu kami. Nggak mungkin kau tahu Bibel kami. Jelas lebih pintar kami dong daripada lu. Faktanya gimana? Kamu hanya menikahi seorang wanita, tapi kamu tidak pernah memeluknya dan tidak pernah menciumnya. Orang lain yang memeluknya dan orang lain yang menciumnya. Berarti istrimu yang kau nikahi yang tidak pernah kau gagahi lebih artinya begini loh Bang Juma. Nggak mungkin kita tahu isi rumah orang. Pasti rumah kita yang kita tahu. Oke, baik. Kalau Bang Juma kan lebih pintar tahu isi rumah orang. Bahasanya tadi gitu. Aku lebih pintar tahu Bibel katanya. Mari kita uji. Bismillahirrahmanirrahim. Na'asi Adam pakai bahasa Arab. Kit mutenu. Katanya isi rumah orang tidak mungkin orang lain tahu. Saya ulang.
Adam besal menukit matinu wa yirdu bidgat hayyam. Itu tertulis di mana? Tidak perlu bahasa Arab lu Bang Juma. Aku orang Indonesia. Bahasa Arab? Paham ya? Dengar ya. Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja kita ponten Ini 5. bahasa Arab. Bagaimana kita mau tahu bahasa Cina? Ngerti nggak lo? Naase Adam basal menukit matinu. Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja kita. Ini bahasa apa yang saya bacakan sekarang? Ini bahasa apa ini? Naase Adam basal menukit matinu. Makanya banyak lu Bang Juma. Banyak orang-orang Muslim itu tahu baca tapi tak tahu artinya. Ini bahasa apa? Ini bahasa apa? Ini bahasa apa? Yang penting tahu baca. Ini bahasa Arab. Yang ku bacakan ini bahasa Indonesia saya bilang. Ini saya bacakan Kejadian 1 nomor 26 dalam bahasa aslinya. Kau Nggak katakan perlu bahasa asli, bahasa Indonesia aja baca. Udah titik. Kamu katakan tadi tidak mungkin orang lain yang tahu isi rumahmu daripada orang lain daripada kamu sendiri. Ini saya buktikan. Ngomong aja kok Ini saya buktikan. Ini saya buktikan. Saya lebih tahu Bible daripada you. betul dia loban lalu nggak tahu koma, nggak tahu titik, nyocor aja terus. Orang bodoh yang mau mengikuti nih. Hati-hati. Diskusi dengan Bang Zuma harus kamu punya cadangan otak sampai 5. Oke? Hati-hati. Nggak pernah aku belajar loh Bang Juma dari SD sampai saya tamat sampai udah berumur ada otak 5. Nggak ngerti itu Bang Juma. Jangan kau dulu tambah kepintaran lu. Itu artinya kamu tidak akan pernah bisa melawan Bang Zuma. Itu artinya kamu tidak akan pernah bisa. Kamu tidak akan pernah bisa melawan Bang Zuma berarti mengkaji Bible. Karena kamu mengatakan mustahil orang bisa otaknya 5. Berarti kamu tidak akan bisa menghadapi saya. Istri Bang Juma, jelas lah Bang Juma sendiri dong yang tahu. Oke, mari kita buktikan. Naase Adam masal menukit metainu. Kamu ngerti? Itu lu masih Indonesia aja Bang. Bagaimana nih? Bagaimana nih? Kita punya orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Layak gulanya dah. Ibrani dari Hongkong ya. Makanya, nggak gitu loh Bang Juma. Saudaraku. Ya kita bersaudara. Ya memang, siapa bilang kamu itu bukan saudara? Memang, ini gaya saya. Saya berdiskusi mengikuti arus. Kalau yang datang itu ular, saya jadi buaya. Paham? Kalau yang datang itu kucing, saya jadi harimau. Paham? Cuma, maaf, ya, gimana? Aku silakan, mau izin pamit. Oke, siap saudara. Aku tuh cuma mau ngasih tahu sama Bang Ji, maaf ya. Aku belajar Alkitab itu dari 23.214 ayat sampai di Perjanjian Lama sampai 31.171 ayat di Perjanjian Baru itu. Nggak ada, aku baca semua itu udah aku dalamin. Bapak saya mantan pendeta tapi aku nggak pernah di situ tertulis Tuhan semua utusan. Maaf ya Bang. Pendeta itu bukan dia yang benar. Maaf ya Bang, karena Abang bilang tadi Bapak Abang pendeta. Saya sampai sekarang aja nggak suka dengan pendeta. Ya kenapa? Karena pendeta itu rata-rata cari duit, bukan untuk melayani dan bukan untuk mengajari. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ya, saya nggak pernah suka. Segitunya. Jujur. Abang tadi bilang Bapak Abang itu pendeta. Kenapa? Berarti kegagalan itu ada pada Bapak Abang. Segitunya ya Allah ya Karim. Bukan segitunya Bang Juma. Ini memang terjadi, ya. Makanya saya bilang berbahasa firman itu nggak perlu pakai pikiran, pakai hati. Perbedaan kita Bang Juma, orang Muslim dengan Kristen cuma satu perbedaannya Bang Juma. Ya, di orang Muslim itu ada tubuh, ada roh. Di kami orang Kristen ada tubuh, ada roh, ada Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu dari bahasa apa? Nggak perlu bahasa lu Bang Juma. Makanya aku bilang Bang Juma. Bahasa Indonesia aja kita udah. Saudaraku, harusnya ketika saudara mengatakan Kristen punya Roh Kudus, Anda tidak perlu sekolah. Karena Anda adalah orang yang kepenuhan dengan malaikat. Makanya Bang Juma, waktu Yesus mengangkat murid-muridnya, Yesus itu tidak cari orang yang berpendidikan. Sekali-kali karena mengartikan firman Tuhan, Alkitab, bahasa Allah itu sendiri. Lalu itu apa artinya Roh Kudus? Bagi manusia yang dikaruniai untuk mengerti bahasa surga. Makanya saya bilang, kalau kita tubuh nggak akan mengerti tentang surga karena tubuh itu dari bumi. Apa artinya Roh Kudus ada pada diri Anda? Kalau Bang Suma mengajari saya, mengajari saya tentang surga, tentang bahasa yang di Alkitab.
biar bisa saya mengartikannya. Jangan otak bikin untuk mengartikan itu. Coba saya tanya. Coba saya tanya. Tanya lagi. Gan di Eden itu artinya apa? Coba tanya Roh Kudus. Balik-balik lah kau ngomong. Loh, katanya ada Roh Kudus. Tadi katanya mengajarkan saya. Apa tujuannya Roh Kudus ada pada diri Anda? Mengajarkan saya. Ketika saya tanya, apa? Allah, kenapa kau ke situ lagi? Loh, Roh Kudus mau tidur. Ya, Roh Kudus kenapa perbedaannya Roh Kudus? Biar saya jelaskan ya. Hanya Roh Kudus yang mengakui Yesus itu Allah. Aduh. Kenapa kalian kaum muslim gak mengakui Yesus itu Allah? Karena kalian gak punya Roh Kudus. Oke, apa Roh Kudus itu, Bang? Ini yang kelima kalinya Anda mengatakan. Roh Kudus itu rohnya Allah itu sendiri. Di mana dalilnya itu? Karena Allah itu ada roh. Hah? Di mana dalilnya Allah itu ada roh? Di mana ada mulanya? Hah? Di mana dalilnya? Baca dong, roh Allah melayang-layang. Loh, roh Allah melayang-layang? Loh, kok baca kejadian? Ini kok kayak film. Kok film mana? Dengarkan, dalam bahasa Ibrani. Masa kau bilang kita film? Dengar. Dalam bahasa Ibraninya di situ jelas Ruah Elohim. Ruah itu artinya apa? Yang kami tahu roh bukan ruah. Yang kami tahu roh bukan zat. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nanti ruangan nggak? Masya Allah. Masya Allah. Iya. Nanti besok aku naik lagi tuh. Siap. Semuanya yang ada di sini. Oke, terima kasih. Begitu juga saudara jalan, Anda belajar lagi di tempat saya ini sudah mau sholat subuh, Anda belajar silakan, lagi. Mas, silakan. Minta izin ya, kalau ada kata salah, minta izin. Sama saya juga demikian adanya. Toleransi itu perlu. Pahamilah agama masing-masing. Betul itu. Masalahnya sekarang Anda kurang paham dengan agama Anda. Maaf. Anda pula yang lebih tahu tentang diri saya. Saya udah bilang tadi nggak mungkin Anda tahu istri saya. Adalah saya sendiri yang tahu. Buktinya saya uji Bible, Anda nggak tahu apa-apa. Di Alkitab kami ada tertulis loh Bang Juma. Janganlah menghakimi karena menghakimi itu milik Allah. Nggak Ngerti boleh. nggak? Anda udah menghakimi saya bahwa saya ini bodoh. Tapi hakim itu harus ada kan, Bang? Kenapa hakim saya bilang saya berani bilang lu bodoh? Karena lu mau menguasai. Hakim itu harus ada kan, Bang? Kita hakim orang. Itu harus ada kan? Makanya saya bilang lu yang bodoh. Fungsi hakim Tanya itu sama yang tahu. Jangan sosok tahu. Fungsi hakim itu untuk menentukan yang salah dan yang benar kan? Iya kan? Iya kan, Bang? Iya kan, Bang? Fungsi hakim itu dialah pembentuk palunya terakhir. Nah, itu dia makanya. Udah Bang, istirahat, Bang. Oke, izin Bang ya. Siap. Salam bersahabat. Salam NKRI, sehat selalu. Oke, silakan. Makasih Bang Aldo. Salam. Terima kasih Bang. Udah dapat. Saya yakin cuma Salam yang dia tahu. Sorry, maaf bercanda. Turun Bang. Oke, makasih Bang. Iya, sama-sama. Gara-gara host saya nggak tidur ini. Udah jam 5 pun di sini. Giliran begitu dia yang tidur. Bikin kopi kek apa kek. Saya nggak malu berkata. Menurunkannya gimana Bang? Saya baru masuk loh. Mana-mana. Udah Bang, stay aja lah Bang. Host di ini aja, teman kita mau istirahat. Gak apa-apa. Kalau masih hostnya kasih saya di dalam gak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah Bang. Sambil belajar lah kita. Sharing aja. Alhamdulillah. Oke, udah. Bang Aldo dari mana Bang Aldo? Saya rehat dulu ya teman-teman sekalian semuanya. Salam buat orang JT ya Bang. Siap Bang. Salam juga. Ada di bawah dan yang ada di channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Terima kasih atas kebersamaan kalian semua. Kami di sini berdiskusi. Meskipun kami bertegang-tegang ria, tapi kami tetap saling mengasihi satu sama lain. Kami tetap bersaudara gitu loh. Se-NKRI. Terima kasih sudah menyertai kita semua. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jaya Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana keluarkannya? Balik. Halo Bunda. Keluar konfirmasi kan.
Haleluya.